Terima kasih semua saya ucapin 2 kali nih, terima kasih. Kalau 3 kali dapat piring. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahillazi la ilaha illa huwa. Salamun ala nuhin fil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Abdika wa rasulika nabiyil ummi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan untuk saudara-saudara muslim dan salam damai sejahtera untuk saudara-saudara terkasih kita dari Gerbang Kristen. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh narasumber-narasumber terbaik kita yang telah bersedia meluangkan waktunya pada malam ini untuk hadir bersama kita di tengah-tengah kita dalam dialog lintas agama, lintas iman. Yang pada malam ini alhamdulillah telah bersedia hadir bersama kita dari Gerbang Layar Islam ada guru kita, Guru Ta, Ustadz Zulkifli M. Abbas atau Bang Juma. Dan ada Uni Rifa. Dari Gerbang Layar Kristen ada Bang Kepas dan Bang Aderion. Tema utama kita malam ini adalah siapa yang meniru wudhu dan zikir. Dan pada malam ini seperti biasa dengan peraturan dan ketentuan opening statement dari masing-masing narasumber 6 menit, baik dari Islam maupun dari Kristen. Lalu diteruskan dengan sesi tanya jawab, sesi bertanya 2 menit, sesi menjawab 6 menit, selama 4 kali putaran. Lalu diteruskan lagi kembali kepada sesi ikan betok di belah-belah, sesi TikTok dimulailah sudah. Setelah itu akan bersambung kembali untuk closing dari masing-masing narasumber dan closing moderator, lalu ucapan terima kasih dari pemilik acara yaitu Mbak Sivana dan Bang Kaisar dari FIC. Acara ini juga pada malam ini disiarkan secara live melalui channel-channel YouTube yang telah kita kenal bersama, diantaranya ada Mu'alafah Sivana Channel, Zulkifli Official, Naja Media. Apa lagi tadi? Oke, nanti dah diteruskan lagi tuh yang itunya ya. Sama Family in Christ. Oke? Dan tanpa berpanjang kali waktu, kali lebar, kali banyak, saking banyaknya kita sampai lupa ngitungnya. Kita mulai saja acara ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas kita diberikan semuanya dari Allah. Terima kasih. Silakan untuk yang mau memulai opening statement dari siapa dulu? Apa dari Gerbang Kristen atau dari Gerbang Islam? Silakan Bang Kepas atau apa Guru Tajuma? Guru Tajuma. Oke. Biar Ya, dari silakan. pihak Kristen dulu karena ini materi asing buat Oke. saya. Ya. Oke, terima kasih Bang Juma. Terima kasih Guru Tak. Oke, terima kasih. Silakan. Si Prade duluan ya. Siap. Suaraku jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Mantap. Silakan. Aku izin share screen ya, moderator. Boleh izin Oke, share screen. silakan Bang. Makasih. Siap. Lanjut. Shalom buat teman-teman semua yang ada di mana di channel di Zoom dan di channel-channel yang ikut live kan. Saya ucapkan shalom. Sebentar saya persiapin materi saya dulu. Salah. Oke. Topik kita pada malam hari ini itu wudhu dan zikir. Siapa yang lebih dulu? Untuk pertama kalinya saya akan menjelaskan wudhu di dalam tata cara sholat yang seperti yang topik yang kemarin kita membahas tentang sholat. Di dalam tata sholat kekristenan, khususnya kekristenan timur, tentu harus diawali dengan pentahiran namanya. Bagi kami disebut pentahiran. Atau teman-teman biasa mengenalnya dengan kata wudhu. Terlebih dahulu yang berlandaskan itu di kitab Keluaran, itu kitab Perjanjian Lama, di Keluaran 40 ayat 32. Dan Mazmur 26 ayat 6 sampai 12 yang nanti ayat lebih lengkapnya bisa ditampilkan oleh saudara saya Caepas. Dasar pentaharian itu di Keluaran 30 ayat 20 bisa kita lihat di slide.
Itu apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati dan sebagainya bisa dibaca. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Dan setelahnya. Dasar pertarian yang lain di Keluaran 40 ayat 32. Di situ apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Hasyam kepada Musa. Di sini juga di Mazmur 26 itu tata caranya dari ayat 6 sampai 12 itu bisa dicek, membasuh tangan, kuping dan sebagainya di ayat 6 sampai ayat 12-nya. Aku singkat aja, mungkin nanti akan dilanjutkan sama saudaraku Caipas. Nah, praktek zikir Kristen itu sendiri secara etimologi, zikir itu secara etimologi berasal dari kata zakar. Akar storesnya itu dari zain, kaf dan res. Yang pada intinya itu artinya mengingat atau meletakkan sesuatu ke dalam pikiran, to memorize, to put something in mind. Contoh ayat itu ada di Yesaya 46 ayat 9 dan Malaki 4 ayat 4. Dasar zikir dalam perjanjian baru sendiri itu ada di Lukas 22 ayat 19 atau 2 Timotius ayat 2 sampai 2 Timotius 2 ayat 8. Saya ambilnya dari Lukasnya aja ya, bukan 2 Timotiusnya, nanti bisa dicek sendiri. Lalu ia mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku di sini ada berzikir akan aku. Mengapa perlu berzikir? Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bisa dibaca, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, itu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Juga perkataan Yesus itu sendiri di Yohanes 14 ayat 13, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Juga di Yohanes 16 ayat 23, ini bisa dicek, langsung aja. Nah, doa puja Yesus itu sendiri secara tradisi di gereja itu dengan menyebutkan seperti ini, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dasarnya itu ada di Lukas 18 ayat 13, boleh dicek kembali. Juga praktek doa puja Yesus itu disebutkan 33 kali untuk mengingat umur Yesus selama di dunia, yaitu 33 tahun. Untuk membantu doa, tradisi gereja melakukannya dengan tali doa. Biasanya kalau di timur itu disebutnya komboskini atau tasbih. Nah, ini bagaimana dengan muslim, berapa kali berzikirnya dan kenapa, nanti kita akan bahas di substansi perdiskusi kita pada malam hari ini. The problem is, mana yang lebih dulu muncul? Sega atau Tega? Kekristenan dulu yang lebih muncul dalam mempraktikkan zikir dan tasbih, wudhu dan doa tasbih, atau Islam itu? Nah, nanti kita akan masuk ke substansi di dalam perdebatan. Untuk selanjutnya, saya akan lanjutkan ke teman saya Pas. Silakan. Pas. Bisa share screen nggak ya? Bisa. Bisa bang, ntar langsung dibuka bang. Oke bang. Oke, Basi panas. sebentar. Oke. Ya, ini salah satu dasar di mana sebelum melakukan sholat atau beribadah kita wajib membasuh dengan air ya, air yang murni. Termasuk pada saat bergereja atau berliturgi dan apapun itu bentuk ibadah harus dibasuh dengan air yang murni. Nah, namun air yang dimaksud ini bukanlah air untuk beda seperti muslim ya. Kalau muslim diawali dengan niat kalau kami harus dengan kebersihan hati nurani. Percuma kalau kita membasuh lama-lama tapi hati ini tidak bersih, gitu kan. Nah, dasar urutan-urutan wudhu itu ada di dalam Mazmur 26 ayat 6 sampai 12 ya. Kemarin sudah kami jelaskan dalam diskusi sebelumnya tentang sholat. Ya, ini ada di mana isinya ini tertulis sesuai seperti yang ada di slide ya. Aku hendak membasuh tanganku, ini membasuh tangan, terus aku hendak melayani di depan hadiratmu, aku hendak mendengar suara kepujianmu, ini menyuci kuping, telinga ya, dan diakhiri dengan membasuh kaki. Ini urutan-urutannya. Kemudian dasar ini juga bisa kita lihat masih ada di dalam tradisi Judaisme ya. Judaisme tetap ternyata juga mengambil doa pentahiran dan urutan-urutan pencucian perwuduan ini
dari Mazmur 26 juga ayat 6 sampai 12 yang saya garisi merah ya. Nah, kemudian juga tertulis di dalam konstitusi apostolik. Konstitusi apostolik ini abad pertama ya. Jadi masih zaman Rasul. Juga mengingatkan untuk sebelum sembahyang tuh harus membasuh. Membasuh seperti yang ditulis dalam kitab Taurat, bejana pembasuhan dan harus membasuh. Itu. Begitu juga dengan doanya yang sama. Nah, anehnya saat kita melihat beberapa dalil ya, di dalam keislaman juga ada ternyata wudu ini dilakukan urutannya berbeda namun dilakukan 3 kali. Nah, yang lucunya lagi Nabi Muhammad pernah berkata gini, seperti ini wudu yang benar, siapa yang lebih dari 3 kali dia telah berbuat jelek, melampaui batas dan zalim. Nah, banyak orang Kristen itu juga sebelum berwudu dia akan melakukan seperti yang ditulis dalam Yesaya 6 ayat 3, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Demikian juga ini ada di dalam doa sholat Islam ya, sholat witir. Kalimat itu juga ada. Nah, ini lucunya kenapa harus 3 kali? Kenapa nggak 4 kali atau 2 kali atau Nabi mensunahkan 1 kali kan bisa? Karena kan tauhid. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Dasar ini kami selalu membawa diskusi berulang kali, cuma kami belum mendapatkan makna. Karena dalam keislaman itu hanyalah syariat. Nah, kalau hanya syariat, artinya kita harus bisa memilah mana yang lebih jelas secara makna atau hanya disuruh perintah gitu. Kita lanjut lagi ke ini, masih ada waktu berapa menit ya moderator? Ya. Sorry, di pause dulu. Itu Bang Rai. Oke, baik. Bang Rai ditampilkan itu apa timernya Bang Rai, makasih. Bentar Bang. Diinfokan aja ya. Ya, diinfokan aja Bang Rai. Mana Bang Rai? Siapa tahu masih sisa setengah jam kan lumayan tausiah. Ya, 30 menit kalau setengah jam berarti sebentar Bang ya. Tadi dulu. Oke, Bang Rai monitor Bang Rai. Bang Rai di Monas kayaknya nih. Mbak Sivana. Aduh, pencet bel di mana ini? Ada yang monitor nggak? Sisa berapa menit? Biar nggak overlap. Ya, biar bisa diperkirakan kan selesainya. Ini waktunya jalan nih. Enggak di pause enggak. Bang Rai. Bang Rai. Ya, Mbak Sivana dulu. Piye kabarnya anu? Mbak Sivana. Tadi saya udah, ya Allah. Ini sih. Mbak Sivana. Mbak. Ya, aku lanjut aja dulu ya. Lanjut aja. Ya, praktik zikir Kristen seperti yang disebutkan oleh saudara saya tadi. Ini adalah untuk mengingat Kristus. Cuma saya menambahi dari ayat yang berbeda dengan makna yang sama. Usia Yesus, kenapa 33? Usia Yesus itu dijelaskan dalam kitab suci kami bahwa dia memulai karyanya atau pekerjaannya pada saat berumur 30 tahun. Nah, 3 tahun dari mana? Kita bisa melihat dari ayat-ayat Alkitab lain, kita bisa merujuk tahun-tahun Kristus. Itu dia merayakan apa saja yang terjadi, kita bisa merujuk kepada tulisan Yohanes. Ini tahun yang pertama, 31 tahun adalah pada saat Paskah pertama. Diceritakan Yesus itu ada di Yerusalem. Terus yang kedua ada di dalam Yohanes 6 ayat 4. Paskah yang kedua. Yohanes 6 ayat 4 dan selanjutnya sampai 11. Dan kemudian Paskah yang terakhir, di mana Yesus itu menjadi korban penebus, anak domba Allah yang ditebus untuk kita semua, termasuk Bang Imrus ya. Jika Bang Imrus mempercayai dan dibaptis. Kemudian data ini juga bisa kita lihat di dalam, ini tulisan orang Yahudi ya, Josephus Flavius, bisa kita lihat dalam Sefaria, bahwa Yesus itu diperkirakan meninggal, penyalipan itu pada tanggal 3 April tahun 33 Masehi. 33 Masehi inilah tanggal Julian ya, bukan Gregorian seperti sekarang. Jadi Yesus lahir pada tahun 0 Masehi. 0 Masehi, makanya disebut sebagai Masehi. Tahun Mesias, 33 tahun, tanggal 3 April. Itu tepat adalah hari Jumat. Tepat hari Jumat, dan usianya diperkirakan adalah 33 tahun, sesuai dengan
apa yang dilakukan oleh orang Kristen untuk memperingati tahun-tahun Kristus itu sendiri. Nah, kebetulan juga teman-teman Muslim melakukan praktik zikir sebanyak 33 kali. Nah, itu mungkin nanti akan kami tanyakan ya. Nah, zikir pun ini seperti yang saya bilang tadi, dasarnya adalah pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Oke. Oke Bang, waktunya Terima diperkirakan kasih. sudah habis Bang. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, saudara. Oke, sudah kita dengarkan bersama opening statement dari Gerbang Layar Kristen dari Bang Kepas dan Bang Aderion. Kini kita akan bersambung kepada opening statement dari kita Guruta, Bang Juma dan Uniri Pak. Silakan. Silakan Bang Juma dulu. Ini berapa menit ini? 6 menit Bang. Nanti sebentar habis ini baru ditin Bang. Ini dibebaskan dulu waktunya Bang. Langsung, Bang. 6 menit bagi 2 gitu. Iya, betul Bang. Oh ya. Ambil sebanyak-banyaknya aja Bang, nanti saya sisa sedikit aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Ya, alhamdulillah kembali lagi teman-teman Kristen mencoba untuk melakukan sesuatu yang menurut saya hal yang unik, karena semakin hari semakin ingin nampak seperti agama Islam. Ya. Tema kita malam ini adalah terkait siapa yang meniru. Alhamdulillah selama 6 menit teman-teman Kristen sudah membuktikan bahwa Kristen meniru. Meniru siapa? Meniru agama lain, yaitu agama Yahudi. Jadi wudhu, zikir, mereka ngambil dalil dari kitabnya agama lain. Subhanallah. Jadi tema yang mereka pilih itu jawabannya siapa yang meniru? Dialah Kristen. Umat Islam tidak ada narasi di dalam ajarannya bahwa kita kemudian melakukan zikir ataupun wudhu dikarenakan mencontoh kepada kitabnya Bani Israel. Tetapi kita punya panduan sendiri yang terlepas daripada ajaran Bani Israel, meskipun Al-Quran menerangkan bahwa Allah telah mensyariatkan kepada kaum terdahulu sebuah konsep ajaran yang asalnya dari Allah dan juga berkesesuaian dengan perintah Allah kepada umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junaba. Ini lari kepada hal junub. Nah, perintahnya di dalam Al-Quran itu jelas. Umat Islam kemudian wudhu karena ada perintah di dalam Al-Quran. Al-Quran sumbernya ya dari Allah, kemudian malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak pernah dari orang-orang yang membenci dia, yang mampu mengatakan di atas muka bumi ini, aku melihat Rasulullah bersama sahabatnya kemudian belajar tentang Taurat, belajar tentang Injil, lalu kemudian mereka mempraktekkan, dan yang dipraktekkan itu adalah wudhu. Itu nggak ada. Pembenci-pembenci Islam sampai mereka benci 500 turunan pun tidak akan pernah mampu menunjukkan itu. Artinya sumber wudhu murni dari Al-Quranul Karim yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun kesamaan yang ditorehkan kemudian nabi-nabi terdahulu itu dikarenakan karena mereka berasal dari sumber yang sama. Yang masalah sekarang ini adalah orang Kristen yang ngais-ngais kitabnya agama lain, kemudian mengatakan bahwa mereka wudhu. Yang saya tahu secara raba-raba yang mereka lakukan. Tapi ya nggak apa-apa, itu adalah satu tindakan yang sangat luar biasa ketika dikatakan, oh kami juga wudhu. Besok jadi bisa jadi besok itu temanya berubah. Siapa yang meniru sunat? Ya. Jadi sekali lagi saya katakan terkait zikir itu juga perintah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kemudian kita lakukan, umat Islam lakukan, itu kaidahnya jelas, syariatnya jelas, ada di dalam Al-Quran dan juga hadis sahihah. Tidak ada kemudian niatan bahwa, oh kita mengambil itu dikarenakan di dalam kitabnya orang Yahudi ada gitu.
Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah perjanjian lama. Al-Quran perjanjian baru nggak ada. Kenapa? Karena sejatinya Al-Quran itu nggak niru-niru. Yang niru-niru itu yang mengambil kitabnya orang terus ditempel di depannya perjanjian lama, perjanjian baru, supaya dianggap bahwa adalah satu kesatuan. Padahal itu adalah satu trik yang dilakukan oleh Paulus in the gang untuk kemudian ya seperti yang diterangkan di dalam Matius 15 nomor Matius 23 nomor 15. Saya kira begitu, Adin dari silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam sendiri bukan agama yang menafikan adanya Nabi Bani Israel, di antaranya Musa. Bahkan kita tidak menafikan adanya sosok bernama Yesus alaihissalam, di mana termaktub nama-nama mereka di dalam Al-Quran dan diimani sebagai orang-orang pilihan yang adalah nabi-nabi suci yang dipilih oleh Allah menyampaikan agama untuk umat mereka, kaum mereka, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud itu untuk Bani Israel. Dan bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tertulis bahwasanya Allah juga perintahkan sholat untuk Bani Israel. Artinya kita tidak memiliki masalah dengan pengetahuan bahwa orang-orang Bani Israel ya, kita tidak bicara hanya Yahudi karena Bani Israel bukan cuma Yahudi ya, itu melaksanakan perintah syariat yang diperintahkan sholat, berbuat baik kepada orang tua dan zakat. Itu ada ayatnya di Al-Quran, nanti saya kasih kalau memang diperlukan. Nah, tetapi permasalahannya tentu syariatnya tidak sama, karena sama seperti syariat atau hukum-hukum lain, di mana contoh kalau dalam Yahudi itu perempuan yang menstruasi itu najis, apa yang dipegangnya tentu itu tidak diperlakukan lagi untuk umat setelahnya, tetapi disempurnakan di dalam Islam. Bukan wanitanya yang najis. Bedanya dengan orang Kristen, tidak ada lagi mau perempuannya mau haid atau apa tuh nggak ada istilah begitu-begitu setahu saya ya, karena sudah tidak menggunakan hukum. Dan lucunya teman-teman kita yang Kristen di sini dari Kristen Ortodok terkhusus ya, dari KOS Kristen Ortodok Syriak ya, yang petingginya adalah Pak Bambang Nursena ya. Ini sangat senang sekali mengikuti ajaran-ajarannya orang Yahudi terdahulu, dan saya sangat-sangat luar biasa ya, mereka ini meniru Daud di dalam Mazmur di mana memuji Tuhan sebanyak 7 kali. Makanya mereka tuh punya sholat 7 kali ya teman-teman. Sayangnya mereka tidak meniru Daud ketika Daud mencuri istrinya orang lain gitu. Cuman ya itu aja yang ditiru dari Daud. Harusnya kan tirulah apa yang diajarkan nabi-nabi terdahulu ketika mengintip Batseba mandi, atau kenapa sih Yesus tidak mengikuti semua ajaran itu, bahkan dia tidak menikah. Jadi herannya tokoh sentral dari Kristen yang bernama Yesus tidak diikuti, karena memang bahkan Paulus pun tidak diikuti oleh teman-teman Kristen, karena di dalam Galatia itu dituliskan bahwa hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun ketika, ini ada di Galatia pasal 3 nomor 23-25 ya, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ini terkait tentang hukum Taurat ya, bukan ritual-ritual orang Yahudi yang lakukan ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun gitu. Nah tiba-tiba Kristen Ortodok melakukan sebuah ritual-ritual yang anehnya mereka lakukan ya sebenarnya gak ada gunanya juga, karena mau ritual mereka lakukan atau tidak ya mereka kan sudah diselamatkan Tuhan. Kalau dalam Islam itu syariat itu adalah kewajiban, maka sholat adalah salah satu yang amalan dihisap nanti di akhirat, pertanda seseorang itu patuh atau tunduk dengan perintah Tuhan. Nah sholat ya kemarin dibahas, sekarang untuk terima kasih, nanti saya lanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis, Mbak Unirifa. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah menyampaikan opening statementnya pada kesempatan yang baik dan berbahagia pada malam ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang kami hormati dan kami banggakan karena telah setia memilih bersama kami malam ini, dan tak lupa juga kepada seluruh penonton channel YouTube dimanapun Anda berada. Ya, acara pada malam ini disiarkan secara live melalui channel-channel YouTube. Di antaranya Mu'alafa Sifana Channel, Rifa Mau TV, Julkifli M Abbas Official, Osi Channel, Ersa Jo Channel, Hidayah Channel, Pengamat Debat Channel, dan dari saudara kita Kristen ada Family in Christ Official, Urban Channel, Buah Sulung Channel. Ya, dukung channel-channelnya dengan cara klik dan like and subscribe, dan jangan lupa komen-komen sedikit, lalu sentuh lonceng ajaibnya, nantikan keajaiban-keajaiban berikutnya. Terima kasih. Mbak Lona yang jadi moderator, saya yang timer Mbak Lona. Itu perintah dari pimpinan, kata Mbak Sifana. Mbak Lona. Sudah ada timernya. Imrus, sudah ada. Itu udah ada Bang. Ya, Mbak Lona, silakan enggak ini. Lanjut aja Bang Imrus. Mbak Lona, ini sinyal saya kurang bagus ini. Silakan.
Ya. Oh, oke. Ya, baik. Terima kasih Bang Imrus. Oke. Oke, lanjut. Baik, sebentar saya cek dulu acara kita berikutnya ya. Mohon maaf. Baik, Ivan Villa, demikianlah opening statement dari kedua narasumber ya. Masing-masing sudah memberikan opening statement terbaiknya dengan beberapa dalil yang juga sudah disampaikan. Sekarang kita memasuki langsung di acara tanya jawab. Sesi tanya jawab. Jadi di sini format acaranya adalah 2 menit bertanya, 6 menit menjawab, kemudian nanti diberikan 3 menit untuk merespon jawaban, dan 4 menit untuk menanggapi respon jawaban. Kita akan melakukannya sebanyak 4 round. Oke? Nah, sekarang kita mulai saja setting dulu waktunya. Bunda Rahma. Mohon setting waktu berapa waktunya Mbak? 2 menit untuk bertanya. Islam. 2 menit bertanya. Islam, iya. Bukan. Kita mulai dari Kristen dulu ya. Oh, Kristen ya. 2 menit. Ya, 2 menit. Boleh tuh saya tawarkan ini dari Kristen atau Islam dulu ini? Atau mau langsung Kristen dulu? Oke Bunda, 2 menit bertanya, kemudian Islam menjawab 6 menit. Baik, baik, waktu sudah disiapkan. Baik, untuk Brother Kayapas dan Brother Edirion, apakah siap untuk mengajukan pertanyaannya? Ya, silakan Kayapas. Oke. Iya, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama harus saya jelaskan bahwa kami bukan dari gereja Kristen Ortodoks Syria ya. Berulang kali kami sudah bilang. Karena Kristen Ortodoks Syria itu belum ada di Indonesia. Kami adalah gereja Ortodoks Yunani sejati. Atau Guinean Church Orthodox Church. Nah, yang perlu saya jelaskan begini. Saya mau bertanya. Menurut penjelasan dari Bro Zuma tadi. Bro Zuma ya. Saya ingin bertanya. Apakah dasar jika Islam adalah agama penutup, apakah dasar bahwa orang Kristen atau Nasrani terdahulu yang juga diberikan kitab oleh Allah itu tidak melakukan sholat atau wudhu ya? Apa dasarnya? Anda bisa mengatakan bahwa kami yang meniru. Apa dasarnya? Itu aja. Silakan Pak Ade. Ya. Tadi seperti pernyataannya Bang Zuma yang menyebutkan bahwa kita punya panduan sendiri yang terlepas dari Bani Israel. Nah, justru pertanyaan saya seperti ini. Kalau memang terlepas sama sekali, terlepas, mengapa terdapat keidentikan dari ajaran Islam khusus dengan tradisi gereja? Itu khususnya ini wudhu, dan kekristenan itu juga bukan ajaran baru. Itu yang seperti yang tadi yang kami telah presentasikan, wudhu itu pun kita ambil dari kitab Mazmur. Itu bukan kitab orang lain, Pak. Yesus itu dari orang Yahudi. Dan Yesus menegaskan di Matius 5 ayat 17 dan Lukas 24 ayat 44, di situ membuktikan bahwa ada kesinambungan antara Yahudi dan kekristenan, Pak. Jadi kamu jangan melarang kami untuk menggunakan kitab Perjanjian Lama. Mereka pun nggak ada yang melarang kita menggunakan itu. Dan kitab, nah nanti itu menarik kita kalau misalnya kita membahas tentang kanonnya mereka dengan apa yang kami gereja pegang ya. Tapi oke, mungkin di next topic. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis. Baik, kami berikan waktu 6 menit kepada Gurunda Zuma dan Unirifa untuk menjawab. Silahkan. Monggo Bang Zuma. Tadi pertanyaan pertama apa tadi, Dek? Pertanyaan pertama, dasar orang Kristen tidak melakukan sholat itu. Kenapa? Menurut perspektif teman-teman Muslim, apa dasarnya kami tidak melakukan wudhu atau sholat? Oke, yang pertama, jawabannya sederhana. Kalian bukan Bani Israel. Syariat Torah di dalam Yeremia 31 nomor 33 itu jelas ditekankan hanya kepada Bani Israel saja. Kedua, pendiri agama kalian, Paulus, menyatakan dengan tegas di dalam Galatia 5 nomor 1, Efesus 2 nomor 15. Ini yang mengajarkan sahabat-sahabat Kristen. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta dengan ketetapan dan ketentuan atau hukum-hukum yang ada di dalamnya.
selesai. Adapun ketika kalian mengatakan kami lebih dulu, yang kalian lakukan adalah meniru agama lain. Siapa agama lain itu? Bani Israel. Kristen itu di mana? Kristen itu adalah ajaran yang diajarkan ke Romawi dan Yunani, tersebar sampai ke Indonesia. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kenapa sekarang ada tema seperti ini? Ya, karena ingin mengaburkan kemudian akidah syariat kalian, hukum-hukum agama kalian, konsep agama kalian dengan menggunakan wajah Islam gitu loh. Sholat. Padahal kemarin saya sudah menjelaskan asal-usul daripada ortodoks diklaim sebagai sebuah agama yang mempraktekkan ajaran itu karena kitab mereka yang Aramaik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian mereka melakukan apa yang kemudian dilakukan oleh umat Islam. Dan itu nggak ada bantahan. Ya, karena itu sejarah yang menorehkan itu. Jadi kalau saya katakan bahwa saudara saudara tidak mau menerima bahwa agama kalian yang meniru ke agama lain, ya silakan aja Anda buktikan bahwa Yahudi dan Kristen itu sama. Siapa kira-kira yang mau dibodohi di sini? Nggak mungkin, kita nggak bisa dibodohi oleh sejarah. Ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kenapa sumber daripada wudhu dan zikir itu asalnya dari Islam itu sendiri. Tadi saya sudah membacakan dalilnya. Lagian Islam sudah menyatakan dirinya terlebih dahulu 1400 tahun silam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi Islam memproklamirkan dirinya sebagai sebuah agama yang diridhai, sebagai sebuah agama yang disempurnakan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Ini adalah satu konsep, kalau boleh saya katakan ini adalah sertifikasi yang sangat luar biasa dari Allah, kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian kepada kaumnya, umatnya. Nah, ini yang kita praktekkan hari ini. Jadi ketika saudara mengatakan, kenapa Anda mengatakan kami meniru? Ya memang faktanya, Anda membawa dalilnya dari agama lain. Itu aja dulu. Silakan Adinda Rifa. Oke, terima kasih. Saya izin share screen, bisa waktunya diminta untuk ini ya. Bentar ya. Oke, waktu di pause dulu Bunda Rahma. Uni Rifa mau share screen. Silakan Uni. Sorry ya. Oke, bentar. Tenang. Tidak apa-apa Uni, santai saja. Waktu sudah di pause kok. Matius 6 ayat 29 ya. Oke. Wait a minute. Share screen. Cep. Oke, ini dia. Here we go. Nah, saya mau bacakan ayat di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya bla 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 gitu ya. Aku nggak tahu ini Yesus lagi sholat apa ya. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, apa aku nggak ngerti. Tapi di sini Yesus tuh nggak ngikutin ajaran Daud gitu loh. Dia nggak wudhu dulu gitu loh. Dia nggak nyuci kaki, nyuci tangan gitu kan. Harusnya dia tirulah gitu Daud. Masa orang gereja ortodok Yunani ini ngikutin Daud sementara Yesus enggak kan? Gimana dong, mengecewakan banget nih. Yesus harusnya ngajarin juga cara berwudhu gitu ya. Nah karena memang di dalam kitab Mazmur sendiri ya, yaitu Daud sendiri memang bersuci itu juga ada memutari bait Tuhan juga tuh ada dalil-dalil begituan memang. Dan kami umat Islam tidak aneh dengan hal itu karena pertanyaan Rion tadi kenapa identik lah Yon Tuhan yang mengajarkan kan satu Tuhan. Ya nggak mungkin lah Yon Tuhannya ngajarin sesuatu yang jauh banget berbeda. Contoh awalnya Tuhan tauhid jadi trinitas itu loh Yon nggak mungkin. Tapi kalau misalnya Tuhan ngajarin nih haram babi misalnya kepada satu kaum, tiba-tiba di kaum lain bebas makan babi, ini aneh nih Tuhan nih gitu ya. Tapi dengan Tuhan itu nggak mungkin tuh kayak punya kepribadian ganda gitu dengan di sini boleh makan babi, nanti setahun kemudian 2 tahun nggak apa-apa makan aja semuanya. Amal seperti itu kan bersuci ya, kita mengkuduskan diri loh ya. Nah ketika kita bicara tentang mengkuduskan hati, mengkuduskan ini, aduh itu nggak bisa dibicarain di sini. Kalau masalah mengkuduskan hati, kita nggak tahu isi hati kalian masing-masing ya, seperti yang kalian sampaikan tadi. Jadi ketika kalian meniru Daud di sini, ya nggak apa-apa. Kami bahkan percaya bahwa Nabi Daud itu bukanlah pengintip istri orang mandi. Dalam Islam itu nabi-nabi adalah orang suci, di mana mereka bisa ditiru jadi tauladan.
Nah herannya kalian menauladani Nabi yang bahkan mengintip Batseba mandi, kemudian mengambil istri orang gitu ya, bahkan membunuh suaminya gitu. Tapi itu jadi tauladan kalian. It's okay, bagi kami nggak masalah. Tapi bagi kami beliau tidak begitu ya. Dalam Islam tidak ada literatur seperti itu. Karena para nabi adalah orang-orang yang maksum atau disucikan dari perbuatan apa. Cuman anehnya, kenapa ketika Daud bersuci, berwuduk, tapi aku nggak tahu ketika Yesus itu bersujud dan meminta kepada bapaknya, aku nggak tahu sholat apa dia ya pada waktu itu, dia nggak bersuci gitu loh. Kenapa dia kok tidak mengikuti ajaran yang kalian ikuti, yang kalian kutip dalam kitab Mazmur, yang membasuh kaki, membasuh tangan, segala macam bla 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 begitu ya. Nah, kalau Nabi Musa kita yakin kok, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim kita yakin mereka itu melaksanakan juga karena ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah bahwa kepada Bani Israel juga diperintahkan untuk sholat ya. Ada tuh wa iqamis sholata wa atuz zakat tuh ada tuh ayatnya tuh surah Al-Baqarah, nanti aku cari ayatnya, aku masih cari-cari ya, aku lupa ya ayat berapa. Intinya di surah Al-Baqarah itu ada, nanti aku kasih. Artinya kami meyakini bahwa mereka memang diperintahkan juga untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu bukan menerima kematian Tuhan, tetapi melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka bersuci dan mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Bukan untuk mempercayai kematian Tuhan sebagai jalan masuk surga. Gitu tahu aku. Tentu terkorelasi. Masya Allah, terima kasih Uni Rifa atas jawabannya. Sekarang kesempatan moderator, maaf. Ya? Ini aku minta mohon nama moderator narasumber dari Islam itu dimohon menjawab pertanyaan bukan dengan dipenuhi framing. Boleh nggak, moderator? Iya boleh, untuk kedua belah pihak itu ya. Nanti kita minta untuk tidak memberikan framing. Ya sama-sama. Oke, sama-sama. Oke, kita sekarang memasuki sesi respon jawaban ya kepada pihak Islam. Diberikan waktu selama sebentar, saya cek lagi. Oke, pihak Islam diberikan waktu, pihak Kristen diberikan waktu 3 menit untuk merespon jawaban, nanti pihak Islam diberikan waktu 4 menit untuk menanggapi respon jawaban. Jadi pihak Kristen 3 menit Bunda. Ya? Nanti Uni Rifa, nanti tadi ada sesi berikutnya. Bukan? Iya, tadi Kristen bertanya. Tapi dulu direspon jawaban gitu. Kita dulu sama mereka. Iya, nanti baru bergantian setelah selesai satu sesi ini, baru bergantian nanti Islam bertanya. Demikian Uni Rifa, ya. Oke, baik 3 menit untuk merespon jawaban untuk pihak Kristen Bunda Rahma dan 4 menit nanti untuk pihak Islam menanggapi respon. Oke, baik, silakan. Sekarang kami berikan waktu 3 menit untuk Brother Kayafas dan Brother. Boleh share screen moderator? Iya boleh, silakan. Ini masih ada yang share screen jadi belum bisa. Oke. Silakan. Saya punya buku ya. Saya mau menanggapi pertanyaan dari Zuma tadi. Saya punya buku, judulnya adalah, mudah-mudahan kelihatan. Aku tunjukin dulu judulnya ya. Bukunya judulnya adalah Kisah Para Nabi dari Ibnu Katsir. Ya, pentakiknya ini ya, Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian saya langsung skip ke bagian halaman 957. Ya, ini aku zoom. Sebentar. Oke. Di sini disebutkan bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq bahwa sebelumnya diangkat Isa berwasiat kepada pengikut setianya agar mereka menyeru seluruh manusia. Ini selanjutnya dan selanjutnya ya. Saya langsung skip kepada halaman berikutnya. Intinya itu adalah ajaran Isa. Ya. Di sini dijelaskan bahwa ada seorang di antara penduduk Damaskus, ada seorang yang beriman dan percaya kepada Al-Masih namanya Daina. Daina ini tidak ada di Alkitab, tidak ada di kitab kami. Cuma kami mensinyalir ini adalah Ananias. Ia bersembunyi di gua di pintu dekat timur, di dekat gereja karena ia takut terhadap Paulus, Yahudi. Ia adalah penguasa yang lalim, semena-mena membenci Al-Masih dan agama yang ia bawa. Ia membotaki rambut keponakannya kalau beriman kepada Al-Masih dan mengaraknya mengelilingi Damaskus. Setelah itu ia rajam hingga mati. Mungkin ini Stefanus ya. Mungkin. Saat Paulus mendengar berita Al-Masih ini cerita dari Islam, bukan dari Kristen.
Bergerak menuju Damaskus, ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuhnya. Paulus bertemu Al-Masih, bayangin ini, Paulus bertemu Al-Masih setelah Al-Masih naik ke langit. Saat berhadapan dengan para sahabat Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus, lalu memukul wajahnya dengan ujung sayap. Nah, cerita ini tidak ada di dalam Alkitab. Tapi ini ada di dalam kisah Ibnu Katsir ini ya. Hingga membuatnya buta, mengetahui situasi yang terjadi, terlintas di hatinya untuk percaya kepada Al-Masih, kemudian ia menghampiri Al-Masih dan meminta maaf atas segala perbuatannya selama ini, lalu ia beriman kepadanya. Al-Masih menerimanya, lalu Paulus meminta agar mengusap kedua matanya. Dan diceritakan di dalam halaman berikutnya, Paulus itu percaya kepada Allah. Agar Allah mengembalikan penglihatannya, temuilah Daina penduduk. Paulus kemudian menemui orang dimaksud, lalu ia mendoakan Paulus agar ia bisa melihat kembali dan keimanannya terhadap Al-Masih kian membaik. Paulus percaya bahwa Al-Masih adalah hamba Allah dan rasul-rasul. Jadi ini Al-Masih, ini Paulus cerita yang berbeda ya. Tapi ini persis seperti dengan apa yang dalam Alkitab. Jadi ini saya pakai untuk membantah tuduhan-tuduhan teman-teman Muslim terkait Paulus. Karena ini di dalam buku Ibnu Katsir sendiri yang jelas ilmunya lebih tinggi dari si Zuma. Ini sudah menceritakan siapa itu Paulus. Jadi saya tidak perlu panjang lebar mengenai wudhu tadi yang tidak terjawab. Terima kasih, lanjutkan sama Adirion. Oke, aku mau nanggepin tentang statementnya Bang Zuma tentang kalian bukan Bani Israel. Satu yang mesti kamu pahamin Bang Zuma. Mesias, ini dicatat dan ditanya sama orang Yahudi yang sekarang nih. Mesias bukan hanya untuk orang Israel. Even Yahudi era TikTok yang zaman sekarang yang tanpa bait Allah itu pun, dia tidak akan menyebut seperti Bapak. Tidak akan. Itu dalilnya ada. Daniel 7 ayat 13, Yeremia 31 ayat 31, 2 Samuel 8 ayat 7 ayat 2 sampai 7 ayat 8 sampai 16. Itu. Jadi kamu jangan bermimpi. Mesias itu datang memang untuk dunia ini. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan 2, Yesus bukan hanya untuk orang Israel. Yesus sendiri ngomong, ada padaku domba lain yang bukan dari kandangku ini sendiri. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu di Yohanes 10 ayat 16. Jadi kamu ini yang ajaran baru. Sekarang kamu harus jelaskan kenapa ada keidentikan. Sementara kamu tadi bilang terlepas kan. Ini kamu harus jelasin. Kenapa mesti ada 33 kali zikir? Itu apa maknanya? Nanti Baik, dijawab. waktunya harus jawab. habis. Oke, brother. Terima kasih. Waktunya habis. Sekarang waktu 4 menit bagi pihak Islam, Gurunda Zuma dan Unirifa untuk memberikan tanggapan. Silakan. Oke, baik. Silakan, Bang. Ya, semakin rajin Anda mencari narasi yang sumbernya dari Islam tentang Paulus, maka kita akan diajak pada kesimpulan akhir nantinya. Ternyata Paulus itu juga kena fitnah oleh Kristen. Buktinya di Islam, ya, narasi dibangun dari materi-materi yang kemudian Anda ambil dari literasi Islam, membuktikan bahwa Paulus itu orang benar. Berarti lagi-lagi kitabmu bukan cuma memfitnah para nabi, Paulus pun difitnah ternyata. Kenapa? Karena di kitab Anda, Paulus itu sangat menjadikan dirinya sebagai seorang yang duduk di kursi pesakitan. Berdasarkan terhadap nubuatan-nubuatan dan pernyataan-pernyataan Yesus agar waspada kepada penyesat. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan juga larinya ke Paulus. Dan kalau kita melihat celakalah orang munafik, orang Farisi, dan seterusnya, semua kenanya ke Paulus. Berarti kitabmu itu tidak henti-hentinya memfitnah orang-orang yang benar. Ternyata Paulus juga orang baik rupanya, dan kami tidak ada kepentingan di situ. Kenapa? Agar akidah kami tidak merujuk kepada Paulus. Dia orang baik ke, dia orang suci ke, dia orang alim ke, EGP dengan semua itu. Kami nggak ada akidahnya Islam rusak kalau dia orang baik, ataupun menjadi benar kalau dia adalah orang yang tidak baik. Deritanya sekarang ada di Anda. Kedua, saya katakan Yesus hanya untuk Bani Israel. Pernyataan Yesus itu nggak bisa dibantah. Aku datang hanya untuk pada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku datang hanya. Kalau ada yang mengatakan pergilah ke seluruh beritakan Injil, mana dalilnya bahwa dia untuk seluruh dunia? Nggak ada. Kalaupun ada berarti kontradiksi. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa saya mengatakan ajaran Islam tentang wudhu dan zikir sumbernya dari Al-Quran. Memang sumbernya dari Al-Quran. Ada dalilnya.
Dan tidak ada satupun data yang kemudian kami wudhu ada di Keluaran, ada di Mazmur. Itu Kristen. Kalau kami mah Al-Quran, langsung nunjuk surah ayat. Nggak ada. Oh, dia ada di Keluaran. Kenapa kami gunakan itu? Karena Nabi kami imani juga ada. Nggak ada kayak gitu. Orang Bugis bilang, sorry ladde. Silakan Adinda Rifa. Iya, jadi kembali lagi, Rion ini kan bingung kenapa kok identik ya ajaran nabi-nabi terdahulu. Ya iyalah, Tuhannya satu, nggak ada ceritanya Tuhannya beda. Pertama ngajarin Tuhan satu, tiba-tiba ngajarin Tuhan tiga, itu aneh kan. Dalam wudhu itu ada di Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat ke-6 ada, dan bahkan ayat-ayat berzikir itu ada. Contoh dalam surah Al-Ahzab ayat ke-41. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Emang sih aku sebenarnya nggak mau membahas hal yang keluar dari topik ya tentang 33 tahun umur Yesus. Itu sama seperti gematrianya Yesus di silsilah yang dipaksa-paksain biar sama kayak apa ya, aku kurang paham juga sih masalah Yahudi yang gematria angka-angka 14 gitu, lalu kenapa Yoyakim dihilangkan dalam silsilahnya Yesus, biar cocokmologi, biar mirip-mirip banget gitu, biar bisa Yesus nih sama lah dengan orang Yahudi gitu, 14 angka bla bla segala macam. Sekarang dibawa-bawa tuh angka 33, umur Yesus 33. Ya sekali, kenapa nggak bawa umurnya Daud? Bukankah yang ngajarkan kalian wudhu itu Daud? Di umur Daud sekian, kalian harusnya sholat sekian. Waktu umur zikir kalian tuh seumuran Daud gitu loh. Kenapa nggak ngikutin Daud gitu? Nah, dari tadi tuh kayak pas belain banget Paulus, nggak apa-apa, itu kan rasul kamu. Ya kalau gitu ya, aku juga minta tolong lah. Ya tunjukin lah kalau Paulus itu memang mengajarkan kalian wudhu dan berzikir seperti yang kalian lakukan ini, ya tunjukin lah kepada kita gitu, biar pembelaan kalian terhadap Paulus itu terbukti adanya. Bahkan kan aku bilang, Yesus saja tadi nggak wudhu, aku nggak tahu Yesus itu ambil wudhu apa dia tayamum ya, mungkin gak ada air di situ kali ya, lalu dia maju ke depan sholat apa ya, sholat asawal awalawil, akhirnya aku nggak tahu juga sih tadi ya waktu di Baik, ya terima kasih. Iya, terima kasih Uni Riva, luar biasa. Baik, moderator, aku boleh ini Oke. ngomong sebentar. Tolong diperhatiin. Oke, silakan. Narasumbernya itu menurut kamu narasumber tadi framing nggak sepanjang jalan? Fakta yang dibaca. Menurut kamu jujur. Itu? Kalau saya menyatakan kalau bisa dengan bukan maksudnya begini. Sebentar, saya belum menjawab. Berarti kamu bohong. Sudah dipotong. Berarti kamu bohong. Oke, apa? Biar aja kan ada dalilnya yang disampaikan. Bukan dalilnya. Tadi menurut kamu dia framing mereka itu. Udah nih biar Ustadz Wafi udah masuk, katanya diganti tuh Ripa kalau udah masuk. Baik, sekarang Wafi udah masuk. Oke. Ustaz Wafi tanya Karena dia juga wudhu bingung. kapan ya? Makasih Ustaz Wafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mute. makasih Ustaz Wafi, aku udah nungguin Ustaz Wafi. Perlu lagi. Tunggu, aku Baik. handle dulu. Jangan gitu. Kan tadi aku yang diskusi. Nanti aku sampaikan dulu Ustaz Wafi. Apa yang telah aku sampaikan sesuai amanah guru aku. Aduh. Ustaz Wafi. Tadi si Rion ngomong-ngomong. Kalian diam. Giliran aku di Zoom Muslim loh ini. Kalian adu. Kelakuannya Rion komplain diam. Nggak apa-apa kelakuan aku emang gini. Ustaz Wafi. Oke, kita berikan waktu kepada Uni Rifa. Silahkan Uni. Siap, aku perendel. Ustaz Wafi, tadi aku udah sampaikan bahwasanya di Matius ketika Yesus sujud meminta kepada Allah, dia nggak wudhu, nggak ada tulis wudhu situ. Itu dalil-dalil yang aku sampaikan. Dan orang Yahudi diperintahkan sholat dan surah Al-Baqarah ayat ke-43 Ustaz Wafi. Makasih Ustaz Wafi, aku oper handle. Assalamualaikum Ustaz Wafi, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Waalaikumsalam. Baik, Ikhwan Fillah semuanya, demi lancarnya acara kita ya, kami mohon dengan hormat untuk semua narasumber, semua Ikhwan Fillah yang hadir di Zoom ICC Islamic Cyber Community, untuk kita mengutamakan adab, bil hikmah, kemudian kasih sayang. Kita tidak menghujat sesembahan masing-masing, tidak ad hominem, tidak menghujat pribadi masing-masing ya. Kita utamakan diskusi yang edukatif dan pokoknya mendidik untuk Ikhwan Fillah semuanya. Baik, kita masuki sesi kedua. Sesi ini adalah kesempatan Islam bertanya dan Kristen menjawab. Jadi kita beri kesempatan untuk pihak Islam bertanya selama 2 menit, kemudian nanti pihak Kristen menjawab selama 6 menit. Nanti diteruskan dengan respon jawaban dan tanggapan respon untuk berikutnya. Kita setting dulu waktunya 2 dan 6. Islam bertanya, Kristen menjawab. Baik, waktu sudah siap. Oke, kepada Ustadz Wafi dan Gurunda Zuma, kami persilahkan untuk bertanya selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Tafadhol Gurunda. Iya.
Makasih dek. Assalamualaikum. Jadi gini, sahabat saya nih ya, saya ingin tanya tentang tema yang Anda pilih. Sebenarnya apa muatannya Anda membawa tema ini? Sedangkan di Indonesia ini kita tidak pernah menemukan ada gereja lengkap dengan tempat wudhunya. Coba, saya ingin tahu dari Anda berdua. Motivasi Anda mengatakan siapa yang meniru wudhu, zikir, Islam atau Kristen, sementara tempat ibadah kalian itu boro-boro tempat wudhu, kalian masuk ke rumah ibadah, kalian pakai sepatu. Nah, pertanyaan saya coba, apa yang melatar belakangi kalian itu dengan PD-nya mengambil tema ini? Sementara gereja kalian itu nggak kenal tempat wudhu. Lagian kalau saya tanya apa bacaan zikir Anda, pasti Anda jadi bingung. Kalau kami, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Coba saya pingin lafaz zikirnya kalian itu kayak mana? Yang dicontohkan oleh Paulus gitu loh. Ya karena Paulus mengaku, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti dia yang harus menjadi sumber ajaran kalian. Dan memang begitu. Nah sekarang saya minta, apa lafaz zikir dan apa motivasi kalian ya, membawa tema ini sementara gereja nggak ada tempat wudhu. Silakan Dinda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya ingin tahu dalil wudhu dari A sampai Z, itu sebutkan ayatnya dan jelaskan. Kalau dikatakan Islam niru, maka jenengan harus mempertanggungjawabkan itu dengan cara batal-batalnya wudhu apa saja di dalam agama Anda, syarat sah wudhu apa, kemudian kesunahan wudhu itu apa. Begitu kira-kira yang akan saya tanya, yang saya tanyakan. Sampaikan ayat ya, ayat atau tradisi atau apalah, terserah jenengan. Tafadhol. Sekian. Baik, tepat sekali waktunya habis. Kami persilakan 6 menit Bro Kayafas dan Bro Adirion untuk menjawab. Silakan. Boleh share screen ya? Boleh, silakan. Boleh share screen? Boleh Bro, silakan. Belum bisa nih. Bisa, silakan. Sorry. Sebentar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus nih. Saya sangat apresiasi. Saya jawab Ustadz siapa? Wafi dulu ya. Dasarnya adalah awalnya, tadi saya sudah jelaskan, mungkin si Wafi nggak ada, jadi saya ulangi lagi. Adalah gini, Keluaran 30 ayat 20. Di dalam kemah pertemuan, dulu namanya kemah pertemuan atau kemah suci, Tuhan memerintahkan di dalam Taurat bahwa harus membasuh tangan dan kaki sebelum masuk. Karena itu adalah tempat yang sangat kudus. Kemudian di dalam Keluaran ayat 40 juga ada tempat bejana pembasuhan. Ditaruhnya lah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun ini, Harunnya adalah imam ya, serta anak-anaknya, anak-anak Harun, ini membasuh tangan dan kaki mereka di dalamnya. Karena itu adalah tempat yang kudus, seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian ada lagi di Keluaran 3 ayat 5, di mana janganlah datang dekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, alas kaki harus dilepaskan. Maka itu adalah dasarnya. Kemudian ini dilanjutkan lagi oleh tradisi kekristenan, di mana saat beribadah itu juga seperti yang saya jelaskan tadi harus membasuh dengan air. Makanya kami dari gereja timur selalu melakukan ini. Ini menjawab juga pertanyaan Zuma ya. Gereja kami itu tidak mengenal adanya kursi, tidak mengenal adanya masuk ke gereja pakai sepatu. Kami selalu mengikuti tradisi Rasul itu sudah selama 2000 tahun dan memiliki sanad. Kami perempuan juga saat beribadah juga harus menutup kepalanya. Itu tertulis dalam 1 Korintus 11. Tidak boleh seorang perempuan masuk ke dalam gereja itu dalam keadaan tidak bertudung, karena rambut itu adalah satu kehinaan. Nah, apa yang jadi urutan dari wudhu itu? Wudhu itu adalah ini, dalam Mazmur 26 ayat 6-12. Inilah yang dipegang oleh Kristen Timur sampai sekarang, di mana pembasuhan itu dilakukan 3 kali. Membasuh telinga, berkumur, ada kepala, wajah, dan terakhir diakhiri oleh kaki. Demikian juga orang Yahudi ternyata masih mengikuti tradisi ini.
yang memang mereka tidak percaya dengan Yesus. Ini masih ada jejaknya di dalam sholat-sholat Yahudi ya. Mereka mengenal 3 kali sholat, meskipun bukan 7. 7 itu karena kami juga digenapi oleh Kristus. Roh Kudus, sholat duha, yang jamnya sesuai dengan sholat duha. Ada jam 12, sholat zuhur. Ada lagi sholat isya dan sholat tahajud. Jam-jamnya ya, bukan namanya. Jam-jamnya sama. Yang itu tidak ada di orang Yahudi yang zaman sekarang. Bahkan dalam konstitusi apostolik saya sudah menjelaskan tadi. Ini adalah tulisan dari para rasul di awal untuk kepada orang-orang Kristen. Itu harus bagaimana? Karena sembahyang itu harus didasari oleh hati nurani yang bersih. Bukan hanya niat, tapi hati nurani yang bersih. Kemudian fisik kita juga yang bersih. Mungkin mau ditambahkan oleh Aderion, silakan. Dihabisin aja, Pra. Kalau berapa menit sih? Waktunya boleh tahu nggak? Saya udah. Oke, Bunda Rahma, boleh tahu waktunya? Pause dulu waktunya. Bisa waktunya, Bunda? Siap, oke, baik. Ini bagus mungkin kalau dia dikasih ini ya, co-host supaya enggak ini tertimpa, enggak keluar dari ini. Ini info aja gitu. Oke. 2 menit 28 detik. Di stop dulu, Bunda, waktunya. Silakan. Oke. Terkait motivasi kami, memang di dalam kekristenan itu besar di barat. Kami ini yang dari kekristenan timur juga ingin memperkenalkan, ingin menginformasikan kepada teman-teman di Kristen di luar sana, kita itu dari timur. Jadi jangan lupa dengan akarnya. Makanya kami memperkenalkan, ini bukan hal-hal baru, mungkin bukan bagi kamu aja, kekristenan juga di dalam kami juga tentang sholat wudhu ini hal baru, karena memang kekristenan itu besarnya di barat, Pak. Jadi misi kami itu bukan mau menghancurkan kalian, enggak, tapi saya memperkenalkan akarnya dari semuanya itu ya dari timur. Termaksud kamu, termaksud dari Islam ini. Kalau bukan karena ada kekristenan Yahudi, makanya ada keidentikan. Bukan ngomongin Allah satu. Kalau memang tadi disebut kita itu kamu itu terlepas dari Israel, lu kenapa identik? Kalau terlepas, itu yang harus kamu jawab. Kalau kamu nggak mau dibilang niru, kamu buktikan kalau kamu yang pertama. Dari kami nggak bisa dilepaskan dari iman Yahudi, Pak Bang Juma dan Pak Wafi ya. Kami nggak bisa dilepas dari iman Yahudi karena memang iman kekristenan itu berasal dari iman keyahudian. Yahudi, orang-orang Yahudi semua. Dan message itu diperuntukkan bukan untuk orang Israel. Kamu tanya mau Yahudi sekarang ini, apakah message hanya untuk bangsa Israel? Enggak. Untuk semua bangsa, termaksud kamu, Bang Zuma sama Wafi. Nah sekarang kan masalah Mesias itu di kalian kan sudah buyar. Sudah dibilang mengusap. Padahal itu bukan pemahaman kekristenan atau orang Yahudi. Mengusap apanya? Mengusap. Ngapain? Emang tukang urut? Dia itu diurapi dan dia itu anak manusia yang turun dalam awan-awan. Daniel 7 ayat 13. Dalam awan-awan itu adalah Shekinahnya Hashem. Kehadirannya Hashem itu selalu ditandai dengan awan-awan. Nah, anak manusia ini yang dimana itu adalah Mesias, itu turun dalam awan-awan. Dia manusia yang ilahi. Makanya Yesus ngomong di Matius 26 ayat 63, silakan dicek omongan saya itu selalu benar. Yesus, akulah dia, anak manusia yang turun dalam awan-awan. Itu kamu nggak akan ngerti, Bang Zuma, karena kamu umi, tidak mengerti tentang kitab-kitab sebelumnya. Jadi buta. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Bro Aderion, kita sepakat tadi ya untuk tidak mulai memframing ya. Oke, kita langsung masuki kesempatan berikutnya. Oke, respon jawaban selama 3 menit kepada pihak Islam dan nanti kepada pihak Kristen diberi waktu 4 menit untuk menanggapi respon tersebut. Kita set waktu dulu, 3 Islam, Kristen 4. Oke, terima kasih Bunda Rahma. Kepada Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi kami persilakan untuk memberikan respon atas jawaban pihak Kristen. Silakan. Iya, jadi pertanyaan kita belum dijawab ya, belum ditunjukkan adanya gereja yang punya tempat wudhu ya. Nah, jadi gini, Torah beserta dengan ketentuan yang ada di dalamnya itu hanya untuk Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, Keluaran 24 itu sangat jelas, Ulangan 7 dan seterusnya menandakan bahwa hukum Torah itu mengikat kepada Bani Israel.
Bahkan untuk nikah saja mereka nggak boleh di luar Israel. Jadi bagaimana mungkin kemudian ajaran Bani Israel yang mengkuduskan bait suci, di mana mereka wudhu, kemudian mereka mandi, membasuh badan, mentahirkan diri, baru bisa masuk ke rumah ibadah, bisa satu tempat ibadah dengan pemakan babi, dengan orang-orang yang berkuluk. Gimana ceritanya tuh? Nah, hari ini ada peningkatan dari saudara saya dari karena sudah seakan-akan dia dari timur. Artinya sudah mengetahui bahwa sumber kebenaran itu memang dari timur, bukan dari barat. Sementara pusat kekristenan itu adanya di barat, gitu loh. Ya, ini adalah satu kemajuan, sehingga ada upaya kemudian untuk bagaimana caranya supaya kita bisa sholat, bagaimana caranya supaya kita bisa wudhu, supaya kita juga zikir. Sekalian aja lakukan hal yang semuanya dilakukan oleh umat Islam, sunat, gitu ya. Sekalian sunat, kemudian apalagi Anda nanti ke gereja teriak juga Allahu Akbar, karena ada di dalam kitab Yesaya itu teriakan Allahu Akbar itu ada. Jadi kita belum melihat ya apa indikasi sebenarnya ingin dijajakan oleh teman-teman Kristen dengan tema-tema seperti ini. Silakan Ade Wafi. Wafi. Oke. Waktu. Boleh saya silakan. boleh saya screen ya? Boleh Ustadz, silakan. Waktu di pause dulu. Nggak bisa muka ini. Silakan Ustadz. Nggak bisa dibuka? Oh sip, bisa. Coba dulu ya, sekarang bisa. Oke. Oke. Ini ya dalilnya teman-teman barusan. Mazmur 26, 6 sampai 12. Coba kita baca ini ya. Dan aku hendak melayani di depan hadiratmu, membasuh lengan. Ini penafsiran dari mana ini? Aku hendak mendengar suara kepujianmu, membasuh telinga. Dan memberitakan semua keajaibanmu, berkumur. Ini eksegesis cabang mandiri kawan ya. Kemudian Keluaran 30, butir ke-20, apabila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki supaya mereka jangan mati. Nah, berarti kalau tidak membasuh tangan dan kaki mereka mati gitu ya. Ini sangat jauh sekali dengan Islam ya. Makanya pertanyaan saya gak dijawab barusan. Apakah ada syarat sahnya wudhu, batal-batalnya wudhu, sunnah-sunnahnya wudhu, apakah ada di dalam agama kalian? Kan tidak ada. Berarti kan tidak sama dong. Apalagi Mas Rion barusan mengatakan Nabi kalian itu ummi, gak bisa baca, makanya kalian buta. Loh, justru itu menunjukkan kekuatan kita bahwa Nabi Muhammad bukan meniru dari kalian, karena Nabi Muhammad gak mungkin baca kitab orang-orang Yahudi Nasrani itu untuk niru ibadahnya. Ndak, asli dari Jibril, asli dari Allah. Makanya itu sudah jelas bahwa aturan wudhu itu dari Allah itu. Ada syarat-syaratnya, ada sunnah-sunnahnya, kemudian ada rukun-rukunnya, urutannya juga ada, tujuannya jelas. Kalau kita bukan untuk masuk ke mesbah, masuk ke masjid gitu harus wudhu, tidak. Masuk ke masjid itu tidak harus wudhu. Kita itu idza kumtum ila sholah, kalau kamu mau melaksanakan sholat. Sholat itu syaratnya harus suci. Caranya bagaimana? Dengan berwudhu. Tapi wudhu ini memiliki syarat. Syarat sahnya wudhu ada. Contohnya 1, beragama Islam. 2, baligh. 3, punya akal. Harus mukallaf. Makanya harus difahami. Syarat-syarat seperti itu udah ada di agama lain. Mana ada. Sunnah-sunnahnya, rukun-rukunnya itu banyak sekali. Gak mirip belas. Sekian. Baik, terima kasih ya Ustadz Wafi dan Guru Zuma. Tepat sekali waktunya habis selama 3 menit. Sekarang giliran Brother Kayafas dan Brother Adirion untuk memberi tanggapan selama 4 menit. Silakan. Silakan Prade. Ya. Aku mau menanggapinya, mungkin aku mau kasih sekedar info ya. Kalau Baginda Muhammad, tadi saya nggak bermaksud bilang Baginda Muhammad itu nggak bisa baca loh. Kamu yang ngomong. Dan Bang Zuma tahu persis standing point saya tidak pernah mengatakan Muhammad itu buta huruf. Enggak. Dia bisa baca. Dan itu memang terdapat perbedaan ulama itu tentang hal ini. Jadi kamu kalau bilang dia buta huruf, kamu harus debat sama saya. Nanti di next time. Kedua, tentang masalah aku mau menjawab. Ini bisa juga menjawab ya? Bisa menjawab nggak? Ayo, menanggapin ya. Aja.
Aku misalnya silakan menanggapin. Oke lah, terus tadi apa ya tanggapannya? Sampai mereka selalu dengan framing semua sih. Jadi aku nggak ngerti apa jawaban mereka. Torah hanya untuk Bani Israel. Tadi saya sudah jawab. Nabi Muhammad Umi nggak bisa baca, itu bohong, gosip. Dan si kayak pas boleh silakan. Aku nggak dapet apa yang dari poin dari mereka. Silakan, mungkin lafal zikir yang dicontohkan oleh Paulus belum terjawab. Itu. Oh iya, saya mau tunjukkan itu tadi sebenarnya. Silakan. Tadi kan saya udah ngasih sebenarnya kan di Lukas itu. Tapi aku boleh lah kalau aku tunjukkan lagi lah. Nggak usah di share screen lah. Susah kayaknya nggak dibaca juga. Percuma. Kiri iso Kristios Tonteon Alison Meton Amartolon. Itu. Ya silakan. Artinya Tuhan Yesus anak Allah, kasihlah kami orang yang berdosa ini. Ya itu aja. 33 kali. Mengingat Kristus. Terus tadi masalah si Wafi kayaknya takut banget ya ketika kekristenan ada wudu gitu. Jadi seakan-akan kok kalian gitu sih gitu loh. Nah sekarang pertanyaanku tadi kan belum dijawab juga. Jika demikian, maka apa kira-kira hal yang menguatkan bahwa orang-orang agama sebelum Islam, yaitu agama Nasrani atau Kristen, yang kalian sebut Nasrani atau Kristen itu sama ya, itu tidak berwudu atau tidak sholat. Itu kalian harus menjelaskan dulu itu. Jangan berusaha lari dulu bahwa kalian ikut-ikutan. Kita berpikir dulu ya, nggak usah ngomong zaman sekarang. Kita berpikir lah, kira-kira pengikut Nabi Isa itu berwudu nggak? Itu aja kita berpikir. Kalau tidak, apa alasannya mereka tidak berwudu? Itu saja. Nah, mengenai kekristenan harus di Yahudi, kita punya satu hal ya, yang perlu kita renungkan bersama. Roka bin Naufal itu bukan orang Yahudi. Dia orang Arab. Dia juga saudara dari Siti Khadijah, yang memiliki garis keturunan nasab juga sama dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dia bisa memegang Injil, padahal dia bukan orang Yahudi, jika Injil itu adalah khusus untuk orang Yahudi? Kita perlu renungkan itu. Bagaimana jawaban kalian? Nah, apakah Waroka bin Naufal juga tidak mengenal sholat? Nah, ini kalian juga harus menjawab. Silakan lagi, Pra, ditambahkan, Pra. Masih ada waktu. Iya. Ya, seperti yang kemarin saya sudah tampilkan, memang sholat itu kalau terkait dengan sholat dan tentu nggak bisa dilepas dari wudhu juga. Itu kan udah saya jelaskan kemarin sejarahnya Pak Zuma, bahwa itu pada waktu Umar bin Khattab datang menduduki Yerusalem, itu dia disambut oleh uskup dari Yerusalem. Dan mereka tuh dia disediain sajadah untuk sholat. Tapi Umar bin Khattab menolak. Kamu itu nggak bisa melawan sejarah, Pak. Yang kamu tadi omongin, Bang Zuma dari tadi omongin, itu cuma harapan-harapan aja. Ortodoks tuh ada kan dibilang. Habis. Terima kasih, Bro. Ya. Terima kasih Bro Rion dan Bro Kayafas. Baik, kita istirahat dulu ya, cooling down dulu, sambil mohon izin untuk iklan-iklan dulu. Ikhwan Fillah semua yang ada di Zoom ICC Islamic Cyber Community, juga yang ada di live chat di beberapa menara siar, debat spektakuler kita malam ini yang mempertemukan kedua belah pihak narasumber, yaitu dari Islam ada Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi, kemudian dari pihak Kristen ada Bro Kayafas, tandem dengan Bro Aderion, membahas tentang mohon maaf saya izin dulu membahas tentang siapakah yang meniru ya wudhu dan zikir. Oke. Debat kita ini disiarkan secara langsung di beberapa menara siar, di antaranya adalah Mu'alafah Sifanah Channel, Zuma Official, Zulkifli M. Abbas Official, Rifa Maut TV, MDM, Ersajo Channel, Lintas Agama, Tristan, Bunda Rahma mohon izin di mute dulu, Tristan Muslim Channel, OSI Channel, juga di Wartawan Debat, dan mungkin ada di Naja Media juga ya. Sedangkan dari saudara kekristenan kita disiarkan secara langsung di FIC, Family in Christ Official,
kemudian Airben Channel, dan juga di Buah Sulung Channel miliknya Bro Aderion. Baik, kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab yang kedua. Sekarang kesempatan juga kepada pihak Kristen untuk bertanya kembali selama 2 menit. Kemudian nanti pihak Islam diberi kesempatan menjawab selama 6 menit. Kita setting dulu waktunya. Baik. Kristen bertanya 2 menit, Islam menjawab 6 menit. Baik, sudah siap? Kita mulai langsung dari sekarang. Silakan. Sisanya kau habiskan aja. Siap. Ya, yang pertama tadi aku ulangi lagi ya, ketiga kalinya. Jika orang Nasrani tidak mengenal wudu, kita nggak usah ngomong sholat dulu ya. Apa dasarnya gitu? Apa dasar yang menguatkan? Terus yang kedua, jika orang-orang Nasrani itu tidak mengenal, hanya ditujukan kepada orang Yahudi seperti kata Zuma tadi, bagaimana warokah itu bisa menjadi seorang Nasrani atau pengikut Isa yang berada di tanah Arab? Terima kasih. Oke, itu terkait zikir. Oke. Kenapa kalian zikir 33 kali? Apa maknanya? Tunjukkan keorisinalitasan kalian bahwa 33 kali itu baru datang di kamu. Saya mau tahu itu. Satu. Kedua, jelaskan sama saya apa itu tasbih dan apa manfaatnya. Tunjukkan datanya, dalilnya. Saya mau tahu. Karena yang saya tahu, di kalangan ulama itu nggak semua sepakat kalau tasbih itu bid'ah atau nggak bid'ah. Ada di kalangan ulama kalian juga menyatakan itu bid'ah karena itu berasal dari kekristenan. Nah, saya mau jelaskan. Saya minta kejujuran kalian. Tasbih dan kenapa mesti 33 kali mengucapkan zikir. Jelas, harus jelas. Silakan. Ya, aku tambahin ya, mumpung masih ada waktu. Boleh, silakan. Yaitu tujuan kami juga berdiskusi tadi, saya perlu perjelas bahwa Yesus itu mengendaki satu ajaran, bukan banyak-banyak ajaran yang berbeda-beda. Tidak. Ortodok itu hanya satu ajaran, orto dan doksa. Satu dan lurus. Sesuai dengan Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itulah yang kami tekankan karena Kristen itu satu, bukan pecah. Itu makanya kami menjelaskan tentang ini agar orang lain mengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktunya habis. Baik, Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi dipersilakan untuk menjawab 4 pertanyaan dari pihak Kristen selama 6 menit. Silakan. Tafadhol, Gurunda. Oke, baik. Yang pertama yang terkait dengan apakah kemudian Nasrani itu tidak mempraktikkan wudhu. Ya, saya katakan bahwa Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa dari Nazaret. Berbeda dengan Kristen. Kristen itu pengikut Paulus dari Antioquia. Harus dibedakan itu dulu. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Isa itu wudhu, ya mungkin saja ada narasi yang ingin kalian bangun. Tapi pada faktanya, Yesus tidak pernah wudhu. Yang kalian tuhankan itu mana ada pernah dia wudhu. Zikir pun dia tidak pernah. Coba, ketika diceritakan dalam kitab Anda, dalam kitab Matius, dia maju, lalu kemudian sujud. Wudhu nggak dia sebelumnya? Kagak. Jadi dari mana kalian ngambil wudhu itu? Ya, itu yang justru menjadi pertanyaan. Ya, lalu kemudian terkait dengan apa tadi nih? Masalah Yahudi. Saya katakan Yahudi itu memiliki kitab namanya kitab Taurat. Ya, indikasi kuatnya mereka memiliki apa yang mereka anut dari ajaran terdahulu. Dari Nabi Musa sampai mereka memiliki misfot, aturan-aturan main, memiliki syariat, dan mereka masih pegang sampai hari ini. Antara ajaran Nabi Musa dengan Kristen itu kurang lebih 2000 tahun. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengklaim bahwa Musa mengajarkan Kristen? Gak ada itu. Kristen itu agama lain. Sekali lagi saya katakan, Kristen agama lain. Kristen itu bukan agama para nabi. Ini tegas saya katakan. Kristen itu agama yang muncul di Antioquia. Siapa mereka? Mereka yang mengambil kitabnya Yahudi, diterjemahkan ke dalam Septuaginta, kemudian dihilangkan babi supaya dihilangkan haramnya babi,
dan dihalalkan untuk tidak bersunat. Itulah Kristen. Ya, kalau pengikut daripada para nabi itu sudah pasti bersunat mereka. Jadi harus dipisahkan antara pengikut Nabi Isa dengan pengikut Paulus. Pengikut Paulus itu namanya Kristen. Nah, tadi ada ungkapan yang mengatakan bahwa Yesus itu diutus untuk kepada seluruh dunia. Apa? Kristus katanya. Kata siapa? Orang Yahudi yang mereka tunggu itu adalah Mesias. Mesias yang mereka tunggu adalah yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan, dari penjajahan, dari penindasan. Bukan yang membebaskan dunia dari penjajahan, tapi membebaskan Bani Yakub dari penindasan dan penjajahan. Itu yang mereka tunggu, bukan Tuhan yang datang membebaskan dunia, bukan. Itu tidak dikenal dalam konsep Yahudi itu. Itu yang saudara-saudara harus pahami. Sekali lagi saya katakan bahwa Kristen dengan membahas tema ini, mengambil kitabnya Yahudi, membuktikan dia telah menjawab tema yang mereka pilih. Siapa yang meniru tentang zikir dan wudhu? Jawabannya adalah dijawab oleh saudara-saudara kita Kristen malam ini. Kami yang meniru. Apa buktinya? Kami ambil dari kitab Keluaran, kami ambil dari kitab Mazmur. Meski ketika kita telaah kitab-kitab itu, data-data itu ternyata tidak seperti itu. Dia tidak menggambarkan wudhu, dia tidak menggambarkan zikir. Ya, saya kira begitu. Silakan Adinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentang zikir ya, 3 atau 33. Pertanyaan Mas Kayapas, masalah Nasrani wudhu, itu mohon maaf Mas. Tema kita itu Islam niru wudhunya siapa? Kok malah yang ditanya Nasrani? Seharusnya jenengan nanya wudhunya bagaimana Islam ini? Diajari siapa? Siapa yang ngajari? Berapa kali? Dan hal-hal yang berkaitan dengan wudhunya Islam. Kok malah nanya Nasrani ke saya? Kan seperti itu. Dan masalah zikir Mas, tentang 3 atau 33 ya. Itu kita akan berdalil di dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, maksudnya berzikir dengan zikir yang sangat banyak. Aslinya semakin banyak kita zikir, itu semakin baik. Lalu kenapa kok harus 33? Itu kan sebenarnya dari riwayat Imam Muslim. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man sabbahallah fi duburi kulli salatin thalatha wa thalathin ya. Orang yang membaca tasbih subhanallah 33 setelah salat, kemudian alhamdulillah 33 setelah salat, wa kabbarallah dan membaca takbir 33 setelah salat, itu jumlahnya kan 99. Hadis ini jangan dipotong. Kenapa? Karena ada terusannya dari Rasulullah. Wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Harus ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi jumlahnya 100. Semuanya itu berarti 100. Bukan jangan ambil 33-nya saja. Begitu. Jadi kita memang beda. Kemudian masalah tasbih. Tasbih ini bid'ah atau tidak? Anda jangan sok tahu bid'ah. Bid'ah itu adalah fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah. Pekerjaan yang enggak ada di zaman Rasulullah. Itu definisi bid'ah. Tasbih secara bahasa itu memang bid'ah karena ada di zaman Rasulullah. Tapi menggunakan tasbih untuk dibuat zikir itu juga dianjurkan karena untuk menghitung. Ya, menghitung berapa yang akan kita baca. Makanya tasbih itu ada 100 bijinya. Jangan bahas bid'ah kalau sama saya, Mas. Ini bukan babnya gitu loh. Judulnya itu niru siapa wudhunya dan zikirnya. Kalau tasbih masalah bid'ah, kita next ya. Masalah bid'ah kita next. Siapa nanti yang bisa menjawab gitu. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Wafi. Waktunya tepat sekali habis. Oke, sekarang kita beri kesempatan. Kita setting timer juga dulu ya. Untuk pihak Kristen memberikan respon tanggapan selama 3 menit. Dan nanti pihak Islam untuk memberikan tanggapan jawaban selama 4 menit. Islam 4. Halo. Ya? Kedengaran. Oke. Berapa menit? Tahan dulu bro, sebentar. 3 menit. Iya, 3 menit untuk Kristen. Oke, sudah siap? Kami persilakan untuk memberikan respon jawaban. Silakan. Pertama aku ya, Pre. Iya. Ya, jadi ini kaget juga ternyata si Wafi nggak berani menjawab, malah tadi itu Nasrani, itu apa hubungannya dengan kami, itu kan.
sebenarnya diskusi ini ya kita bawa santai aja ya. Jika Anda bisa menjelaskan ya kami juga mungkin dapat tambah pengetahuan. Netizen juga bisa lihat juga pengetahuan baru gimana. Nah tapi kalau Anda melarikan 33 itu ke Asmaul Husna, maka kami akan berusaha saya tertarik membuat topik baru ya. Karena Asmaul Husna itu, berulang kali saya jelaskan. Asmaul Husna itu adalah tulisan yang ditulis oleh Dionysius dari Areopagus. Tokohnya tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 34. Dialah uskup pertama di Athena yang merumuskan nama-nama ilahi Kristus sejumlah 99 dan tertulis juga di dalam prasasti. Nanti kita akan bahas di dalam topik berikutnya ya. Karena kalau Anda melarikan ke sana nanti akan saya rincikan lagi. Nah, Dionysius inilah orang yang hidup di abad pertama. Anehnya mengapa bisa tulisannya kalian kutip menjadi Asmaul Husna 99 nama. Mungkin itu dulu kita dari tidak saya. melebar ke sana dulu ya, brother ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa, dilanjutkan sama adik, habiskan waktunya. Oke, silakan. Ini Bang Zuma bilang Nasrani berbeda dengan Kristen. Nah, saya nggak mau nanya deh, saya nggak jelaskan. Di dalam Islam itu tidak pernah ada dikotomi antara Nasrani dan kekristenan, nggak ada itu. Jadi dasar kamu ngomong itu nol, nggak ada. Nasrani ya Kristen, Kristen ya Nasrani. Buktinya apa? Kamu baca di Yusuf Ali. Yusuf Ali itu menerjemahkan Nasrani itu enggak dengan Nasrani, Christianity. Kamu baca, cek itu terjemahan yang sering dipakai Zakir Naik dan itu yang terjemahan terbaik. Dia nyebutnya Christianity kok. Karena apa? Maksudnya poinnya gini. Memang di Islam itu tidak ada dikotomi antara Nasrani dan Kristen. That's it. Ini adalah premis yang kamu buat itu premis karangan kamu, bukan berdasarkan Islam. Islam nggak membedakan itu. Itu poin pertama. Yang kedua, Yesus tidak pernah wudu, zikir pun tidak pernah. Baca seperti yang kemarin saya bilang, Yohanes 20 ayat 30. Tidak segala hal itu ditulis dalam kitab ini yang diperlakukan Yesus. Enggak semua, tapi ada poinnya. Itu di ayat 31 dibaca. Saya udah ngasih tahu dalilnya ya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Ketiga, Mesias membebaskan Bani Yakub dari penjajahan. Kamu kira sekarang ya Israel nggak bebasin dari mana? Ya. Mereka nunggu Mesias yang Mesias seperti apa? Iya, silakan Pra. Ya kalau Yesus pun berwudu kita patut tanda tanya. Bahkan Yohanes pun itu bilang, dialah yang harus diwudukan oleh Yesus gitu. Ya kan? Lucu jika Yesus itu yang suci dia berwudu. Oh ya ini satu lagi tambahan, banyak yang protes. Ternyata jawaban tidak dijawab sama sekali sama Muslim. Oke. Oh tidak, saya sudah mencatat dan beberapa jawaban sudah dijawab ya, beberapa pertanyaan. Bertanggung jawab. Sekali lagi kami mohon untuk kita tidak melakukan framing ya, untuk kedua belah pihak narasumber kami mohon dengan hormat untuk tidak melakukan framing, ad hominem dan sebagainya. Baik, sekarang giliran 4 menit untuk pihak Muslim memberikan tanggapan. Silakan. Ya, baik. Justru kalau kita melihat Kristen di Arab itu enggak disebut Nasara. Mereka menyebut dirinya Masihah atau Masaya. Gak ada itu Nasrani itu Kristen, gak ada. Al-Quran menerangkan yang menolong ajaran Nabi Isa yang disebut Nasara. Ma ansara ilallah. Itu baru Nasara. Kalau Kristen ini orang dari Roma, dari Antioquia. Itu yang perlu Anda pahami, gitu loh. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kami tidak menjawab, apa nggak kebalik tuh? Ada nggak kalian tampilkan tadi gereja punya tempat wudhu? Ada nggak kau tampilkan bacaan-bacaan zikir di dalam agama kalian? Dan satu hal, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak wudhu karena dia adalah orang suci, tunggu dulu. Yang dibaptis itu sopo? Direndam di sungai Yordan itu sopo? Kenapa direndam dia? Bukankah pembaptisan itu adalah pentahiran? Ya, pertobatan. Jadi ngomong itu yang benar aja lah. Ya, Yesus itu dibaptis. Lalu kemudian apa lagi tadi? Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan saudara, kita udah uraikan kok. Justru pertanyaan kita yang tidak dijawab gitulah. Ya, jadi Nasara itu kalau di dalam pemahaman kalian adalah Kristen, Kristen di Arab itu disebut Masihiyun. Tidak disebut Nasara. Ya, jadi beda. Kalau Nasara itu adalah pengikut Nabi Isa. Kalau Kristen pengikut Paulus.
Beda. Beda antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Ketika saya mengatakan bahwa dari mana Kristen mencontoh wudhu, sudah terbukti kalian mencontoh dari agama lain, yaitu agama Yahudi. Sementara Paulus tidak pernah mencontohkan wudhu. Yang Paulus contohkan adalah bernyanyi. Itu pun ngambil di kitabnya orang, Daud. Jadi nggak ada contoh dari Yesus, nggak ada contoh dari Paulus itu tentang wudhu dan zikir. Jadi kalian ngambil di mana? Agama orang, entah itu Islam, entah Yahudi. Silakan, Wafi. Ya, matikan dulu, stop dulu, saya mau share screen. Boleh, Stop silakan. Silakan Ustadz Wafi, sudah di stop timernya. Ini temanya apa? Yang dibahas apa? Pertanyaan saya rukun wudhu dari awal gak dijawab itu. Adakah rukun wudhu, batal-batalnya wudhu? Gak ada. Yang ada cabang mandiri semua. Kalau memang tidak dijawab, justru kalau di YouTube teman-teman Muslim semuanya gak dijawab sama jenengan, gak usah framing seperti itu. Ini ya, tadi Kayapas mungkin sudah kebingungan ya, Mas Kayapas sudah bingung mau nanggepin apa, sampai bawa-bawa apa namanya itu, bawa-bawa Asmaul Husna 33 katanya. Aduh, santai Mas. Wah, diskusi itu santai ya. Kemudian Asmaul Husna itu 99. Nah, ada Allahnya di sana. Jadi jangan dipotong-potong lah begitu. Itu namanya sifat fil af'al, sifat pekerjaan Allah. Ada sifat fil zat, ada sifat yang melekat kepada zat Allah. Itu Anda kan tidak paham, tidak pernah belajar. Makanya Anda selalu menframing. Kalau Anda kan ada becak ya, becak rodanya 3, berarti apakah becak itu tritunggal? Kan tidak. Apakah triteos? Kan tidak. Tidak usah begitu. Untung rumah saya tiangnya ada 2. Kalau ada 3 dikira tiang apa? Saya orang Kristen nantinya, kan begitu. Nah, ini hadis tentang asma Allah. Hadisnya sahih dalam kitab Syarhut Tohawiyah. Ya, Syarhut Tohawiyah. Nah, Allahumma inni ya Allah, kata Rasulullah, ini as'aluka, aku meminta kepadamu bikullis min huwa laka sammaita bihi nafsak, dengan segala nama yang hanya Engkau yang tahu. Nah, ada nama-nama Allah yang hanya Allah yang tahu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu ya Allah yang Engkau turunkan di kitab sucimu, Al-Quran, ada 99. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau namamu yang hanya Engkau kasih tahu ke beberapa orang saja, orang-orang pilihan. Jadi jangan framing kalau 33, 99, emangnya Tuhan Anda 99. Kalau tadi Anda membahas bid'ah, maka saya katakan agama Anda itu bukan hanya bid'ah dolalah, tapi bid'ah adol. Gitu, adol ini yang paling sesat. Kenapa? Karena ada aja di zaman Rasulullah. Makanya jangan bahas bid'ah. Bid'ah itu definisinya sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Kristen ada enggak? Di zaman Rasulullah Kristen tidak ada. Berarti Anda juga bid'ah, begitu. Tinggal berapa waktunya? Kita lihat waktu tinggal berapa menit. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ustaz? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Baik, terima kasih. Oke. Sekarang kesempatan berikutnya kepada pihak Islam untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak Kristen selama 2 menit. Kita setting dulu waktunya, 2 menit. Oke, terima kasih Bunda, dan pihak Kristen memberikan jawaban selama 6 menit. Mengerucut ini semakin memanas. Baik, waktu sudah siap. Kami persilakan kepada Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Dinda Wafi dulu, silakan. Ayo, Dek. Oke. Ustadz Dinda Wafi. Oke, silakan Gurunda. Oke, baik. Nah, tadi Anda menunjukkan data keluaran, ya, bagaimana nabi-nabi terdahulu dengan bangganya saudara-saudara Kristen menunjukkan, ini loh, kami lebih dulu wudhu. Sementara Yesus nggak pernah wudhu. Kalau Anda mengatakan tidak mungkin mau ditayangkan semua lah, hal-hal yang tidak berguna pun ditayangkan di kitab Anda kok. Ya, bagaimana suaminya pergi mengajak berzina sampai pagi, buat apa yang kayak gitu? Sementara syariat Yesus mengatakan bahwa ikuti segala perintahku. Siapa yang melakukan pekerjaanku itu adalah orang yang percaya kepada aku. Kan itu. Lalu mana pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus kalau dia wudhu? Tunjukkan kepada kita. Kalau kemudian Anda merasa bahwa apa yang saya terangkan ini salah, tolong buktikan kepada kita hari ini.
Gereja mana di atas muka bumi ini yang memiliki tempat wudhu? Tunjukkan di mana itu adanya. Itu satu. Kedua, dalil bahwa Yesus wudhu sebelum dia melakukan sholat di dalam Matius 26 itu. Tunjuk sekarang di mana Yesus itu wudhu. Ibrani 1 nomor 2 melalui anaknya berbicara kepada kita, mengajarkan apa yang kita mau. Mana buktinya Yesus menunjukkan dia wudhu dengan sikir? Silakan. Dina Wafi. Ya, saya nanya masalah sanad. Tadi selalu bawa-bawa sanad Mas Kaipas ini. Coba sebutkan sanadnya wudhunya Anda sampai ke Yesus itu. Sebutkan ya sanadnya ya. Dan sanad itu definisinya apa yang Anda tahu? Itu dulu. Definisinya sanad apa, lalu sebutkan sanad wudhu Anda sampai ke Yesus. Itu ya. Karena dari kemarin bawa-bawa sanad terus. Saya curiga saja Anda sebenarnya punya sanad beneran atau tidak gitu loh. Coba sebutkan, dan teori sanad dalam agama Anda itu bagaimana? Coba sebutkan ya. Kalau di kita nanti kita akan sebutkan sanadnya. Kalau Anda mau sebutkan, tapi sebutkan dulu sanad wudhu Anda di mana, menggunakan ayat yang mana, lalu mirip enggak dengan Yesus yang diajarkan kepada para rasul oleh Yesus. Sekian. Oke. Baik, terima kasih. Waktunya habis, tepat sekali waktunya habis. Sekarang kesempatan Brother Kayafas dan Brother Rion untuk menjawab 3 pertanyaan ya, kalau yang saya catat. Silakan. Duluan Pra. Aku pertama ya. Pertanyaan dari siapa? Wafi. Ustadz Wafi. Ya. Sanad itu kita nggak perlu meragukan lagi ke Yesus ya, karena dia orang Yahudi, dia keturunan Daud, silsilahnya juga ada tertulis di dalam Alkitab. Kalau ditanyakan sanad itu lucu, justru lucu kalau orang yang tidak punya sanad dan beda bangsa dipaksakan hingga ke Ismail. Kalau Yesus itu punya sanad. Sanad dari Abraham ada. Dari Musa jelas ada. Dia orang Yahudi, dia ada di bait suci. Jadi itu tidak perlu kita permasalahkan. Justru yang harus dipermasalahkan adalah orang yang mengaku memiliki sanad. Tapi kebetulan kemarin sudah dijawab sama Zuma ya, dalam diskusi sholat kemarin, bahwa memang Baginda tidak punya sanad, melainkan langsung diberikan. Gimana? Kenapa? Mohon maaf, bisa di-pause dulu. Kita bisa fokus dulu karena sanadnya kan yang diminta sanad wudhu sampai ke Yesus, itu saja. Ya, saya minta itu sanadnya, bacakan. Sampai ke Yesus, tidak usah kemana-mana. Oke, silakan. Brother. Yang kedua saya mau menjawab tadi, kalian itu Masihi, bukan Nasrani lah. Isa itu Al-Masihi, Al-Masih, bukan Isa Al-Nasoroh. Itu makanya dicek dulu bahasanya gitu loh. Jangan teriak-teriak tapi konyol. Yesus dibaptis, makanya kalian tidak mengerti. Yesus dibaptis itu agar dinyatakan pertama kalinya Sang Allah Tritunggal itu muncul saat kita buka kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di mana ada Sang Bapa, Sang Firman dan Sang Roh. Dan kedua kalinya yaitu pada saat Yesus dibaptis. Jika dia tidak dibaptis, artinya dia tidak menyatakan apa-apa. Itulah fungsi Yohanes. Yang kalian juga tidak menjelaskan fungsi Nabi Yahya itu seperti apa. Itulah fungsinya seperti itu. Kalian tidak ada baptis tapi memaksakan masalah wudhu. Wudhu itu adalah masalah minor. Masalah minor. Di mana kami menjelaskan hanya untuk sembahyang. Begitu. Mungkin dilanjutkan sama Aderion. Silakan mainkan Pra. Iya. Gini, kan tadi kan tentang HR Muslim yang tadi si Wafi ngomong. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah setiap selesai sholat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, yang demikian berjumlah 99 dan menggenapkannya menjadi 100 dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Yang saya tanya, kenapa mesti 30 kali masing-masing? Apa makna 33 itu? Yang saya tanya. Jelaskan. Kenapa mesti 33 kali masing-masingnya? Itu Bung. Ya, itu satu. Yang kedua, tadi Yesus tidak pernah wudhu nih, tadi kan saya sudah jawab. Di Yohanes 20 ayat 30 Bang, sampai 31, itu dijawab sudah. Tidak semua hal yang dilakukan Yesus itu tertulis dalam kitab ini. Itu, kalau kamu yang tadi bilangnya, tentang mengajak itu, memang itu di kitab Injil. Kan gak nyambung. Bang Zuma ini gimana sih? Gurunda loh. Harusnya itu gak seperti ini, main asal-asal
dibentrok-bentrokin. Mohon kita tidak pisah. framing, brother. Lah, iya memang Brother, ini. mohon tidak Makanya, mulai framing, kalau tidak dia ad framing hominem loh. ya. Kita tidak Bentar. ad hominem. Bentar, kitab Kita tidak Injil ad yang dibahas, hominem. tapi dia ngambil kitab Taurat tentang masalah Yesus ngomong wudhu toh. Kenapa dia ngambil yang di kitab Taurat? Itu kan udah framing duluan. Kamu harusnya objektif. Makanya saya menjawab. Kalau dia nggak ngomong kayak gitu, saya nggak jawab seperti ini, Mbak. Seperti itu ya. Terus saya ngapa lagi ya? Saya rasa udah jawab. Nasrani berbeda dengan Kristen tadi. Oke, silakan. Itu tadi jawabannya. Ya, Oke. sebentar. Aku tambahin lagi, jangan dipotong-potong dulu moderator. Jadi Satu pertanyaan lagi. Buktikan gereja tempat wudhu. Oke. Nggak ada fotonya. Mesti kita foto dong. sebentar. Sebentar. Tadi aku udah tampilkan itu yang ada di gereja aku ya. Aduh, nggak bisa share screen. Gereja ortodok itu Boleh. selalu Mau share screen, kita pause dulu waktunya Iya. kalau mau share screen. Oke, Bunda, mohon di pause dulu waktunya, kita mau share screen. Silakan. sebentar. Tadi sepertinya ada di ini foto tempat wudhu kami yang di atasnya itu ada tulisannya. Sebentar, bisa di pause. Oke, silakan udah di pause Waktu waktunya. sudah di pause. Sudah. Iya, silakan. Tunggu. Ini tadi saya udah ngasih. Ini fotonya mungkin karena kegedean ya. Aku akan tunjukkan nanti setelah ini. Ini adalah tempat wudhu di depan gereja, dan wudhu kami ini saya perlu jelasin nih. Wudhu itu harus menghadap ke timur. Beda seperti mungkin yang ada di masjid, Maaf, bro. bisa berhadapan kemana saja ya. Mohon maaf saya interupsi. Itu tulisan, bro. Nggak ada foto Ya ini tulisan di tempat gerejanya. wudhu. Sebentar. Bentar, nanti aku share Oh, screen ini habis tulisan di tempat wudhu. Kira-kira Iya. buat apa sih kita nggak koleksi foto wudhu, tempat wudhu buat apa sih, Mbak? Memang kami simpan. Ya itulah Yang memang. bener dong. Ini Ya itulah golnya mereka. Wah, tempat wudhu biar koleksi. Brother, Masa begitu? brother. Yang benar. Minta itu yang benar. Brother, ini brother, ini tidak Harus sesuai. ada kita ini tunjukkan tidak foto keluar tempat dari tema wudhu. juga masih. Bukan, kami tidak semuanya Itu memegang permintaan tempat wudhu di ponsel kami. Yang relevan dong. Oke. Makanya temanya Oke, itu ini juga. relevan. Ini Saya juga keluar foto dari tempat topik. wudhu Ini sama sambil sekali selfie. Perlu nggak? Bentar. Ini, Ini brother. perlu mungkin yang lebih bagus Biar agak ini tahu ya. teman-teman, ini pertanyaan itu nggak mutu. Bentar. Biar tahu. Mungkin yang agak lebih bagus inilah kira-kira. Oke, terima kasih Brother Kayafas. Nanti aku Silakan. tunjukin yang di gerejaku itu tadi tembok yang ada wudhunya itu gambar yang saya foto tadi. Jadi udah nggak ada ini pertanyaan yang ini apa? Kita aku bantu ya. Brother, Ini. Brother, Maaf. sebentar, Brother Aderion, Enggak, Anda ini tidak boleh masalah mendikte gambar orang wudhu lain ini. tentang Ini Ini pertanyaannya. masuk akal, Mbak. Kami itu nggak pernah selfie di tempat wudhu. Nih gambarnya nih Ya, gambarnya nih. terima kasih Brother Kaisar. Iya, silakan. Coba saya share ya. Nih gambarnya nih. Tempat wudhunya udah kelihatan, Bro. Satu Afi. Nanti tanya lagi alamatnya di mana. Itu lagi ntar Ya. tanyanya. Santai lah Mas Rion. Bukan pertanyaan tuh yang Bro kualitas Aderion, dong. Bro Aderion, sekali lagi, saya sebagai Biar teman-teman moderator tahu mengingatkan. ini jelas Itu pertanyaannya hak- nggak ada kualitasnya. Oke, Iya, nggak apa-apa. itu hak mereka untuk bertanya, Hak mereka. ya. Anda nggak tidak boleh, Nggak tidak. apa-apa, Pra. Mereka kan nggak tahu hak Anda- gambarnya. Kewajiban adalah untuk menjawab. Oke, terima Nggak kasih. apa-apa. Oke, waktu sudah selesai. Kita lihat waktu yang tersisa ada berapa, Bunda? Habis itu mungkin dah. Kan tadi di post baru saya Iya. jalankan nih. Oke, Oh, silakan. Silakan bernarasi kembali. 1 menit 33 Silakan, detik. Pra. Silakan. Silakan, Pra. Udah, Monggo cukup Pra, sanad, lagu ya, Pra. sanad. Ya, Saya minta sanad, Sanad itu, bacain Pak. sanad. sanatnya ada di Lukas Iya. sama Matius. Nanti baca aja Sanad sanatnya Yesus itu dari sanad mana. wudu, bukan sanad apa, sanad wudu. Sanat wudhu seperti Oke. Anda minta, itu perlu dielaborasi lagi pertanyaannya gimana ya. Sanat wudhu itu gimana? Saya cari di Alkitab sanat wudhu nggak ada tulisan sanat wudhu. Sanad Rasul kali Pra maksudnya mungkin. Yang kau pegang itu. Nggak yang dia bilang, iya kalau itu ya perlu kita zoom sampai sebesar-besarnya. Cuma kan yang dia tanya sampai ke Yesus. Dari Iya. zaman Kan perjanjian kita lama bahas hingga ke wudu, Yesus. Mas. Kita Hingga kan ke bahas Yesus wudu. kan. Iya, Ya, sabar Ustadz Wafi. Ustadz Wafi mohon bersabar. Siap, Mbak. Kita Siap, beri Mbak. kesempatan mereka bernarasi menjawab. Silakan, lanjutkan. silakan Bro Kaisar. Pra. Habiskan waktunya. Maaf, Bro Kayafas. Saya ini nggak mencak-mencak. Ini memang cara bicara saya seperti ini. Kalau ditanyain tentang tempat wudhu, mesti ada fotonya. Memang benar. Di gereja saya nggak pernah selfie. Saya mikirnya fokusnya ke Tuhan.
bukan buat selfie di tempat wudhu. Ya nggak apa-apa, atau nggak apa-apa. moto-motoin. Mereka kan nggak Gitu tahu, nggak loh. apa-apa, nggak apa-apa. Karena kenapa saya Wajar. semangat? Karena ini pertanyaannya konyol gitu. Untuk sekelas gurunda bertanya seperti itu. Nggak apa-apa, Tunjukkan buktinya tadi fotonya. nggak Iya. apa-apa, Prabu. Biar Buktinya teman-teman tadi narasi tahu. mereka banyak keliru, itu aja. Nggak, iya, Narasi biar mereka banyak teman keliru. tahu logikanya itu bagaimana. Kita disuruh harus foto tempat wudhu kami. Kami tuh nggak pernah foto. Tempat wudhu tuh apa kepentingannya? Buat di handphone kami buat apa? Buat ini, buat preparasi kamar mandi? Kan enggak. Itu udah lang, gitu aja Pak. Saya udah cukup. Oke. Ya silakan udah. Oke, masih ada waktu 2, 1 habis waktunya. Oke, terima kasih. Itu si Zuma minta dibukain oke. mic tuh, Bro, moderator. Oh, Si Zuma di mute minta tuh. dibukain mic. Oke, sebentar. Mohon izin dulu. Iya, siap. Sebentar. Saya bukakan dulu. Bang Zuma tidak dijadikan. Sebentar. Saya cari dulu ya. Mohon maaf. Sudah Juga Ustaz? kena mute barusan itu udah bicara itu. Wah, ini muslimnya kok malah nge-mute saat mohon maaf. muslim sih. Sudah, Bukan saya yang tidak salah, sengaja mute. mungkin. Oke. Nggak sengaja saya. Oke. Nah, sekarang kita sekali lagi saya sampaikan di sini, kita tidak boleh mendikti pihak lain bertanya seperti apa. Karena kewajiban kita ketika diberi pertanyaan hanyalah menjawab tanpa perlu memframing bahwa pertanyaan ini tidak berkelas atau apapun. Silahkan saja dijawab, diberikan data, diberikan bukti, dalil, itu saja menurut saya. Oke? Baik, sekarang kesempatan 3 menit untuk merespon jawaban kepada pihak Islam dan nanti 4 menit untuk memberikan tanggapan respon kepada pihak Kristen. Kita beri kesempatan 3 menit. Oke, waktu diberikan kepada Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi untuk memberikan respon jawaban dari pihak Kristen. Silahkan. Iya. Monggo, Gurunda. Ya, yang kita tahu, kita ini orang pintar, bukan orang bodoh-bodoh kali ya. Mana ada orang masuk ke gereja mampir dulu wudhu? Itu di mana itu? Di mana itu dipraktekkan? Parkir mobil dulu, lepas sendal, kemudian wudhu, masuk ke gereja, itu di mana? Yang ada tunjukkan tadi itu, ya mungkin di taman, terus ada tanda salib, mungkin di halaman gereja kali. Why? Ini penting untuk kita buktikan bahwa dari sejak dulu tempat ibadahnya Yesus itu ada tempat wudhunya. Apa yang bisa Anda narasikan? Gak ada. Ketika tadi saya mengatakan Keluaran 40, lalu juga Keluaran 30, dan juga Mazmur 26, itu kan saya mengatakan kalian mengambil dari kitabnya orang lain. Nah sekarang Yesus mempraktekkan nggak? Tidak. Terus kenapa kalian masih nggak mau mengakui bahwa Kristen, kalau ternyata memang betul-betul itu juga wudhu, berarti niru di Keluaran, nirunya di Mazmur. Nah sekarang siapa yang niru? Krian yang niru, itu jawabannya. Islam wudhu, ada kaidahnya, ada dalilnya, ada syarat sahnya, lengkap. Kalian dimintai sanad, justru sanad nggak ngerti. Ya, yang geriting gigiku jadinya. Bawa-bawa sanad ternyata apa sih sanad itu? Waduh, sudahlah. Minum kopi kita, lanjut. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ditanyain dari tadi bawa-bawa sanad, ditanyain sanad, dijawab apa? Ditanyain rukun batalnya wudhu, jawabannya apa? Ini gak nyambung sama sekali diskusi ini, kawan. Gak nyambung. Pak sampai bahas tasbih mungkin sudah bingung ya, apa yang mau ditanyakan. Sampai bahas tasbih itu bid'ah atau tidak. Kalau boleh seperti itu, maka saya katakan wudhu di dalam kekristenan itu bid'ah dolalah. Karena di zamannya Yesus itu tidak terbukti. Buktinya sanadnya ada toh. Tadi sudah Mas Kayapas sudah mengakui, ya gak ada lah bro kalau di dalam Alkitab. Makanya jangan bawa-bawa sanad. Yang punya sanad itu orang Islam guys. Yang punya sanad itu orang Islam. Definisinya aja dari tadi saya minta gak disebutkan sama sekali. Jadi sudahlah, nyari tema itu yang lebih yang lebih baik lah gitu. Kok niru-niru terus dari kemarin. Anda dari tadi dalilnya berkumur, membasuh tangan, itu kan eksegesis itu. Tidak tertulis di sana sedang berwudu, Yesus masuk gereja. Gereja aja loh bid'ah. Gereja itu kan bid'ah guys. Gak ada gereja di zaman, ada tah di zaman Yesus tah gereja ortodok, gereja. Gak ada.
Itu ajaran bid'ah semua itu. Jadi ajaran dalam Kristen itu bid'ah semua. Sanatnya ada. Di zaman Yesus diajari ini, jenengan malah begitu. Gak ada. Kalau memang mau niru Yahudi sholatnya 3 kali ada di Yahudi, kok udah jadi Yahudi semua aja sampean gitu loh. Sekian. Oke, terima kasih Ustadz Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi. Waktu sudah habis, sekarang giliran Bro Kayafas dan Bro Adirion untuk memberikan tanggapan respon selama 4 menit. Silakan. Ya, boleh share screen lagi ya? Boleh, waktu di pause dulu. Oke, silakan. Sorry, sebentar. Bang Kaisar standby. Ya. Tadi saya udah bilang, saya nggak perlu jawab dari ke ini ya, dari kekristenan ya. Kalau kamu mempermasalahkan adalah tadi tentang berkumur dan macam-macam, seandainya iya apa yang Anda katakan, maka masih di pause ya Mbak Lona. Ya, jalankan aja. Waktu dijalankan Bunda, silakan. Ya, ini silakan dilihat nih. Ini dasar orang Yahudi, ini bukan orang Kristen ya. Dasar orang Yahudi juga mengambil ini. Dia juga menggunakan dasar yang sama dengan orang Kristen untuk melakukan wudunya mereka, washing mereka. Artinya Anda juga harus menjelaskan juga bagaimana. Anda juga mesti komplain dengan orang Yahudi. Mengapa seperti ini? Mengapa Mazmur 26 ini mereka pakai? Gitu. Sebelum Anda berbicara. Sementara ini adalah hal yang udah ribuan tahun mereka pakai. Dari zaman Daud hingga saat ini. Meskipun mereka juga tidak percaya dengan Kristus. Sama seperti kalian. Nah masalahnya, coba kamu jelaskan bagaimana. Ini jelaskan makna loh. Tidak seperti hanya syariat yang seperti kalian bilang. Terus yang kedua, terkait masalah apa tadi? Sanat. Justru sanat itu saya udah berulang kali bilang. Sanat itu berasal dari kata Sanhedrin, Sinedrion. Itu bahasa Yunani. Gereja-gereja sekarang juga punya. Loh, jangan ketawa. Siapa yang ketawa nih? Kalian tidak bisa menjelaskan apa itu sanat. Makanya saya bisa. Oke, mohon maaf brother, silakan. Makanya saya bilang, gereja pun masih mengenal yang namanya sinode. Kalian kan si Zuma udah jujur ya kemarin ngomongnya bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki sanad. Ya mungkin sanadnya dari kalian ujung-ujungnya ke Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad ke nabi-nabi terdahulu nggak ada. Oke. Boleh saya putar. Okay. Boleh saya putarkan rekamannya. Oke, saya tanggapin dulu. Yang saya katakan sanad bilang moderator, yang saya katakan sanad itu tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak diterima oleh Rasulullah dari siapa? Kesar. Ya, gue mute udah. Mohon maaf. Iya, jangan dipotong dong. Iya dong. Nggak boleh jangan kayak gini. Framing ya, brother. Kami mohon. Saya kami punya mohon data. untuk tidak framing. Saya silakan. punya data. Akan saya tampilkan bahwa sabdanya dari si Zuma sendiri bahwa Nabi Muhammad tidak bersanad. Dan saya debatnya juga dengan orang yang sama ini, Zuma dan Wafi. Silakan Adirion. Habiskan waktunya. Aku tadi tertarik sama pernyataan si Wafi tentang bid'ah. Kamu itu termasuk golongan. Brother Adirion, mohon maaf. Bukan berhenti dong, waktunya berhenti. Mohon ya. Enggak, tutup waktunya menyala dong. Nama. Matiin dulu. Iya, waktunya mohon dihentikan. Matiin dulu. Itu 5 detik. 5 detik. 6. Bunda, 7. mohon maaf. 6 detik ya. Oke. Kenapa gimana? Oke. Kami mohon brother, namanya Ustadz Wafi, bukan Wifi ya. Kami mohon. Silakan. Oke, Wafi. Silakan dilanjutkan. Wafi, Ada ya. tambahan 5 detik untuk waktu Anda. Iya, saya kurang kenal soalnya orangnya. Oke, jadi saya kurang terbiasa ngomong itu. Oke, maaf. Ustadz Wafi betul ya? Ustadz Wafi, karena kenapa kamu bilang itu bukan bid'ah? Karena kamu termasuk golongan yang menganggap itu bukan bid'ah. Tapi ulama lain itu menganggap itu bid'ah. Itu loh, jangan kamu pikir kamu itu sama-sama semua. Enggak nih contohnya aku kasih dasarnya. Boleh nggak share screen? Silakan. Waktu di pause dulu, Bunda. Iya, di pause dulu kalau share screen. Ini dari Hasanah ya, tentu saya ambil bukan dari website Kristen. Di sini ulama beda pendapat dalam menyikapi penggunaan tasbih. Ada ulama memperbolehkan tasbih untuk berzikir, namun ada juga yang menolaknya. Bagi ulama yang menolak, tasbih bukan tradisi yang berasal dari Islam.
Seorang muslim hendaknya mencukupkan diri menghitung bilangan Rasulullah, menghitung zikirnya dengan jari-jari dan menyarankan para sahabatnya supaya mengikuti cara beliau. Tuh, menggunakan tasbih sebagai alat menghitung zikir juga disebut kelompok yang menolak sebagai perbuatan bid'ah. Jadi saya itu bukan ngarang. Saya cuma menampilkan ini loh pendapat ulama yang mengatakan kalau tasbih itu bid'ah karena ini dari golongan Kristen yang melakukan ini. Makanya ada doa tasbih. Makanya saya bilang kalian itu niru. Ini dibilangnya bid'ah. Bukan saya yang ngatain kamu bid'ah loh. Kamu dari tadi ngomong saya bid'ah. Tapi ini ulama kamu sendiri yang bilang itu di bid'ah. Bukan saya yang bilang itu. Gitu kira-kira teman-teman. Teman-teman muslim juga banyak yang nggak tahu ini. Oke, kita lihat waktunya. Habisin aja, Bro. Waktunya tinggal berapa, Bunda? Iya. 1 menit. Masih banyak. Mau di-share screen, Bunda, waktunya. Ya kan tadi di pause karena Imam Muslim. Iya, tadi itu Imam Muslim maknanya ada 33 kali itu belum dijelasin. Kenapa mesti 33? Itu lupa. Iya, kenapa sih angkanya 33? Why? Lari ke Asmaul Husna. Ya tadi Asmaul Husna itu tulisan Dionysius Areopagus. 99 juga. Bukan 30 yang 99 itu, Pra. 33 kali 3 ditambah 1. Tapi kenapa 33? Itu yang saya tanya. Jelasin. Saya fokus di situ. Saya nggak mau di tempat lain. Itu fokus. 30 kali 3 tambah 10 juga bisa kan? 100. Iya. Tapi itu masing-masing 33 kali, Pra. Alhamdulillah. Iya, coba dijelasin dulu. Kira-kira tadi lupa kok. 33 kali. Jelasin itu. Silakan. Iya. Bagus itu pertanyaannya. Udah, moderator. Waktunya silakan. habis. Siap. Oke, waktunya habis. Oke, Iwan Villa sudah 2 round ya. Ya sesi tanya jawab kita. Tapi saya mohon izin dulu untuk bertanya kepada Bro Kaisar. Brother Kaisar, boleh speak up please? Oke, ini akan ada 4 sesi. 4 sesi itu apakah artinya 2 kali Muslim bertanya, 2 kali Kristen bertanya, ataukah 4 kali masing-masing bertanya? Udah habis ini pas 2-2. Oke, pas berarti 2-2 ya. Baik. Oke, kalau begitu kita sebelum memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi battle ya, sesi TikTok. Saya mohon izin dikirimkan kembali untuk format acara. Aduh, tertindas dengan ini ya. Iwan Villa, debat luar biasa kita malam ini yang mempertemukan, Masya Allah, debater kita yang sudah tidak asing lagi, Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi, dengan dari pihak Islam dan dari pihak Kristen ada Brother Kayafas dan Brother Adirion yang membahas tentang siapakah yang meniru zikir dan wudhu. Baik, sebelum kita memasuki acara berikutnya, kami mohon izin dulu untuk iklan-iklan ya. Jadi debat kita malam ini diselenggarakan dari Zoom ICC, Islamic Cyber Community, dan disiarkan secara langsung di beberapa menara siar dari pihak Islam. Ada Zulkifli M. Abbas Official, kemudian ada Mu'alafah Sifanah Channel, Rifa Mau TV, MDM, Naja Media, Ersajo Channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Tristan Muslim Channel, OSI Channel, dan Wartawan Debat. Sedangkan dari pihak Kristen ada FIC, Family in Christ Official, Erben Channel, dan Buah Sulung Channel dari Bang Aderion. Baik, Iwan Villa semuanya, mohon diklik subscribe, komen dan like-nya ya untuk channel-channel yang sudah menyiarkan debat spektakuler kita malam hari ini. Baik, kita akan segera memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi battle TikTok. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi belum terjawab, semoga bisa semakin dikerucutkan lagi di sesi battle TikTok ini. Akan tetapi saya mohon dengan hormat, acara kita malam ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian berjalan dengan lancar, kemudian membawa hikmah dan kebaikan untuk semua. Kita di sini kan mau menyampaikan dan menyebarkan ilmu, dalil, dan tidak menyampaikan dan menyebarkan emosi. Oleh karena itu, mari kita berikan edukasi terbaik kepada umat Iwan Villa yang ada di Zoom ataupun di LC di seluruh menara siar yang ada. Ya, dengan demikian kita di sini tujuannya adalah dakwah bil hikmah lillahi ta'ala. Baik, kita oleh karena itu di sesi battle TikTok nanti kami mohon dengan hormat untuk kedua belah pihak narasumber untuk sekali lagi, 1,
tidak melakukan hujatan kepada sesembahan masing-masing. Yang kedua, tidak melakukan hujatan terhadap pribadi masing-masing, ad hominem, personal attack. Kemudian kita tidak melakukan framing, ya, kita bersabar untuk masing-masing. Nah, waktu 10 menit ini diberikan, tertindas lagi oleh chat. Waktu 10 menit ini kita berikan kepada pihak Kristen untuk bertanya. Kemudian nanti 10 menit yang kedua adalah pihak Islam bertanya. Jadi begini, 10 menit ini, mohon saya diluruskan ya, Brother Kaisar jika saya salah. 10 menit ini, apakah masing-masing 5 menit untuk Kristen dan 5 menit untuk Islam? Ataukah 10 menit ini diatur oleh mereka semuanya? Bagaimana, Brother Kaisar? Mohon saya diberi petunjuk. Jadi 10 menit pertama itu Kristen bertanya, terserah mau berapa sampai maksimalnya berapa pertanyaan itu untuk kekristenan. Jadi untuk jawaban pihak Muslim atas pertanyaan Kristen tidak boleh menanyakan balik. Saya mau jawab tapi kamu jawab dulu ini, bilang gitu, nggak boleh. Dan harus sumbernya itu adalah Qur'annya atau dari kitab kalian lah, tafsir, hadis gitu. Silakan. Dan itu selama 10 menit ya. Jadi 10 menit itu diatur oleh mereka semua sendiri kan? Oleh para narasumber sendiri ya? Langsung TikTok gitu ya? Iya. Dan kami persilahkan kepada narasumber nanti ketika selesai maka kami sebagai tanda untuk pihak lain menjawab, kami berikan kami mohon untuk menyampaikan kata silakan gitu ya. Artinya kalau silakan berarti bola sudah diberikan kepada pihak lawan. Baik, kita setting dulu waktu selama 10 menit, Bunda Rahma. Sudah. Waktu selama 10 menit sudah siap. Kita persilahkan sekarang pihak Kristen dulu untuk memberikan pertanyaan. Sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk kedua belah pihak untuk menjaga kondusivitas untuk room kita malam ini. Silakan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, duluan, Silakan, Kau duluan aja, nggak apa-apa. Iya, itu aja tadi tentang 33 kali itu maknanya ada apa? Kenapa mesti 33 kali masing-masing penyebutan itu ya, Mas Wafi? Silakan, Mas Wafi. Ayo. Di-pause kan ini ya? Di-pause nggak nih? Oke. Sudah itu aja. Iya, itu memang dari tadi itu kok. Oke. Sudah Mas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya 33 ini sudah memang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di jumlah itu bukan 33, tapi 100 ya. Tapi ketika ditanyakan kenapa 33, itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Dan hadisnya banyak. Saya screen dulu. Dimatiin dulu ya. Maaf. Waktu di pause dulu, silakan. Anjuran. Kenapa mesti 33 ya? Ini salah, ini 10 menit itu lepas aja. Nanti kalau ada yang saya screen baru tutup. Itu stop dulu. Anjuran. Oke, aku catat. Jadi bukan catur ini. Kalau kayak sekarang ini kan catur. Jadi ini yang maksud saya itu dilepas, Lona, moderator. Iya. Bunda Rahma, ini bukan sesi catur ya. Jadi kita langsung 10 menit kita lepaskan biar mereka mereka berdua belah pihak yang langsung untuk battle. Kan katanya 3, silahkan katanya silahkan. Jadi aku gimana? Maksudnya gimana nih? Iya, maksudnya langsung TikTok aja ke Bunda. Kita hanya memakai satu timer ya, satu timer 10 menit. Sorry. Iya, satu timer 10 menit. Mereka para narasumber yang akan langsung TikTok ya, mereka yang akan mengatur sendiri. Waktu hanya dihentikan ketika mereka share screen, itu saja. Baik Bunda. Jadi satu timer aja nih, enggak 2? Iya, satu timer saja. Oke, paham. Jadi aku rubah dulu ya kalau gitu ya. Yang berarti iya. Gimana dong? Islam itu Kristen gimana? Betul. Satu saja atas. Betul Bunda Rahma, satu waktu aja. Satu saja Bunda. Iya, satu berdua saja gitu, Bunda. sama Kristen gitu. Ya. Jadi di atas Islam sama Kristen ya. Oke. Iya. Tenang Bu Rahma. Take your time. Beda format lagi kan, jadi ya, gimana deh. Ini Mas Leon lagi sabar kayaknya ini. Enggak sabar ini. Ini enggak sabar ini. Enggak sabar dapat jawaban. Ini Bu Rahma kan ibu-ibu, hormat. Oke, gitu ya. Islam dengan Kristen 10 menit gitu.
Yang di atas kan? Ya, Iya. begitu tadi. Iya Bunda, betul. Mohon maaf ya Iwan Villa, kita mulai lagi. Baik. Oke. Oke, langsung saya screen saya ya. Baik, bisa kita ulangi? Oke, silakan. Silakan Ustaz. Masih belum bisa saya screen ya. Share screen-nya. Silakan Ustaz. Jadi yang harus Mas Adelion pahami, hadis ini banyak ya. Itu kan anjuran setelah sholat. Ini yang jenengan pakai yang rawahu Muslim ini kan. Yang jumlahnya tis'ah wa tis'un 99 lalu dilengkapi dengan satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, dilengkapi ini agar menjadi 100. Jadi anjuran setelah sholat itu 100. Apaan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali. Kemudian yang takbir 33. Kemudian ada hadis lu juga. Waqad waradat sifatun muta'addidah. Itu. Jadi hadisnya banyak dianjurkan setelah sholat itu. Ada yang menggunakan ini. Illa dakhalal jannah ala wa huma yasirun wa ma ya'mal bihima qalilun yusabbihullah fi duburi kulli shalah asyron. Ada yang ada hadis yang menerangkan 10-10 wa yukabbiruhu asyron, takbirnya 10 kali. Enggak harus yang pakai yang ini. Ini kan cuma sunnah. Pakai yang ini enggak apa-apa. Yang itu aja, yang 33 kali itu kenapa? Masing-masing 33 kali itu subhanallah. Setiap doa Kenapa? 33 kali memuji Tuhan, 33 kali itu besar. Itu kenapa, Tunggu Bro? dulu, Kenapa? Tunggu dulu, Kenapa? saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu ya. Mm-mm. Nah, hadisnya ini sahih semua. Mau memakai yang 10, oke. Mau yang pakai 100 yang dijumlah 33 dengan 1, oke. Kenapa kok harus 33? Maka saya sama dengan mengatakan ya, kenapa kok harus Yesus yang jadi Tuhan? Kenapa mesti Begitu. 33 kali gitu? Enggak, kenapa Silakan. 33 kali? Kalau dibalikan seperti itu, karena Karena apakah Tuhan kamu Anda harus 33? jawab. Karena kamu harus jawab, bukan Iya. hanya balik. Ini anjuran dari Rasulullah seperti Ini itu. Kenapa? Ini dari Abu Hurairah tentang otoritas Rasulullah. Emangnya Nah, ini ada coba keterangannya kenapa harus Coba. Yesus yang jadi Tuhan di dalam kitab Anda? Enggak, Emangnya kita ada bertanya dulu. keterangannya Nggak kenapa apa-apa. kok harus wudhu Yesus Kenapa itu? 33 kali, Bro? Dari Angkanya dari tadi mana? kan Anda tidak menjawab kan? Loh, Anda Dari tadi yang Anda harus tidak menjawab menjawab. sekarang. Kenapa kok Bro. harus ada wudhu ketika masuk misbah? Ya, silakan Kenapa? 33 kali kenapa, Ya, Pak? 33 kali dari Nah, mana, Bro? kan tidak ada keterangannya. Nah, Nggak ada ini keterangan. adalah perintah dari Rasulullah, cuma hukumnya sunnah. Yang nggak ada Dilakukan maknanya. tidak apa-apa, dan Ya, dilakukan maknanya tidak Perintah apa-apa. yang nggak ada makna. Yang memakai 10, Enggak, perintah yang nggak ada makna maksudnya. ini adalah perintah dari Rasulullah Yang untuk tidak ada makna. berzikir, yang tujuannya untuk menghapus dosa. Yang maknanya itu Tidak ada. adalah mentauhidkan Allah. Ini loh, bukan. Allah Kenapa Akbar, mentauhidkan 33? Allah. Kenapa urusannya 33? Itu loh pertanyaan saya. Lah iya, Bro. Di Ya, sini kenapa? kan Lah, jelas, ya kenapa? Bro. Tujuannya apa? Ya kenapa? 33. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah, bukan Yesus. Ya mana? Ya, kenapa kenapa? mesti Sekali 33? lagi, kenapa? Karena kata Rasulullah, Enggak, bilang aja nggak ada makna, Dek. Bilang gitu coba. Enggak apa-apa, habis itu kita pertanyaan ada selanjutnya. maknanya, Ya udah Bro. apa? Maknanya Apa ada. maknanya? Ya apa? Maknanya Maknanya itu apa? agar kita berkali-kali berzikir kepada Allah. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha Kenapa nggak 40 kali? dzikran Kenapa Ya, kok kenapa- penjelasan kenapa 40 kali? Ini ditanyakan gimana? Kenapa ini kok cuma 10 kali? Gimana kalau Kenapa ditanyakan nggak begini? 31 kali? Nah, itu udah dijawab. Udah. Belum Ini dijawab. kenapa kok 10 Maknanya kali? apa Ayo. 33 itu, Pak? Itu jawabannya. Lalu Itu ini pertanyaannya. apa maknanya? Kok Iya, cuma 10 maknanya kali 33 yang itu di sini? apa? Jangan maksa Dan dong. bahkan di sini ada yang Loh, cuma bukan maksa. 34 kali. Bukan. Ya, Kenapa 34 mesti kali 33 ada. kali? Yang itu aja dulu fokus. Kenapa mesti 33 kali? Dikali 3 Nah, sekarang saya balik kepada Anda. Tahu, jangan Kenapa dibalik. kok wuduknya tidak ada caranya di dalam kitab Enggak, Anda? Kan saya sama, nanya, kan? saya nanya, Ya, ada kenapa itu mesti 33 jawabannya. kali? Ini sesi kita Ada itu bertanya loh. jawabannya. Nah, padahal bacaan di dalam Islam, zikiran itu sama sekali tidak menyerempet kepada dunia Trinitas loh ya. Enggak, kenapa Di sini mesti Allahu 33 Akbar. kali gitu loh, Pak? Saya Allahu nggak nanya Akbar itu. artinya Allah Maha Besar. Bukan Trinitas yang kita Kemudian, bahas. Kenapa mesti 33 kali? Hanya Allah Fokus, yang pantas dipuji. Kemudian Fokus. subhanallah, hanya Enggak, kenapa Allah mesti yang 33 maha kali? suci. Iya, Fokus, kenapa Pak. 33 kali? Emangnya kalau Ini gimana beca ini? itu kenapa kok Nah, tiga kenapa? rodanya Kenapa gitu? mesti 33 kali? Itu pertanyaan saya. Kalau beca kenapa kok rodanya ada Enggak tiga tahu, saya gitu? beca. Saya Gimana nggak bahas cara nanya beca, jawabnya? saya nggak nanya beca. Itu kenapa 33 kali? Subhanallah ngomong. Loh, Kenapa? kenapa orang matanya kok dua kok bukan satu gitu gimana? Moderator ini nggak menjawab. Malah nanya balik. Pertanyaannya Iya. kan sudah dijawab itu. Itu Nah, sudah moderatornya yang gimana? Saya nanya Perintah dari kenapa Rasulullah perintah Muhammad itu apa tidak punya SAW. makna?
Bang Zuma, apakah 33 Ya. itu tidak ada maknanya? Itu Berita itu? tadi. Maknanya tadi apa? itu. Nggak bilang aja nggak ada makna. Nggak bilang aja. Habis itu saya berhenti. Allahu Akbar. Nggak bilang aja nggak ada Allah makna. itu, Saya berhenti. Bukan Maknanya nggak ada bilang dulu. maknanya. Bukan nggak Nggak ada ada makna. maknanya. Perintah Nah, baginda oke, Rasulullah siap, Muhammad kering. Sallallahu Alaihi Wasallam Baik. itu Ya. agar bertasbih itu Moderator. minimal 33 kali. Yang lain Dengan tolong ucapan di-mute dulu. subhanallah, Yang lain tolong di-mute dulu. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini Apa ada maknanya? Rasulullah Maknanya apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar umatnya itu berzikir mengingat kepada Allah minimal 33 kali. Gitu. Iya, Kenapa maknanya minimal kenapa? 33? Lah, itu dia yang disyariatkan. Ya, iya kenapa? Nah, Apa makna 33? sekarang kalau dia katakan Ya 3 udah. kali pasti akan bertanya, kenapa 3 kali? Enggak, Kalau dia enggak, 7 saya kali, nanya itu kenapa aja. 7 kali? Enggak, saya enggak nanya itu. Kenapa 33 kali, Bang? Saya enggak Nah. nanya kenapa kalau 33. 33 itu Saya apa sudah maknanya? menjawab, Ustaz Wahbi Cari, sudah Bang. menjawab. Ini adalah Apa? syariat. Ini disyariatkan 33 kali. Iya, karena Karena Ini Karena malah minimal 150 33 Jadi nggak ada makna. gitu loh. iya hanya Maknanya perintah tanpa supaya- makna. Enggak. Hanya bukan, perintah tanpa makna. bukan. Kok enggak ada makna? Loh ya, Ini apa maknanya maknanya 33? agar umat Islam itu berzikir mengingat kepada Kenapa Allah 33 dengan kali? jumlah yang sama Nggak gitu ada. loh. Dengan Ada jumlah jumlahnya, yang Pak. minimal Nanti dulu, 33 kali itu yaudah, perintah. yaudah. Supaya mereka berzikir Nggak terjawab. digenapi dengan Potong-potong kalimat gitu la ya. ilaha illallah. Main potong-potong Kan gitu itu. berarti ya. Pertanyaan berikutnya boleh? Pertanyaan berikutnya. Ini Kristen. Boleh. Kan sudah jelas itu, ya kan? Pertanyaan berikutnya Sekarang boleh? kalau Anda tanya seperti ini, apa korelasinya Tanya, dengan Pak. iman Anda kira-kira? Iya. Apakah karena Yesus itu juga bertasbih Karena- 33 kali? Karena zikir Apakah kami kalau- jumlahnya 33. Itu loh. Di mana itu? Maksudnya inilah indikasi ya Di inilah mana tunggu dulu. dalilnya? Inilah Di mana indikasi dalilnya? sebentar dulu jangan nanya balik. Inilah indikasi bahwa kalian Di itu mana meniru. dalilnya? Oke, Maknanya di apa? mana Sebentar. dalilnya? Di Bentar mana dulu, Pak, 33? Bukan jangan ditanya, Dalilnya. itu saya kami nanya. Dalilnya. Dulu, Dalilnya. calm down. Di mana dalilnya? Stop dulu, Pak. Stop Pause dulu, pause. Dalilnya. dulu, Pak. Di mana Proses. dalilnya? Oke, sebentar. Ini kami bertanya loh, moderator. Iya. Katanya Oke, TikTok sebentar. gimana? Tanya Tadi moderator, sudah saya dijawab, mau- Brother Adirion. mau- Sudah terjawab. Sudah terjawab. Pertanyaannya sudah Ada terjawab. nggak, Silakan iya? ke pertanyaan belum berikutnya. dijawab. Bukan dijawab, Bu. Loh, kami dengar dulu, Makna dengar dulu. perintah itu apa? Makna Makna perintah perintah itu agar angka berzikir. 33. Angka 33 itu apa? Subhanallah, 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 Kenapa subhanallah, 33 subhanallah, subhanallah. Bahkan Kenapa? ketika salah satu istri daripada baginda Rasulullah Muhammad Ini nggak ada SAW loh, itu ini apa? menunjukkan, Ini nggak ada. dengar dulu, dengarkan Dia nggak dulu. bisa tahu, dia nggak Dengarkan tahu. dulu. Pak. Dijawab kan. Terima kasih. Dengarkan dulu, dengar. Seperti yang diceritakan di dalam sebuah hadits ya, Cuma yang habisin waktu diriwayatkan doang kemudian oleh Tirmizi. Dengar, kalau Anda ingin mendengarkan, kalau tidak mau mendengarkan silakan keluar. Bahkan Tidak. ketika Rasulullah ditanyai oleh istrinya, ya Rasulullah ajarilah aku. Kalau Ini misalnya bukan pertanyaan kami. Kenapa 33 kali perintah itu? kan dalil hadisnya, hadis riwayat Tirmizi, Hakim dan Tabrani itu mengatakan, sebutlah maha suci Allah sebanyak ciptaannya. Karena 33 kali kenapa? Nah, Kenapa itu bukan tiga? makanya hikmahnya itu minimal 33 kali. Iya, Kenapa angkanya nggak 32? 33 Emangnya kali? ada tak? Itu yang alasan disyariatkan 33. Jadi nggak ada makna. Iya, jadi nggak ada makna 33. Syariatnya nggak ada Sudah makna. terjawab ya. Oke, jadi nggak ada makna. Brother, Oke. Kawan, itu adalah Syariat. Brother, Bukan lah, terjawab. disinilah indikasi bahwa Begini, kalian meniru begini. gitu loh. Ini Brother, indikasi ketika kalian meniru. terjawab. Dengar, Pertanyaan kedua. ketika Rasulullah Muhammad Apa? Sallallahu Alaihi Wasallam Ganti melihat ada pertanyaan, 4.000 bro. biji kurma Ganti dan pertanyaan menanyakan kepada sahabatnya, ya, Ganti Hai pertanyaan binti dulu. Huyai, apakah itu? Sophia pun menjawab, itulah yang kupergunakan untuk menghitung zikir. Jadi nggak ada makna 33 kali. Sabar. Nggak ada ya. Kemudian Rasulullah Nggak apa-apa. bersabda. Lanjut, Bro. Kemudian Pertanyaan Rasulullah selanjutnya. bersabda, Pertanyaan sesungguhnya berikutnya. Ada engkau pertanyaan dapat nggak? berzikir lebih banyak daripada Berikutnya, itu. moderator. Sesungguhnya Oke, siap. engkau dapat Moderator. berzikir lebih Apa, banyak kita dapat daripada jawabannya itu. kok. Kami Moderator. kita berikan. Ya kita Rasulullah berikan- ajarilah aku. Rasulullah kemudian berikan bersabda, menjawab. sebutlah Silakan. maha suci Allah sebanyak ciptaannya. Jadi Aman tidak Kaisar, mesti Aman Kaisar, 33 Aman kali Kaisar, gitu. tolong. Itu cuma Aman Kaisar. minimal. Gitu loh ya. Dari perwakilan dari kami nih. Mau Kita beri kesempatan Gurunda Suma untuk menjawab dulu. Oke. Nggak bisa, Waktu nggak ada sudah- jawabannya, nggak apa-apa. Pertanyaan Pertanyaan pertama. aja. Otak mereka ini udah Pertanyaan kepenuhan pertama lemak sudah babi. terjawab. Jadi kalau dijawab kayak gitu Pertanyaan mereka. pertama sudah terjawab. Silakan Oke. pertanyaan Belum berikutnya. terjawab, Ya nggak udah, bisa, nggak ada pertanyaan makna kok. Pertanyaan Lanjut, kedua. lanjut, Pak. Kok makna pula. Sudah Saya dibilang tanya- zikir saya itu tanya- mengingat Aduh. kepada Aduh. Allah. Lanjut, Pak. Yaudah kita kembali ke wudhu Kan aja. gitu. Kita kembali ke wudhu boleh? Larinya mau ke 33.
Dengerin apa Bang, usulannya? Bang Zuma, Tuhannya jangan 3. ngedumel. Tuhanmu 3 jadi pamer 33 gitu ya Bang maksudnya. Duma, jangan ngedumel. Pertanyaan Padahal berikutnya. jawaban saya sudah jelas. Sabar Anjuran dulu, ini jadi nanya nggak ini? 33 itu Moderator harus gimana sih? dilengkapi dengan Ini la mau nanya ilaha nih. illallah wahdahu Mau la nanya, syarika Pak lahu Wafi. wa Jawaban sudah komentar. jelas. Waktunya udah habis. Dan ini Anda adalah menjawab. Halo. kesunahan, bukan Halo. kewajiban. Sehingga hadis-hadis Saya nggak nanya lain sifatnya. justru Kenapa? menganjurkan Jawab sebelum Halo. kali, ngikutin moderator deh. 34 kali Oke. juga ada, yang 150 kali juga ada, yang 1000 kali juga ada. Kenapa kok yang ditanya yang 33 aja? Ya, Padahal karena itu Tuhannya syaratnya. tiga. Ada itu 100 jawabannya. kenapa? Nanti kamu bingung. Yang 33 aja dulu. Oke, terima kasih. Bentar, Oke, ya. baik kita bisa kita Terima bisa kasih atas next. jawabannya. Boleh nanya Silakan. lagi ya Kristennya, saya mau nanya. Ini topiknya wudhu ya. Jika Ustadz Wafi dan Ustadz Zuma sedang melakukan akan melakukan sholat dan berwudhu. Jika kalian kentut, apa yang akan kalian lakukan? Berwudhu lagi atau bagaimana? Berwudhu lagi. Sudah. Berwudhu lagi. Ya. Yang berwudhu apanya? Pantatnya, tangannya, atau wajahnya? Lah, pertanyaan ecek-ecek. Pertanyaan apa ini? Lah, saya Yang perlu namanya tahu. berwudhu, Kita kan Mas. kita kan Namanya orang perbandingan wudhu. Namanya Iya. wudhu itu yang dibasuh mukanya, tangannya, sebagian kepala, kemudian kaki. Itu wudhu dalam Islam seperti Terus itu. Dan tiba-tiba tidak kalau ada di kentut ajaran lagi lain gimana? seperti itu. Ustadz, Gimana? kan yang kentut pantatnya. Kalau kentut lagi gimana yang dibasuh? Ya sama. Kan perintah cara wudhu wudhunya seperti kan itu, jelas guys. tadi. Jadi yang Perintah dibasuh wudhunya tangan. kan jelas tadi. Wudhu itu apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah falzilu wujuhakum wa aydiyakum. Nggak ada anus di situ. Iya, jadi yang salah kan anus. Kenapa nggak anusnya yang Ya itu di agama kalian. Kami ini kan punya hukum. bertanya. Kami kan syariat. bertanya. Kami syariat. Itu jawabannya udah jelas itu. Jadi Al-Maidah ayat 6. Meskipun anus yang salah, yang disiram tetap tangan, wajah, kepala, kaki gitu ya. Kok salah? Kenapa Kan salah? Ini kan anusnya yang kentut. Ini kan Nah, aku terus? maaf katanya Kok ada kentut anus? ya. Gimana? Ini kan yang kentut kan Nggak, pantat dia- ya. Ya, yang membatalkan wudhu salah satunya itu adalah buang angin. Kalau batal wudhunya bukan pantatnya yang dibersihkan dan ceboin karena dia tidak buang air. Nah Dia iya cuma nanti buang terus angin. terus Itu udah yang cuci lagi. membatalkan. Nah kalau wudhunya sudah batal, wudhu lagi. Emang Jadi wudhu yang syariatnya, dicuci- memang wudhu yang itu dicuci syariatnya tetap tangan basuh lagi ya? pantat gitu ya? Enggak, ini Wudhu kan basuh nanya. pantat Jangan gitu ya? jangan emosi dong. Kan kita nggak tahu, nanya doang. Lo kok Gini, emosi Mas pula? Kayapas. Kok emosi? Gini Mas Gitu Kayapas, loh. gini loh. Anjuran wudhu itu ya di dalam surah Al-Maidah, wa idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian, wa aidiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Ya, pokoknya yang dibasuh Wamsahu Iya. biruusikum. pokoknya yang dibasuh adalah ya oke, yang dibasuh Jenengan adalah harus tahu tangan, wajah, aturannya di kaki dalam ya. Islam. Jangan memaksakan seperti itu. Jadi Oke, lanjut ketika lanjut aturan di pertanyaan. dalam Islam, batal-batalnya wudhu kan ada banyak itu. Lah, iya kan. Contohnya kullu ma kharaja minas sabilaini, setiap sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Maka caranya, cara mensucikan kalau mau sholat itu dengan wudhu. Wudhu itu bagaimana? Sudah ada prakteknya. Kecuali kaki kita terkena najis. Iya, pas nanti Kalau najis ain, kalian maka sudah- yang dibersihkan cuma pas najis ain nanti itu aja. kalian begitu. sudah wudhu, buang angin lagi kan kalian akan menyuci lagi kan, membasuh lagi kan. Nah, Gitu kan. karena setiap Kemudian sesuatu pada yang saat keluar nanti dari buang jalan angin depan lagi, dan jalan membasuh lagi kan, belakang, itu lagi kan. itu membatalkan wudhu. Yaudah, Cara ini wudhunya pertanyaan ya sudah berikutnya. seperti itu. Screennya, mau bertanya screennya tolong ini ditutup dulu. Ini screennya Iya. ada macam-macam Pak ini. Ade, Ya. mau bertanya lagi? Lanjut, nggak Ya, lanjut, Pak. aku mau bertanya, dasar basuhan kalian 3 kali itu dari mana? Sama lagi yang tadi kan? Nah, Itu jawabannya kan aku disyariatkan itu. aku akan memakai dalil dari tadi si Wafi kan pakai data dari Albani. Albani itu mengatakan loh bahwa kalau berwudu di atas 3 kali maka dia adalah orang yang berdosa. Dia bilang gitu. Nah, gimana Basuhan tuh? 3 Kenapa kali harus itu kenapa harus sunnahnya 3 kali? sunnah. Tolong dijelaskan. Ya. Sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Dasarnya? Ini siapa yang jawab ini? Dasarnya? Mohon teman-teman yang nggak jadi narasumber jangan dijawab ya, takut tidak sama nanti
beda nanti gitu. Jadi Nih, ini kata-kata Albani seperti ini ya. Seperti ini wudhu yang benar. Siapa yang lebih dari 3 kali dia telah berbuat jelek, melampaui batas dan zolim. sampean Disahihkan mau oleh minta Albani. jawaban dari Rasulullah apa dari Albani? Ya menurutmu gimana? Kan orang-orang dua-duanya udah meninggal. Menurutmu gimana? Loh, gimana sih? Kita itu mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu wudhunya itu yang sekali juga ada hadisnya. Kenapa? Mana hadis? Karena Ada hadisnya sekali nggak berwudhu? ada lah, bro. Boleh? Boleh? Masih ada 1 menit nih di share Saya screen. screen saya ya, saya screen. Iya. 1 kali ya. Iyalah. Makanya cara memahami hadis itu tidak bisa asal-asalan. Masalahnya Nih. tidak ngerti sanad dia. Gitu. Ini ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marrotan itu Marrotan. sekali. Hadisnya rawinya adalah Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian hukum hanya as-sahhu, sahih, Sunan Tirmidzi juga ada. Marrotan, sampean coba cari di Google marrotan itu artinya apa? Sekali-sekali. Makanya para ulama fikih, ini konteksnya fikih Mas Kayapas. Fikih itu harus difahami oleh ulama fikih yang sudah mengkaji tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan fikih. Kewajibannya itu 1 kali wudhu itu. Kalau sudah sempurna, tidak usah 2 atau 3. 2 dan 3-nya nanti hukumnya cuma sunnah. Itu di bawah pojok kanan tuh, Kewajibannya, di pojok kanan tuh 3 tunggu kali dulu. tulisannya. Yang bawah, pojok kanan bawah di atas tulisan hentikan berbagi Ini. itu. Itu Ini. 3 kali. Ini dah. Wassalasa. Kanan. Loh, ini bukan ini Mas. Ini loh hadisnya. Ini bukan ini. Jabir bin Abdullah. Siapa Jabir bin Abdullah ini? Sahabat Mas. Sahabat Jabir bin Abdullah mendapatkan hadis ini dari Rasulullah. Yang meriwayatkan Imam Tirmidzi. Mana tulisan sohihnya, dalam bro? kitab Sunan Tirmidzi. Itu Tulisan ada sohih tuh. di sini. Itu tuh di bawah tuh. Artinya sahih Mas. Gimana sih? Jadi kalau mau nyari hadis Nabi Min yang hadits syarik. marotan banyak. Itu udah benar. Ini lagi. Itu 3 kali, bro, tulisannya. Astagfirullah. Ayat yang 2 kali ada, yang 3 kali ada. Jenengan minta yang mana? Kemudian qala Abu Abdillah wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fardul wudu marrotan. Fardu wudu yang kewajibannya itu cuma 1 kali. Ini wudhunya 1 kali, Watawaddo'a tapi di aidon. bawah kanan itu tulisannya 3 kali basuhan. Ini saya jelaskan ini. Kamu jangan ngaco. Watawaddo'a aidon, Nabi juga pernah berwudu marrotain 2 kali pernah. Wasalasan 3 pernah. kali juga pernah. Walam yazid ala salas, dan tidak pernah menambahkan dari 3 kali. Lebih dari 1 3. boleh, 2 boleh, 3 boleh. Makanya hadis itu harus sampai selesai kalau bacanya. Jangan cuma belajar 1 hadis langsung di framing seakan-akan Hadis hadis cuma itu 1 bukan gitu. 1 kali basuhan. Oke, baik. Mbak Lona, Terima kasih. Bukan 1 Terima kali kasih. basuhan. Semua sebentar. Ya, coba Bunda. baca. Ingin Sebentar. tahu saya dengan cara memahami ini. Coba baca. Sama jam ngobrol, jam Ustaz ngobrol. Wafi, Ngapain? Guru Emang dia ya? Zuma. Coba Saling Mbak Lona, saya minta waktu. Udah, Ingin nggak tahu usah, Mas nggak Kayapas baca ini. Nggak usah. Nggak usah. Nanti Ini baca bukan- kitab bukan bahasa Yunani pengajian. dulu. Datang di Nanti kebenaran. kebenaran, Nggak usah. pembenaran Oke. itu Nggak bisa namanya. bahasa Cok. Arab kok. Boleh Sok-sok. kita Tiga Orang. kali kok di pojok kanan bawah. Oke. 1 kali. Kami mohon. Oke, kami Ini mohon maaf. sama dengan ini Mas. kami mohon maaf. juga. 3 Udah. kali juga Oh, oke. Ustaz Wafi. kawan lagi. Ngotot gak Oke, salah. kami mohon maaf. Sebagai oke, Iya. waktu habis, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak narasumber ya. Baik, waktu untuk battle yang pertama sudah habis. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memasuki, sebentar Bunda, sebentar Bunda. Sebelum memasuki battle yang kedua, oke, Bunda Rahma mau menyampaikan sesuatu, silakan. Oke, ini kalau sistemnya begini saling menimpa. Gimana kalau 10-10 terus kita pause yang tidak ngomong? Karena membattle kan. ini namanya battle Bunda. Jadi oke, Iya.
sekaligus saya ingin menyampaikan kepada pihak Ivan Villa semua yang ada di live chat Zoom ya, live chat di semua menara siar supaya tidak salah paham. Jadi debat kita malam ini diselenggarakan antara dua belah pihak, yaitu ICC Islamic Cyber Community yang bekerja sama dengan FIC Family in Christ. Dan format debatnya itu sudah didiskusikan antara kedua belah pihak Zoom ini. Jadi demikian yang sudah disepakati. Baik ya, kita tidak memungkinkan untuk mengganti di tengah jalan kan, kalau saya memohon kebijaksanaan untuk semua pihak ya. Nah, karena ini sesi battle, maka dengan hormat kami mohon semua pihak untuk menahan diri untuk kemudian sekali lagi mohon maaf jika moderator terkesan cerewet, terkesan banyak bicara, tapi ini demi kondusifnya debat kita malam ini. Oke? Baik, kita langsung saja memasuki yaitu giliran 10 menit ini, battle yang kedua untuk Islam bertanya. Kemudian Kristen menjawab. Silakan, waktu kita setting dulu selama 10 menit, Bunda Rahma. Sudah Mbak, sudah silakan. Sudah. Baik, oke, silakan. Waktu kita mulai ketika Islam mulai berbicara. Silakan Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi. Iya, Dinda Wafi dulu, silakan Dek. Nah, saya ingin tahu zikir Yesus 33 kali itu, dan kenapa 33 kali? Ayo jawab. Pakai dalil ya, kenapa kok 33 kali, dan tampilkan dulu kenapa Yesus pernahkah Yesus zikir 33 kali, yang dibaca apa, dan kenapa kok 33 kali? Sekian. Monggo Bang Zuma. Ya, biar ditanggapi dulu deh. Monggo. Oke, aku tanggapin ya. Ya. Aku tanggapin ya. Tampilkan dalilnya tampilkan. Tadi katanya nggak pakai dalil. Ya, aku jelaskan dulu. 33 kali itu adalah usia Yesus ya. Mana Termasuk- dalilnya? Mana dalilnya? Perintahnya Sebentar. kami kan jelas. Ku kasih share screen dulu, awas. Perintahnya kami kan jelas, zikirnya 33 kali. Pause dulu, maaf, pause dulu, mau di share screen. Sebentar. Sekarang saya minta Bentar, Bang. dalilnya. Bentar, Bang. Zikir Share screen-nya 33 kali dicabut dulu. silakan. Ya. Oke. Di mana Oke, tuh timer dalilnya di. tuh? Oke, Ingat silakan. ya, usia Yesus tidak sampai 33 tahun. Itu kan kata Cuman 20. orang, itu kan kata orang Cuman Muslim. 22 tahun, 8 bulan. Bisa aja lo Bang Zuma. Bisa aja lo ah. Nah, Ya udah hitung aja sendiri. Ya, Betul. kita lihat. Nah, mana perintahnya Sabar. 33? Mana perintahnya? Awas kalau udah ada ya. Sebentar. Usia Yesus, nih lihat di Lukas 3 ayat 23. Ini tadi aku udah jelasin ya, mungkin si Wafi telat. Dia memulai pekerjaannya adalah di usia 30 tahun. Kira-kira guys, belum tentu guys. Loh, kok Kira-kira 30. kok kira-kira Itu kira-kira bacaannya tuh itu. tertulis tuh. Iya, kan Kira-kira memang nggak pas 30 ulang tahun ditulisnya ini. 33 hari berapa hari? 33 tahun berapa hari gitu loh. Aku tanya, Pakai aku tanya, kira-kira, kalau guys. usia Kira-kira 30 tahun, kurang 3. Kurang tiga. Ayo, Oke. kasih saya yang tiganya. Nanti. set Ya, nanti. tahun pertama. Ini Paskah pertama Yesus ya. Yohanes 2 ayat 23. Ini Paskah tahun kedua. Paskah ini tiap tahun ya, bukan tiap bulan atau tiap terus? hari, bukan. Nah, terus Terus. perintah Dan yang zikirnya ketiga, mana? Perintah yang zikir yang ketiga, 33 sebentar mana? dulu, belum selesai kok. Nah, Ini perintah adalah zikirnya Paskah mana? ketiga ya, Yesus Kalau nggak ada disalibkan. bilang aja ada. Sebentar. Kok kalian nanya sih? Lanjut ya, Pak. Ini data sejarah ya. Ya. 33 perkiraan dari orang Yahudi, bukan orang Kristen ya. Perkiraan juga ya. Flavius Josephus. Kenapa Iya, 33 itu apa? Aku akan berdoa dalam namaku. Sebanyak tidak aku 33 kali. Ya, tahun Yesus itu diingat karena Kira-kira itu. saat Yang Yesus pakai kira-kira itu. Enggak, Dalilnya apa? koma-komanya Kira-kira itu enggak tepat. Kenapa disebut 33 hari? Lanjut Pak. Sebentar. Astagfirullah. Perintah zikirnya 33 kali mana? makanya dijelasin dulu. Lanjut, Pak. Kok dijelasin pula? Kan kami Ayat Pertanyaan- sucinya jelas pakai dalilnya kan. kira-kira, Ngomongnya guys. susah sekali sih. Pertanyaannya aku susah? tanya. Eh, Kalau Kan aku tanya, perintahnya kalau zikir kami tiap itu kan kali aku ada. ngomong kamu potong terus. Enggak, ngomong aja, dulu Bang. supaya kamu Ngomong aja itu dulu, Bang. gini loh. Kan siapa meniru siapa kan gitu ya. Perintah di Ya. agama kami jelas 33. Nah, kamu perintahnya 33 mana? Ya ini Inilah dijelaskan. dia. Moderator, inilah dia. dipertegas saja moderator yang Aduh, ini mempertegas. kok ada suara Itu orang ada sih? orang ya. Siapa itu Siapa ya? nih? Ini siapa nih?
Kristen ini pasti suka. Bukan nyela. Pak Ersa itu Ayo. Pak Ersa. Oh, Cepat, bukan. cepat 33-nya mana? Nah, pertanyaannya apakah Yesus berzikir 33 kali? Gua tanya sama lu, Pra. Yesus berzikir 33 kali enggak? Mana dalil? Ah, Gak usah sandiwara radio. Ya, gua Tidak tanya. lah. Gua tanya. Waktu Ya, jelas berjalan. ini. Jelas tidak. Masa Mana? dia berzikir 33 kali? 3 kali. Nah, Loh. hendaklah. Loh. Makanya nih aku Loh. bacain dulu. Hendaklah kamu kok lah lo. Mau dijawab Lah. enggak? Kalau enggak jawabannya sendiri. Mana? 33 kalinya ayat yang mana? sulit pakai Biarkan mana? gini loh, biarkan dijelaskan dulu gitu loh. Ya, silakan. Tadi silakan. saya dipotong-potong sama Mak Aderion dipaksa, sekarang mau tak Loh, paksa. tadi saya bukan Jangan, motong, saya jangan mau jawab, mendesak bro. kamu, nge-push. Kamu nggak bisa menjawab gitu. 33 kalinya ada atau tidak? Sabar, sabar, 33 kalinya ada atau Ayo. tidak? Gak apa-apa, Mana? lanjut aja, Pra. Lanjut aja, Pra. Coba ya, coba. Ini Eh. bukan orang Kristen loh. Enggak, Ini yang orang saya Kristen. tanya Yesusnya ada enggak dia zikir Benar, 33 kali? tahun ya. Oke, Dia good. tidak berzikir, masa Dia dia tidak- berzikir 33 kali? Iya, Logika aja. Jadi gini Pak, jadi zikir itu sebentar. Gini. Terus? Zikir itu, bentar. Tadi kan kita jelaskan Pak, zikir itu justru pusatnya ke Yesus. Iya. Kita tuh Mana? pusatnya ke Yesus. Para gitu. Ya, mana Nah, contohnya? Tradisi dan Contoh dari Yesusnya mana? Kalau tidak ada dari Enggak, Yesus masa- berarti kalian masa niru Yesus- dari kami. Kan gitu. bukan, justru Mana karena contoh disuruh dari berat. Yesus ada enggak? Bukan, enggak. Contoh dari Yesus ada? Enggak kayak begitu cara pandangnya, Pak. Kalau enggak ada berarti Begini loh, contohnya gini. itu dari mana? Kalian ngambil dari Yohanes. mana rupanya? Begini, tadi kan sudah dijelaskan tidak semua hal ditulis dalam Ya, kitab itu. berarti tidak ada. Bentar. Berarti Zikir tidak itu. ada. Giliran kamu niru-niru, kau kan bilang Enggak, kami enggak. diajarin tapi tidak semua hal dituliskan. Loh, kok Enak ditutup nih? kali kayak Versi gitu. Loh, memang begitu. Memang begitu. Kita kan punya tradisi lisan. Loh, kami punya Lucu tradisi kali nanti lisan. lonceng gereja kau bilang lagi azan. Mana Coba. duluan kami mulai azan? Oh, nanti kau tunjukkan lonceng gereja. Pasti Terus gara-gara kau bilang tersinggung. gini, Itu enggak, bukan sebenarnya topik kita. Yesus dulu Gara-gara tersinggung ngajarkan. mana? Dulu Yesus ngajarkan, cuman Nggak dari apa-apa, kita kabarin tuliskan. dulu, Pak. Enak kali lah kayak gitu. Serba klaim semua nanti kayak gitu. Apa-apa. Jadi nggak ada Pak. 33 kali itu Tentang dalilnya. dosis, nggak ada. Pra. Enggak Kan ada iya. berarti ya. Jujur aja ada gitu ya berarti ya. Bukan tidak. Semua orang Kristen tahu Yesus itu disalibkan pada usia 33 tahun, nggak ada yang bilang 34 tahun. Kira-kira. Ayatnya bilang kira-kira kok. 33 33 berapa harinya tahun kan itu nggak disalib. tahu. Yang Bahkan- ditanya ini zikirnya. Bahkan Nabi Orang Muhammad semua tahu tahu Yesus juga. itu 33 tahun saat disalib. Lah apa hubungannya dengan zikir? Ya makanya dia mengingat tentang Yesus. Mana Iya. perintahnya 33 kali perintahnya? mana? Ya Mana? itu yang kalian lakukan itulah. Kalian itulah makanya bisa Kalian terima. disyariatkan oleh baginda Rasul. Ada nggak orang Kristen yang menganggap usia Kacau ini, kacau. Gimana, Ternyata guys? nggak ada. Ternyata Bukan. nggak ada. Ternyata Berarti guys. kalian yang niru gitu. Bukan, Pertanyaan kok kalian yang salah, meniru bro. bagaimana sih? Sebentar, kalau Pertanyaan Lah kalian yang contohnya salah. dari Gini loh, Yesus Pak. nggak ada dari contoh dari Yesus. Gini. Ya, ini saya patahkan ya. Kalau tentang Apanya? kalian sebut, dengar dulu. Kalau kamu sebut, Bang Zuma ini sebut kami itu meniru, dari segi timelinenya tuh kamu nggak bersyarat, nggak memenuhi syarat. Karena dengar dulu. Justru tidak ada contoh dari Yesus. Kalian mencontoh dari mana? Yang kita fokus tentang meniru. Kami Ya tentu iya. tidak akan dengar. Ini Tidak akan buktinya. bisa. Ternyata Gini, tidak ada bukan. di dalam kitab kalian. Tidak ada Yesus dari contoh dari Orang yang Yesus. di abad pertama meniru abad yang ke-6, 7. Lah faktanya Itu udah putus. yang kita fakta. lihat. Itu logika. Sekarang kita lihat Makanya mana 33 coba itu- tunjukkan di mana makanya Yesus 33 perintahkan kali zikir itu nggak 33 ada. kali. Jadi Ternyata gini, nggak saya mau ada. ngajarkan kalian untuk berlogika. Kalau kamu menuduh kami meniru kamu, itu tidak sesuai dengan logika dan sejarahnya. Lucu, Karena kamu Kristen di Indonesia ini baru itu. tadi pagi. Bahkan bagaimana narasi Prabowo? yang kalian bangun tentang Bukan zikir niru dan orang sholat Islam. dan Bagaimana? wudhu, baru 2 orang Kristen di dunia Jangan Indonesia ngomongin ini yang teologis. bawa wudhu. Dunia nggak Logika Cuman kamu kalian aja berdua. nggak dapat Bang Cuman Cuma. kalian Karena dia berdua, nggak pernah sedangkan keluar negeri. Kristen yang lain itu bilang gini, Apa? loh kok Suaramu bisa kurang keras, Bang. Aderian kok bisa Suaramu kurang sebut-sebut keras. wudhu Apa, zikir. Karena dia nggak pernah keluar negeri. Dia Ini udah stres nih. Kayaknya Bang Zuma ini udah ciri-ciri stres nih. Kita udah lama gue ketemu dia. Buktikan dong. Mana Buktikan ada? dong. Lanjutlah. Mana Rasul contoh dari Paulus Yesus mana? ngajari. Zikir 33 kali mana? Itu yang Rasul perlu Paulus dah. supaya kita tahu bahwa siapa yang niru siapa kan gitu. Atau ada contoh dari Paulus? Ya, yo, Bukan, Paulus begini saja loh. sudah. Kalau nggak Yesus, Paulus. Coba ada nggak dari Matius Paulus? 28 kita dengar dulu. 33 kali karena Matius mengingat 28 ayat Yesus 20. gitu. Ayo, Ya, monggo. Pra, kalau jelasin, Pra? Ya silakan, Pra.
Lanjut aja dulu, lanjut. Misalnya Gini, biarin saya jelasin. malam kudus 33 kan gini, kali. Dia Mana tahu dia nggak berani. ada nggak contoh? Dia nggak berani kita ngejelasin, makanya dia potong terus. Iya. Ya udah, kita cuma minta dalil kok, dalil. Kok jelasin pula? Mana dalilnya? Gini. Kekristenan Nggak ada dalil. itu bukan. Begini saya jelaskan. Jadi nggak ada dalilnya. Dengar dulu. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ini dalilnya nih, saya ngomong dalil nih. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Itu berpegang teguhlah tentang semua setiap ajaran yang kamu terima dari kami. Mana ajaran yang diterima itu mana? Ya ini, Mana? itulah gereja Mana? tradisi. Dengar, namanya paradosis. Ini kan sudah kami jelaskan Mana? minggu lalu. Dengar. Mana Aduh, sudah apa ada? paranormal? Kekristenan itu dengar dulu Pak, dengar. Kekristenan Mana itu ajaran itu? dengar dulu. Kekristenan Satu itu pertanyaan hidup lu ini. bukan Makanya dari dia potong iman terus. dari kitab gitu loh, bukan hanya itu. Pertanyaannya cuma satu loh. Betul. Potong terus. Dalilnya. Logikanya kamu itu Zikir 3 Bapak. kali. Justru logikanya Bang Juma ini yang saya mau Tidak ada. hendak perbaiki. Dengar dulu Pak. Kami ini bukan hidup dari tulisan saja, tapi juga dari tradisi lisan. Itu itu ada di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Karena Ya, memang nah, kalau begitu tradisi lisannya berarti Yesus pernah mempraktekkan dong wudu. Di mana Yesus pernah wudu? Coba tunjukkan. Kan kayak gini kan, Yahudi kan ya kamu kan tahu. jadi akhirnya minta tulisan lagi kan? Coba Nah, kamu kan dalilnya. Ya, Coba kan dalilnya abang- Yesus wudu. Coba Gini, di Lukas atau di dalil Markus. yang kami pegang itu bukan cuma tulisan, tapi lisan itu ya, ada di 2 Yesus. Tesalonika 2 ayat 15. Nah, coba tunjukkan ke Bang. kita 2 siapa Tesalonika yang pernah 2:15. menarasikan kalau Yesus pernah wudu. Coba saya melihat. Gini, kok udah sih ngomongin Lah, tentang Kan gini loh. Yesus katanya menteorikan kepada kalian kan. Kamu lagi nanya wudhu atau ini sih apa sih tadi? Zikir. Zikir. Coba mana? Ya pilih aja yang gampang yang ada dalilnya, ada nggak? Dia ngabisin waktu aja. Yesus wudu. Iya, nggak apa-apa, gue juga tahu. Jadi kalau kamu ajaran- jawab kami diam, tapi nggak kan bisa nggak ada. ngomong. Coba saya diam ya, saya diam. Nah, gini Tunjukkan loh. data Yesus berwudu. Silakan. Nih, nggak Tek, bisa, nggak seperti tek, itu. tek, Tidak tek, seperti itu. Nah kan dia nggak bisa diem kan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Oh, begini ini Nggak dalilnya, ada Bang. dalilnya Yesus wudu. Bang, Mana? dengar dulu. Dalil yang kami kasih itu 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kami itu disuruh Apa di situ? Dengar dulu. Kami itu berpegang teguh tentang ajaran-ajaran paradosis yang Paradosis. diterima baik secara Paradosis, lisan maupun tulisan, paranormal. Bang. Iya. Nah, kan Mana? kayak gini kan. Oh, gua Mana nggak ngina lisannya? kalian Mana loh. lisannya tentang Yesus wudu mana? Nah, itulah Aku ada di mau lihat tradisi Yesus gereja, wudu. Bang. Tradisi gereja mana yang wudu? Nggak boleh aja diskusi. Makanya dikatakan gereja kalian itu bid'ah karena tidak pernah melakukan sesuatu yang dicontohkan. Langsung nyerang Kan ini Yesus nyerang mengatakan, loh. Nah, Yesus kami mengatakan, ini- jika kau gini, percaya kepada aku, kau akan melakukan pekerjaan yang aku Habis lah si lakukan. Zuma. Nah, Yesus wudu mana buktinya? nggak apa-apa. Pernah nggak Nah, Yesus wudu? Yesus pernah nggak Begini, wudu? ajaran-ajaran tentang apa yang Yesus ajarkan itu diajarkan oleh para rasul, di mana para rasul itu disebutnya gereja. Dengar dulu, Dari Bang. mana mereka Dengar dapat dulu. itu? Itu makanya Dari Yesus mereka percuma itu kan mereka 1 Yohanes 1 kepada ayat aku. 1 dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rabat itu ditulis dalam tradisi kamu manusia. gitu. Percuma Oke. mereka beribadah sementara Lo memang tradisi manusia masa tradisi apa? Nah, Tradisi itu memang Yesus tradisi katakan. manusia, Bang. Itu Namanya yang Yesus tradisi katakan. ya manusia, Percuma mereka tradisi mereka- setan. Percuma mereka beribadah memuji kepada aku kata Nah, Yesus. ini kan main salah. Baik, Abang terima ini mau kasih. perlu belajar Injil sama saya. Oke. Bang, cuma Oke, terima kasih. Mohon maaf, terpaksa saya mute semuanya. Waktu sudah habis. Kita langsung saja. Oke, terima kasih. Iwan Villa, demikianlah sesi battle ya. Berakhir sudah sesi battle dan kita sudah menyimak bagaimana argumen telah dipaparkan terkait keimanan masing-masing pihak ya, terkait wudhu dan dzikir. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki sesi terakhir dari diskusi kita malam ini, yaitu sesi sebelum ke closing statement, kita ada sesi tanya jawab dengan partisipan. Oke, akan diberi kesempatan kepada 4 partisipan, 2 dari pihak Kristen dan 2 dari pihak Islam, untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua belah pihak narasumber. Baik, mute akan saya buka. Oke, sudah dibuka semua, unmute. Oke, silakan dibuka sendiri-sendiri. Baik. Baik, terima kasih Gurunda Zuma, Ustadz Wafi, kemudian Brother Kaya Fas dan Brother. Mohon maaf untuk
halo, Ya, mohon maaf untuk Iwan Villa, Ya, mohon boleh. di-mute semua masing-masing ya. Kita akan segera memasuki sesi tanya jawab untuk partisipan. Kepada pihak partisipan Muslim yang ingin bertanya silahkan raise hand. Kalau dari pihak Kristen yang sudah diberikan kesempatan dari pihak Kristen adalah Saudara Bobby dan Saudara Erben. Sekarang adalah sesi tanya jawab dari pihak Kristen kepada narasumber Islam dulu. Baik. Oke. Oke, dari Ada Masih ada yang bocor tuh, di mute dulu. siapa ya itu? sebentar. Oke, udah Oke, bisa. saya minta. Oke, sebentar. Saya unmute dulu untuk narasumber. Kemudian, oke, silakan. Kita beri kesempatan waktunya. Saya jangan. Oke, 2 menit ya untuk bertanya. Kemudian nanti 5 menit untuk menjawab. Kita setting waktu dulu. Bunda Rahma. Monitor Bunda Rahma. 2 menit untuk Kristen bertanya, partisipan Kristen bertanya. 5 menit untuk narasumber Muslim menjawab. Oke, udah siap tuh, Mbak. Oke. Baik, siap. Oke, silakan Bro Erben terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber Islam. Silakan. Oke. Aku pernah mendengar seorang kiai haji ceramah pada saat bulan puasa. Dikatakan bahwa malam nuzul Quran itu di pertengahan bulan puasa. Berarti kalau di pertengahan bulan puasa di sekitar hari ke-13. Pertanyaan saya, kalau Quran itu nuzul di pertengahan bulan puasa, lantas baginda Nabi Muhammad dan umat Islam ketika sholat dalam puasa hari pertama sampai ke-13 itu, bagaimana wudhunya dan zikirnya? Sedangkan wahyu Quran pertama kali nuzul itu di pertengahan bulan puasa. Nice. Terima kasih, silakan dijelaskan. Jadi, saya ulangi lagi ya, masih ada waktu saya. Ini saya dengarkan dari Kiai Haji. Malam nuzul Quran itu di pertengahan bulan puasa. Pertanyaan saya, wudhu dan zikir yang dilakukan umat Muslim dan Muhammad dari hari pertama sampai pertengahan nuzul Quran itu ajaran dari mana? Karena Quran nuzul pertama kali di situ. Karena kan tidak mungkin. Ini pertanyaannya. Kalau memang nuzul Quran di pertengahan bulan puasa, berarti sudah ada ajaran sebelum nuzul Quran. Dan puasa atau zikir dan apa semua itu sudah dilakukan. Silakan dijelaskan supaya kita mengerti bagaimana dari hari pertama sampai ke-13 itu, bagaimana di situ sholatnya, bagaimana zikirnya, karena nuzul Quran baru di pertengahan itu. Ini menjadi pemikiran saya yang mengganggu dan saya butuh kejelasan dari teman-teman Muslim. Dan teman-teman Muslim harus menjelaskan dari data Muslim. Jangan dijelaskan nanti balik lagi tanya Kristen. Balik lagi tanya kita, jangan. Fokuslah kalian bangga dengan Quran yang nuzul pada malam nuzul Quran di pertengahan bulan puasa itu. Yang saya tanya, sebelum nuzul Quran, ajaran apa yang menjadi dasar kalian untuk zikir dan sholat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu habis, silakan Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi untuk menjawab. Silakan. Monggo Gurunda. Ya, jadi yang pertama sebelum saya serahkan ke adik saya. Al-Quran itu diwahyukan pada bulan suci Ramadan. Ayatnya kemudian belakangan datang. Dalilnya apa? Nuzulnya itu lebih duluan. Penentuan kemudian bulan Ramadan itu bukan pada saat sudah ditentukan baru Al-Quran diwahyukan. Tidak. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Bahwa Al-Quran diwahyukan setelahnya ternyata jatuhnya pada pertengahan bulan Ramadan. Makanya Al-Quran itu menerangkan bahwasanya pada kondisi bulan itu untuk menentukan waktu bagi manusia. Sehingga penetapan daripada bulan suci Ramadan itu jelas dikarenakan karena setelah dipelajari tentang bulan, ternyata masa pewahyuannya itu jatuhnya di bulan suci Ramadan.
Kira-kira paham enggak? Bukan berarti puasa dulu, setelah puasa 12 sampai 13 hari, oh malam ini baru dinuzulkan Quran. Bukan kayak begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, memang di Al-Quran dikatakan sahur Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diwahyukan Al-Quran. Tapi bukan berarti ayat ini sudah diwahyukan, terus kita menunggu nih. Oh, sedikit lagi Ramadan. Oh, sudah masuk Ramadan. Kita Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga. Oh, Ramadan pertengahan Ramadan, wahyu Al-Quran diturunkan. Bukan kayak begitu. Nanti setelah Al-Quran itu diwahyukan, Al-Quran, setelah berjalannya masa, ternyata penentuan bulan suci Ramadan itu tepat jatuhnya masa pewahyuan Al-Quran pada awal mula. Begitu kawan. Silakan Dinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ditanyakan oleh Mas Erben, bagaimana awal turunnya itu di pertengahan puasa atau Ramadan, terus awalnya itu sholatnya wudhunya bagaimana? Nah, tentang kewajiban wudhu itu sudah diajari oleh malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jenengan buka di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Di sana disebutkan an Muhammad bin Ishaq qala wa kanat Khadijah awwalu man amana billah wa rasul wa sadaqa bima jaa bihi qala thumma anna Jibril alaihi salam ata Rasulullah. Jadi orang pertama dari kalangan perempuan yang langsung percaya kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Khadijah, dari orang perempuan ya. Nah, ketika itu Jibril mendatangi Nabi. Hinaftaradati alaihi salat fahamazalahu bi'aqbah. Jadi ini sebenarnya sudah dibahas kemarin kita tentang salat ya, bahwa sebelum Nabi mendapatkan Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an, itu sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril caranya berwudu. Itu sudah ada. Sehingga beliau itu memang dalam riwayat sejarah sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, beliau itu sudah melakukan sholat 2 rakaat begitu. Jadi sudah diajari, itu sudah menjawab ya, dan itu bisa kita rujuk di dalam kitab sejarah atau yang saya sebutkan barusan kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Sekian Mbak. Masih ada waktu 1 menit 30. Monggo Bang Zuma, ditambahi Bang Zuma. Oke, jadi saya tambahkan ya. Jadi poin yang tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat Rasulullah Muhammad SAW pun belum menerima perintah sholat, benar, beliau sudah diajarkan untuk berwudu. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarah manazila. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah menjadikan matahari dan juga bulan, dan Allah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Tujuannya apa? Agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, inilah yang kemudian saya katakan tadi, bahwa Al-Quran diwahyukan pada bulan suci Ramadan, bukan berarti sudah ditentukan, oh bulan Ramadan, yuk kita tunggu wahyu Al-Quran bulan ini. Tidak kayak begitu. Nanti kemudian setelahnya baru ada penentuan. Ternyata bulan itu tepat setelah diturunkan perhitungan waktu, jatuhnya pada bulan suci Ramadan. Berkaitan dengan ayat yang kemudian muncul di dalam Al-Quranul Karim. Itulah pembuktiannya bahwa Al-Quran itu tidak pernah meleset. Sedikit pun Al-Quran itu tidak pernah meleset. Ketika dikatakan bulan suci Ramadan diwahyukan, dinusulkan Al-Quran itu bisa dibuktikan dengan perhitungan-perhitungan waktu. Dan hanya ada dalam penggalan Islam, ajaran agama Islam, perhitungan tahun dan waktu itu yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran. Kalau di dalam kitab lain itu tidak ada. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab saudara, Yesus mengatakan, bukankah dalam satu hari itu ada 12 jam? Itu aja udah keliru besar itu. Demikian. 12 jam kok dalam orang Yahudi. Oke, waktu habis. Oke, tahan dulu, Bro Erben. Anda akan mendapatkan kesempatan 1 menit ya untuk merespon, dan nanti pihak Islam akan diberi kesempatan 2 menit untuk memberikan tanggapan respon. Kita setting dulu waktunya, 1 menit, dan pihak Muslim 2 menit, Bunda. Oke, jadi kalau malam di pertengahan bulan silakan, Bro. Kalau di pertengahan bulan Ramadan itu Quran turun. Pertanyaan saya itu kan
Terus dari hari pertama ke pertengahan itu dilakukan itu atas apa? Dan Ramadan itu sebenarnya apa? Kan jadi begitu. Karena jawaban teman-teman tadi itu justru membuka sebuah rongga yang sangat besar bahwa Ramadan itu sebenarnya apa. Jadi tapi topiknya di sini wudunya itu gimana? Kalau dilakukan oleh Jibril, kapan Jibril datang pertama kali? Bukankah di pertengahan bulan Ramadan? Jadi yang saya tanya itu sebelum nuzul Quran itu di pertengahan bulan Ramadan itu dari hari pertama ke hari pertengahan itu wudunya gimana? Zikirnya bagaimana? Itu yang saya tanya. Kan sudah Islam. Apakah Islam lebih dahulu daripada wahyu? Kan begitu nanti pertanyaannya. Kok bisa Islam dulu baru wahyu kemudian? Makanya saya katakan ini pertanyaan besar. Waktu habis. Terima kasih. Silakan untuk menanggapi selama 2 menit Guru Zuma dan Ustadz Wafi. Silakan. Oke, silakan Dinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ketika sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, itu Jibril sudah mengajari beliau itu cara berwudu. Dalilnya ada apa? Tidak ada di dalam kitab sejarah. Contohnya tadi pendapat Imam Ibnu Ishaq. Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Imam Ibnu Ishaq dan Imam Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah itu sudah sangat jelas. Dan saat itu, lalu bagaimana cara berwuduknya? Ya sudah jelas barusan saya jawab, diajari oleh Jibril. Lalu kalau masalah puasa bagaimana? Nah, puasa sebelum adanya Ramadan ya, sebelum diwajibkannya Ramadan, Nabi Muhammad sudah pernah berpuasa. Saat itu puasa yang wajib bagi Nabi Muhammad adalah puasa Asyura. Makanya disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, qadiman Nabi al-Madinah fawajadal yahud yasumuna Asyura. Nabi pergi ke Madinah, kemudian bertemu dengan orang Yahudi yang sedang berpuasa Asyura. Kemudian Nabi bertanya, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu? Kamu berpuasa apa orang Yahudi sekarang? Kok kamu semua berpuasa? Kemudian orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun shalih, hadza yaumun azim. Ini adalah hari baik, ini adalah hari besar. Najallahu fihi Musa wa qaumahu wa fir'auna wa aghraqa fir'auna wa junudahu fanahnu nasumuhu syukran lillah. Hari ini adalah hari besar di mana Allah memenangkan Nabi Musa dan para kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fanahnu nasumuhu syukran lillah. Maka kami berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Mendengar jawaban itu Rasulullah mengatakan, fanahnu ahadu bi Musa minkum. Maka juga karena Nabi Musa juga nabinya orang Islam, maka aku juga bisa berpuasa seperti kalian. Wa amarna sabisyami. Jadi fasoman Nabi wa amarna sabisyami. Kemudian Nabi berpuasa dan menyuruh para sahabat berpuasa. Sehingga benarlah ketika datangnya Islam itu menyempurnakan agama-agama yang lain, menyempurnakan, bukan menghilangkan atau bahkan mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Dalil saya barusan ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Sekian. Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Habis waktunya tepat sekali. Baik, demikianlah untuk penanya partisipan pertama. Sekarang saya mau bergeser ke partisipan Kristen. Partisipan Muslim ya, yang bertanya kepada pihak Kristen. Di sini saya sudah melihat ada Ustadz Yusuf El-Qudsi. Kami persilakan Ustadz Yusuf. Oke, kita beri kesempatan Ustadz Yusuf El-Qudsi untuk memberikan pertanyaan kepada pihak Kristen. Ustadz Yusuf diberi kesempatan selama 2 menit bertanya. Dan nanti pihak Kristen memberi jawab. Iya Bunda, 2 menit bertanya, 5 menit menjawab. Mohon bersabar semua pihak, kita setting dulu waktunya. Oke. Oh, sudah siap? Monitor Ustadz Yusuf? Ustadz Yusuf, monitor? Ustadz Yusuf, oke, sepertinya Ustadz Yusuf jauh dari perangkat. Oke, kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan kepada Uni Rifa. Uni Rifa? Oke. Silakan Uni Rifa. Terima kasih Mbak moderator yang cantik. Oke, aku ya nanya ya. Pertanyaannya 1 ya? Boleh nanti boleh lebih Uni. Oke, ya, aku boleh berkembang, boleh. 2 ya. Nah, pertanyaan aku,
Kenapa Kristen Ortodok Rion dan kawan-kawan ini memilah-milah ajaran PL ya? Kenapa giliran Daud membasuh tangan itu dipilih, tapi sunat yang perjanjian kekal antara Abraham itu nggak dijalankan? Aku nggak tahu, jangan-jangan Kristen Ortodok juga sunat sih? Atau ajaran-ajaran lain gitu, mata ganti mata, atau apa ajaran membunuh perawan yang tidak terbukti perawan ketika malam pertama gitu kan? Ada tuh ajarannya. Atau bilangan 21, barang siapa yang beristri 2 gitu kan? Kenapa memilah-milah ini, macam mana ini kok bisa begitu? Itu ya. Yang kedua, seandainya kalian Kristen ini yang ortodok ini melakukan sholat 7 waktu dengan berwudu dan berzikir 33 kali gitu kan. Kalian mungkin baik lah ya di mata Yesus, mungkin ya. Tapi bagaimana menurut kalian dengan Kristen yang nggak ada sholat itu, nggak ada zikir-zikirnya, nggak ada wudu-wudunya gitu. Masuk neraka apa masuk surga mereka itu? Ya kan? Terus banyak lah ya. Tanti Uti aja tuh ngejek-ngejek kadang-kadang tuh. Kami dibilang-bilang apa? Kayak nungging-nungging lah, banyak Kristen-Kristen yang bilang. Gimana itu nasibnya? Atau kalau kalian nggak sholat dan sholat itu gimana di mata Yesus gitu? Gunanya apa buat kalian? Tuh kalian kan dari tebus juga sama Yesus. 3 pertanyaan lah itu. Makasih. Oke, masih ada waktu. Unirifa dihabiskan saja. Nanti karena ada kesempatan 1 menit untuk merespon. Silakan Uni. Unirifa? Monitor Uni? Udah. Oke, baik. Nanti kalau begitu nanti kita tambahkan 1 menit 42 detik untuk Unirifa merespon. Silakan Brother Kayafas dan Brother Rion untuk menjawab. Ya, silakan Pra, atau aku duluan Pra. Halo. Pra. Duluan aja, boleh? Duluan. Oke, aku coba jawab ya pertanyaan satu persatu ya. Pertanyaan pertama, kenapa ortodoks memilih-milih ajaran PL? Sunat kok nggak dipilih? Nah, itu dan lain-lainnya seperti itu. Jawaban kami begini, Yesus itu adalah penggenapan dari Taurat. Ya, aku datang bukan untuk mentiadakan, melainkan untuk menggenapi. Sampai terakhirnya itu sampai segalanya semua terjadi. Penggenapan itu selesai di saat Yesus mati di kayu salib itu dan dia menyebut sudah selesai. Itulah titik puncak penggenapan itu. Dengan dia mati di kayu salib dan untuk menebus dosa manusia, Matius 26 ayat 28. Itu. Jadi segala yang ada di Taurat itu adalah bayang-bayangan tentang datangnya Mesias. Itu juga Yesus bicarakan di Lukas 24 ayat 44. Segala tulisan itu menulis tentang aku. Baik di kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, kitab Ketuvim. Itu menulis tentang dia, tentang kedatangan anak Mesias ini. Tentang sunat, kaitannya sama sunat tadi yang saya jelaskan ya, sunat itu sendiri itu adalah sebagai tanda perjanjian, bukan perjanjian, tanda perjanjian bahwa di dalam Abraham itu nanti akan datang keturunan di mana dari keturunan ini akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Itu merujuk kepada Mesias. Semua nabi itu menantikan Mesias sampai sekarang. Bahkan rabinik yang sekarang yang notabene yang lempar muter-muterin ayam dan nggak punya bait Allah, itu masih menantikan Mesias. Tapi tentu dengan pemahaman mereka. Tapi orang-orang yang Yahudi yang masih memiliki Mesias, masih memiliki bait Allah, itu udah tergenapi dalam diri Yesus bahwa dia adalah Mesias. Matius 26 ayat 63. Itu pertanyaan bagaimana dengan Kristen yang nggak sholat? Nggak apa, sholat itu bukan syarat masuk ke surga. Sholat itu untuk menjaga rahmat seperti yang tadi kemarin kita jelaskan. Menjaga kebersatuan kami dengan Kristus, itulah kita menjaga rahmat itulah dengan sholat setiap hari. Sampai nanti ketemu hari Minggu, nanti kita perjamuan kudus lagi, Ekaristi, baru Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu kayak gitu terus. Itu untuk menjaga rahmat. Memang keselamatan itu harus dikerjakan. Nah, itu. Yang ketiga, silakan Pra, mungkin mau lanjut Pra. Gak apa-apa, lanjut aja, nanti aku tambahin. Kalau nggak sholat gimana? Sholat itu seperti yang tadi saya bilang, bukan itu penyelamat kami. Juru selamat kami adalah Yesus, bukan manusia. Manusia itu, usaha manusia itu sia-sia semuanya. Gak akan ada yang bisa. Karena apa? Karena semua itu sudah mengenal dosa. Nah, Yesus ini yang juru selamat itu dan kita ikut kebangkitan bersama dia. Roma 6 ayat something. Ke depan kamu baca tuh Roma 6. Tentang kebersatuan kami, itulah yang dengan si Kristus yang sebagai juru selamat yang telah bangkit dari maut, itulah kami diselamatkan. Jadi keselamatan itu gak bakal hilang. Kenapa? Keselamatan itu ya diri Yesus itu sendiri. Itulah kenapa ada jaminan di dalam kekristenan. Nah, ini udah waktu penjelasan saya nih. Dilanjutkan Bro Kayafas. Lanjut aja kalau mau lanjut. Udah Pra.
Udah semuanya udah aku lahap. Ya itu ya. Tiga pertanyaan tadi ya aku tambahkan. Memang semua tadi yang dikatakan Adrian itulah iman kekristenan. Saat Yesus itu sudah menggenapi karyanya, semua udah selesai bener. Saat dia bilang udah selesai, artinya udah, ngapain lagi? Mengenai sunat itu, justru sunat itulah yang itulah yang dijaga orang Yahudi hingga datangnya Mesias. Kenapa juga tidak makan babi? Kalian kan fokusnya cuma itu doang kan? Itu ya supaya apa? Supaya orang Yahudi jauh dari sesuatu yang kotor. Zaman dulu itu adalah kotor, ibaratnya patogen, saya bilang. Saat orang hamil, nggak mungkin dia makan kerang mentah, ikan mentah, sushi, nggak mungkin kan? Itu kan merkuri. Jadi makanya orang Yahudi tidak akan makan yang merupakan hewan-hewan yang kotor. Nah, saat Yesus datang, semua sudah digenapi. Kita tidak menunggu lagi kedatangan Mesias, karena yang akan datang lagi adalah Yesus yang kedua kalinya. Gitu. Jadi buat apa? Kan kalian juga mengikuti kayak babi sunat. Buktinya dalil bahwa Nabi Muhammad sunat juga tidak ada. Kalian makan babi, kalian tidak makan babi, tapi unta, lele, belut, kepiting kalian makan, udang. Orang Yahudi nggak makan seperti itu. Terus Kristen sholat 7 waktu ya tadi dibilang sama adik. Memang Kristen itu sholat itu hanya untuk menjaga rahmat, Unirifa. Menjaga rahmat untuk mengejar kekudusan. Bagi orang-orang lain yang di luar ortodok yang mau sholat, di EVC tuh ada banyak yang sholat juga, yang mau zikir. Bentar, nih suara siapa nih? Sorry, aku kalau mute nanti nggak bisa buka aku, jadi aku terpaksa buka nih. Gimana nih Mbak Lona? Kalau aku tutup Sebentar, nanti aku ngomong lanjut apa enggak nih? Jangan dipotong dong. Enggak, tadi ada bunyi handphone kan, keganggu. Aku sengaja buka, nggak bisa tutup. Oke, mohon maaf, saya mute dulu ya Uni Rifaya, nanti saya bukakan lagi ya. Mohon maaf ya Uni. Silakan bro, lanjut. Ya terus kalian nanti setelah diskusi udah habis. Halo? Waktu tinggal 3 detik, silakan. Ya udah, itu aja lah. Oke, waktunya habis, tadi sisa 5 detik. Baik, terima kasih. Sekarang giliran Uni Rifa, kami beri kesempatan untuk merespon jawaban, karena tadi sisa 46 detik, jadi kita totalkan saja di sini 1 menit 46 detik. Oke, aku langsung ya. Kata Sirion gini, keselamatan itu harus diupayakan, harus dikerjakan. Lalu dijawab lagi, tapi usaha manusia itu sia-sia. Jawaban ini, keselamatan harus diupayakan, tapi usaha semua manusia itu sia-sia. Pusing aku nih. Jadi mau sholat kalian ya masuk surga, nggak sholat pun kalian masuk surga. Ngapain kalian sholat gitu loh? Apa manfaatnya menjaga kekudusan? Loh, buktinya kalian mau makan babi nggak sunat pun nggak apa-apa. Masuk surganya kalian, karena kalian udah ditebus. Mau ada yang Tante Uti itu nggak wudhu, dia habis, mohon maaf ya, habis bergumul malam dengan suaminya besok di gereja, tetap masuk surga kok. Dia percaya Yesus atau Sopiatul lah misalkannya gitu ya. Itu nggak ada wudhunya, masuk surga kok dia. Jadi ngapain kalian sholat gitu loh? Sholat yang nggak dikerja, ya, terus kata Rion gini, kan Nabi Muhammad juga nggak ada disunat, ya sama lah seperti Nabi Musa nggak ada di PL, aneh aja kalian gitu nanyain. Bahkan jangankan sunat, Paulus memang sholat wudhu. Tadi kan kutunjukkan dalilnya. Yesus saja ketika bersujud itu sholat duhur apa sholat duha, aku nggak tahu ya. Ketika dia sujud maju ke depan itu nggak wudhu, nggak tahu pakai tayamum mungkin dia. Jangan-jangan kalian mau besok temanya siapa yang meniru tayamum? Yesus itu tayamum kayaknya tuh ya, karena nggak ada air di situ, nggak ada tuh air aqua pun mineral nggak ada dikasih sama murid Yesus ya. Nah itu pertanyaanku balik lagi, Rion, apa maksudnya itu? Keselamatan harus diupayakan, tetapi semua upaya manusia sia-sia. Coba pertegas jawabannya, Yon. Janganlah kontradiksi jawabannya, Yon. Itu mungkin. Terus ya kalau nggak ada gunanya sholat nggak sholat karena masuk surga, ya ngapain kalian sholat gitu ya? Sia-sia aja lah buatan kalian itu. Aduh, nggak ada manfaatnya lah. Lanjut. Silakan dihabiskan Uni, masih ada. Oke. Ya itu aja gitu ya, gitu aja Mbak Lona Ana. Mereka mau sholat mau enggak tetap masuk surga kok Mbak Lona. Tante Uti itu nggak pernah sholat itu, sholata itu nggak ada itu, tetap masuk surga dia. Jadi aneh aja mereka nih, ngapain sholat juga? Mau bertradisi berapa-apa, giliran tradisi-tradisi yang Yahudi yang lain nggak diterima mereka. Ambil yang satu-satu aja. Oh giliran Daud bermazmur, sholat itu ambil, giliran ambil istri orang nggak diambil. Terima kasih Uniko, terima kasih pertanyaannya cerdas. Baik, kita beri waktu 2 menit untuk 2 menit Bunda, 2 menit untuk menanggapi respon tersebut. Oke, waktu dipersilakan
2 menit tanggapannya. Silakan. Ya, aku bilang tadi ya, keselamatan itu ya pribadi Yesus itu sendiri. Ini udah kedengeran ya sore? Pribadi keselamatan itu adalah pribadi Yesus sendiri, bukan dari perbuatan manusia. Tapi apakah kita bebas melakukan dosa setelah kita ditebus? Enggak seperti itu. Makanya ada di Roma 6. Coba aku mau share screen. Roma 6. Ya, aku boleh matiin dulu, Pak, Bu. Timer di pause dulu. Timer Oke, di pause silakan. dulu, aku mau share screen tapi kok nggak bisa ya. Silahkan. Ya, sorry agak lag gini. Roma 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dan demikian sampai di sebentar ya, kamu terima. Nah ini deh. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Inilah maksudnya dikerjakan itu. Agar kita tetap menjaga rahmat itulah dengan sholat. Kita nggak bisa melakukan dosa lagi, jangan melakukan dosa lagi. Karena kita sudah selamat. Kita itu berbuat baik bukan karena belum selamat atau mendapat keselamatan, bukan. Justru karena kita sudah selamat itulah makanya dikerjakan berbuat baiklah. Bukan dengan berbuat dosa. Nah, gitu kira-kira jawabannya. Ya, silakan, Pra. Mungkin mau ditambahin, Pra. Ya, tujuan kami menjabarkan topik-topik seperti ini ya untuk memperingati saudara-saudara muslim ya. Karena bagi kalian sholat itu kan seperti main di time zone, dapat tiket dikumpulin nanti tukar hadiah. Nah, saya agak curiga karena dugaan kuat saya karena apa? Karena dalam sholat kalian tuh itu yang saya jelaskan kemarin, ada yang namanya tahiyat, meminta keselamatan buat baginda Rasul. Semestinya yang mendoakan kalian adalah baginda Rasul itu. Bukannya kalian mendoakan dia setiap hari selama 5 kali, 1 hari, kali 7, kali setahun, bertahun-tahun. Bukan seperti itu. Kami tidak pernah mendoakan rasul-rasul kami, apalagi mendoakan Rasul Paulus ya, nggak pernah. Justru saat konsep surga kalian tidak ada ibadah, yang kami khawatirkan adalah kalian ditipu. Karena apa? Kalian mendoakan Nabi, tapi saat Nabinya udah masuk surga, kalian ternyata tidak masuk ke sana. Karena konsep surga itu tidak ada ibadah. Meskinya surga itu tetap ibadah, kita tetap adalah hamba. Tidak mungkin kita setara dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, ayat saya tambahkan lagi, ayat tadi, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Habis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Oke, kita sekarang beri kesempatan ketiga. Penanya ketiga adalah dari pihak Kristen. Yang akan diberi kesempatan selama 2 menit untuk mengajukan pertanyaan. Di sini yang sudah ditunjuk adalah Giga Chat. Bro Giga Chat. Oke, sebentar saya. Oke, sudah di-unmute. Silakan untuk kita setting dulu waktunya. 2 Islam. Oke, Bunda. Oke. Iya, 2 menit bertanya, Islam 5 menit menjawab. Ya, pertanyaan saya pendek Oke, aja. baik. Silakan. Ya, sebelum Baginda itu memeluk agama Islam, Baginda itu dekat dengan Waraqah bin Nawfal. Apakah Baginda itu adalah Nasrani sebelum beliau beragama Islam? Jelas ya pertanyaan saya ya. Iya, silakan dihabiskan selama 2 menit, silakan. Karena memang ada narasi bahwa beliau ini juga belajar dengan Waraqah bin Nawfal, itu yang pertama. Sehingga apa mungkin tata cara ibadah dari Waraqah bin Nawfal ini memang dianut juga oleh beliau. Apalagi ada narasi teman beliau itu ada dari negeri Ethiopia. Itu bisa kita lihat dari adanya banyak sekali kata-kata serapan yang masuk ke dalam Islam. Contohnya seperti kata Hawariyun, itu salah satunya. Terus ada kata Injil dan seterusnya. Jadi saya mencurigai seperti tadi saya mencurigai bahwa adanya banyak sekali kesamaan-kesamaan dengan agama Nasrani
itu bisa karena beliau itu mempunyai sahabat dan beliau itu berguru dengan orang-orang Nasrani sebelumnya. Apalagi ya ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau itu dekat dengan ahli-ahli kitab, bahkan Bro. tindak laku. Mohon maaf Bro Giga, mohon maaf kalau boleh diganti ya, kata mencurigai tadi sepertinya terkesan framing saja. Silakan. Terima kasih. Oke, ya udah. Apakah beliau itu beragama Nasrani sebelum beliau beragama Islam? Karena nabi-nabi sebelum, seperti seumpamanya baginda Yesus, sebelum Kristen itu ada, beliau itu adalah agama Yahudi. Sehingga beliau itu melanjutkan risalah nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Silakan. Terima kasih. Oke, masih tersisa 10 detik waktunya. Kami persilakan Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi untuk menjawab. Silakan. Silakan antum awalan. Oke, apakah agama Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu atau diangkat menjadi nabi? Ketika dikatakan Nasrani jelas tidak, dikatakan Yahudi juga jelas tidak. Tetapi agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang hanif, yang lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jenengan membawa narasi-narasi bahwa Nabi Muhammad pernah berguru kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani, seharusnya Anda menampilkan data. Jangan hanya menarasikan, ini loh datanya, buktinya, Nabi pernah berguru kepada si A, Nabi pernah berguru kepada si B. Makanya orang tua Nabi Muhammad SAW itu memegang teguh agama yang ada pada Nabi Ibrahim, yaitu agama yang hanif, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada data yang menerangkan Nabi Muhammad pernah berguru kepada Yahudi atau Nasrani, tidak ada. Makanya di dalam Al-Quran ada 3 ya, waktu itu di Mekah itu ada 3 agama. Yang pertama musyrik Arab yang mengatakan malaikat anak Allah. Kemudian orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Yang ketiga Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah. Dan itu tidak pernah dinarasikan oleh Rasulullah SAW. Monggo dilanjut Bang Zuma. Ya, jadi pertanyaan ini memang adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman Kristen. Apa sih agama beliau? Yang pasti kemudian adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu hidup pada masa fatrah, masa di mana beliau itu tidak menerima kemudian langsung selayaknya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tapi beliau ini kemudian tidak pernah bertemu dengan sosok Nabi. Itu yang pertama. Kedua, beliau juga tidak pernah melihat kitab. Bahwa ada yang disebut kitab Torah, ada yang disebut Mazmur, ada yang disebut Injil, apalagi Al-Quran. Lalu apa keyakinan beliau? Beliau tidak mengikuti satu ajaran agama apapun yang ada pada masa itu. Beliau hanya disebut sebagai orang yang hanifiyah, orang yang lurus, yang kemudian tidak pernah menyekutukan pencipta langit dan bumi. Dia hanya mengakui bahwa ada pencipta, tapi kemudian dia tidak menisbahkan imannya itu kepada sosok yang sama diimani oleh orang-orang jahiliyah pada masa itu. Beliau Rasulullah Muhammad SAW itu adalah hanif. Apa hanif itu? Kemudian yang pertama adalah beliau tidak pernah menyekutukan Allah. Itu. Beliau tidak pernah mengikuti upacara-upacara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Sehingga apa yang terjadi di sekitarnya membuat beliau itu menyendiri di sebuah gua yang kemudian kita kenal gua Hira. Beliau di situ, ya, bertahanus di sana, mencari bahwa alam ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin yang mereka sembah. Ada yang kecil, ada yang besar, kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Itu nggak mungkin. Jadi proses pencarian inilah kemudian yang ditorehkan oleh sejarah beliau, sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ketika Allah belum menyatakan diri kepadanya. Lalu kemudian seketika dia bertahanut mencari siapa Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Pasti ada yang menciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan diri kepada beliau dengan perantaraan malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itulah pembuktian
bahwa ajaran yang dianut oleh beliau sebelum dia menerima wahyu itu adalah ajaran yang kemudian jelas, hanif, tidak pernah menduakan Allah, tidak pernah mensyirikkan Allah, tidak pernah mengikuti ajaran-ajaran yang kemudian dinisbahkan kepada golongan-golongan jahiliyah. Beliau suci dari hal tersebut. Silakan ditambahkan Adinda. Kurang berapa waktunya? Oh, siap. Nah, ini sebenarnya narasi seperti itu sudah beberapa kali ditanyakan oleh beberapa orang, apakah agama Nabi Muhammad, bahkan istri Rasulullah Sayyidah Khadijah juga difitnah bahwa dia adalah penyembah berhala dan begini begitu. Coba jenengan lihat di dalam surah Ad-Duha. Di dalam surah Ad-Duha ketika Rasulullah masih kecil, masih yatim, dan ketika Rasulullah bingung ada di jalan, siapa yang membimbing Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Muhammad tersesat di tengah jalan, di sana ditunjukkan jalan yang benar oleh Allah. Kemudian ketika Nabi Muhammad yatim, bahkan Sayyidah Halimah yang menjadi ibu Rasulullah juga tahu Rasulullah ini akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Sudah. Habis. Mbak Lona. Ya, Bunda, sudah. Oh, Habis, ya. oke. Oh, suara saya nggak masuk ya tadi. Saya sudah kan? Oke, mohon. Kecil, Oh, kecil. Mbak. Oke, terima kasih Oh, Bunda. Mohon maaf. bagus. Terima kasih. Terima kasih Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi atas jawabannya. Sekarang 1 menit 8 detik untuk pihak Kristen untuk memberikan respon tanggapan dan nanti 2 menit untuk pihak Islam. Kita setting waktu dulu Bunda. 1 menit 8 detik. Muslim 2 menit. Oke, silakan Brother Giga Chat, langsung saja. Brother Giga Chat, monitor? Oh, di mute. Oke, silakan Brother Giga Chat. Mohon maaf, ke mute ya. Silakan. Ya, itu boleh-boleh saja. Tapi kecurigaan saya ini semakin mengerucut karena dikatakan juga tidak mungkin ya dikatakan juga di dalam beberapa riwayat bahwa orang tua beliau yaitu Waraqah bin Nawfal, yaitu ayah dari istri beliau, adalah seorang Nasrani yang taat. Seperti itu. Ya, seperti apa mazhab Nasraninya itu saya tidak mau ke situ. Dan lagi pula sebelum itu yang mengukuhkan beliau dan berkenalan dengan beliau itu adalah seorang pendeta Buhairo. Jadi mungkin ya, apalagi ada ini kecurigaan kami makin jelas ketika melihat banyaknya kesamaan dengan Nasrani, dan hari ini sudah semakin mengerucut ke sana. Ya, jadi boleh kita bercuriga seperti itu. Sekali lagi kita menghindari framing ya, kita menghindari framing. Mohon kata curiga untuk tidak dipakai. Silakan. Silakan, Bro. Ke-mute kali ya? Enggak. Aduh, oke, jangan. Saya nggak. Jangan ditutup lagi ya. Oke, silakan. Mungkin cuma itu saja tanggapan dari saya. Mungkin Ustadz Wafi dan Ustadz Zuma mungkin bisa mengomentari. Silakan. Silakan, Dek. Iya, ini dari narasi sudah, bismillahirrahmanirrahim, dari narasinya sudah salah jenengan. Waraqah bin Nawfal itu bukan ayahnya Khadijah. Sayyidah Khadijah itu namanya Khadijah binti Khuwailid binti Asad. Jadi ayahnya itu bernama Khuwailid. Jadi narasinya kan sudah salah. Coba jenengan baca teliti lagi. Makanya saya suruh tampilkan referensi biar jenengan baca benar-benar nama ayahnya istri Rasulullah, nama ayahnya Sayyidah Khadijah itu Khadijah binti Khuwailid. Bukan Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal bukan ayahnya Khadijah. Jadi ketika bertanya saja sudah salah, maka bagaimana kita mau jawab kan gitu. Monggo Bang Zuma, ini nanyanya sudah salah soalnya. Tafadhol. Iya, jadi gini loh. Kalau Anda menemukan ada kesamaan, ya memang karena sumbernya sama. Inna anzalna Taurah fiha hudaw wa nur. Jadi Al-Quran memang menerangkan seperti itu. Sesungguhnya kami
telah mewahyukan kitab Torah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Ya. Ini artinya bahwa Tuhan yang kami sembah, yang pernah mewahyukan Torah, yang pernah mewahyukan Injil. Maka ketika hari ini Anda menemukan adanya kesamaan, yaitu memang karena kenapa? Ismail itu adalah anak dari Nabi Abraham yang kemudian menurunkan Nabi terakhir khatam nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat Nabi Musa pun menyeru kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amwatan amantu billah. Itu jelas dalam Al-Qur'an. Ya, fa alaihi tawakkalu, ya. In kuntum muslimin, seruannya jangan pernah kemudian kamu bergeser. Jika kamu benar-benar, maka kamu harus berserah diri kepada Allah. Ini yang kami imani. Seluruh nabi itu muslim, bukan Kristen. Kristen itu dari barat. Habis. Baik, terima kasih Gurunda dan Ustadz Wafi atas jawabannya. Oke, langsung saja kita memasuki 6 detik waktu sudah tersisa. Oke, kita langsung saja memasuki penanya terakhir ya. Di sini dari pihak Islam kepada pihak Kristen. Sudah ada, kami buka mute-nya untuk Bro Tristan. Monitor Bro Tristan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen berapa, Mbak? 2 menit. Iya, Kristen 6 menit, Islam 2 menit. Oke, Al-Baqarah 153 ya. Waskurni Sebentar, sabar dulu bro, sabar Ahi, waktunya belum dimulai. Kita tunggu dulu. Oke, silakan. 5 menit. Oh, mohon maaf, iya 5, mohon maaf Bunda, 5 menit. Oke. Mbak Lona agak pusing ini mungkin sudah. Aduh, iya sudah capek. Silakan, mohon maaf ya Iwan Villa. Butuh kopi belum minum dari tadi. Silahkan langsung saja Bro Tristan, sampai lupa namanya. Pertama masalah zikir tadi sudah disebutkan sama Ustadz Wafi ya. Suaranya kecil ya Pak? Ya ayyuhallazina amanu zikrullaha zikran katsira Al-Azam 41. Kemudian perintah Allah lagi di Al-Baqarah 153, fazkurni azkurkum waskuruli wala takfurun. Nah, dari yang dikatakan 33 tadi, memang ada juga hadis di Sahih Bukhari ada yang 10 kali. Nah, kalau yang ahli itu biasanya 5.000 kali. Kata ahli zikir itu maknanya untuk melapangkan dada. Dan setiap zikir ini ada fadhailnya. Misalkan subhanallah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini kata syukur ya. Maka Ini bertanya ya. Sabar. Lain syakartum lazidanakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian la ilaha illallah, kunci surga. Allahu akbar, maka Allah selalu membentenginya. Jadi dari 4 zikir ini ada manfaatnya masing-masing. 33, 99 itu Asmaul Husna. Ini hanya permisalan saja. Pertanyaannya, kalau kalian berzikir juga, fadilahnya apa bagi kalian? Utamanya apa? Balasannya apa? Karena Yesus juga membalas kan. Matius 16:27. Tuhan kalian juga maha membalas kan. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Kebaikan dibalas kebaikan kan. Silakan. Utamanya apa? Oke, masih sisa 16 detik. Silakan Bro Kayafas dan Bro Rian untuk menanggapi. Silakan, Bro. Bro. Ya, jadi doa puja Yesus itu atau doa yang zikir itu kedengaran ya. Sorry. Mikku jauh. Jadi doa puja Yesus atau doa yang disebut dengan zikir Kristen itu tujuannya tadi seperti yang saya tulis ya. Cuma tadi teman-teman nggak berkenan untuk melihat sepertinya Kolose 2 ayat 6 dan 7. Dengan demikian bacain lagi ya. Itu tujuannya apa? Karena di dalam Kolose 2 ayat 6 ini, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tujuannya yang pertama adalah supaya hidup kita tetap di dalam Dia sebagai dasar, pokok keselamatan. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
hendaklah kamu bertambah teguh dan iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya ini fungsinya. Fungsinya pertama, hidup kita serahkan kepada dia. Kalau hidup kita serahkan sama dia, berarti kita taat. Itulah takwa ya. Dan kemudian kita berakar. Kita bukan hanya menyembah kosong gitu. Kalau berakar Kristus itu di dalam hati kita, maka perbuatan kita juga ke sekitar kita juga harusnya bisa tercermin dari apa yang berakar dalam hati kita. Nah, hendaklah kamu bertambah teguh dan iman yang telah diajarkan kepadamu. Yaitu keimanan juga bertumbuh. Keimanan juga bertumbuh. Karena di dalam Alkitab kita nggak bisa menampik ya. Di dalam Alkitab itu pengetahuan itu mendatangkan keimanan. Itu ada di dalam Roma, di dalam kitab Roma ya. Kemudian hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya ini agar kita juga bisa bersyukur. Jadi dalam satu doa yang disebut zikir tadi, doa puja Yesus itu semua komplit. Kita bertakwa, kita berakar dalam dia, kita bertambah teguh iman kita, terus kita juga melimpah dengan syukur, kita tahu diri gitu. Nah, nanti dari semua itu hasil buahnya itu apa? Yaitu kita terhadap sesama, kita punya kasih. Ya kita juga bermanfaat buat hidup kita dan sekitar. Lanjutlah, Prade. Oke, aku mau share screen. Itu aku hanya menambahkannya, bukan untuk... Boleh share screen ya? Sepertinya tadi ya ini mengapa perlu zikir? Aku menambahkan sifatnya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Oleh dia itu kita dapat diselamatkan ya. Itulah kenapa kita selalu mengingat nama dia, selalu di dalam setiap napas yang tidak terputus-putus. Itu ada di kitab Efesus yang aku nggak tampilkan di sini. Agar apa? Agar kita tuh senantiasa berjalan bersama dia. Itu loh. Selalu ingat dengan Yesus ini yang adalah juru selamat kami ini, itu Tuhan kita itu. Dan ini juga Yesus juga menambahkan kan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Itu juga salah satu manfaatnya. Kira-kira gitu sih untuk menambahkannya. Yang selebihnya tadi udah cukup jelas disampaikan oleh saudara saya Pak. Ayatnya tadi yang gue bilang Roma itu ini ya, 2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya ini, itulah semestinya orang Kristen seperti itu. Dasar dari doa puja Yesus itu adalah seperti itu. Supaya kita bisa mengasihi. Jangan kita cuma bilang mengasihi, kita tidak bisa mengasihi sesama. Dikit-dikit hujat, dikit-dikit marah, gitu kan. Ya inilah yang terlihat, yang tercermin, itulah ada di dalam kekristenan. Kalian juga punya konsep yang namanya hablum minallah, hablum minannas. Hubungan terhadap Allah, hubungan terhadap Sang Pencipta, dan hubungan terhadap sesama. Ya hanya bisa dimengerti oleh pengetahuan kekristenan. Mohon tidak framing ya, brother ya. Okay. Tidak, itu kebenaran kok. Tidak, kami tahu. Oke, silakan lanjutkan. Tapi sekali lagi mohon tidak framing, silakan. Saya sudah kok. Silakan, ya, Adrian. Habiskan waktu. Udah cukup lengkap ya tentang tadi itu juga kan kita sudah menyampaikan di presentasi kami yang memang sudah lengkap dengan data-data yang seperti itu. Saya sudah cukup. Ya, gitu aja moderator. Udah cukup. Ya. Baik, masih ada 5 menit. Sebentar, brother, kita stop dulu, Bunda. Stop dulu. Mohon waktu di stop dulu. Oke, 1 menit 16 detik untuk Bro Tristan untuk merespon. Silakan. 46. Oh ya, 46 detik itu. Bukan yang Islam ditambah 1 menit. Jadi 1:16. Dulu. 1:16. Oke. 1:16 untuk pihak Kristen nanti 2:46 berarti. Oke. Tahan bro. Tahan dulu. Belum notice Kristen 2:46. Kristen 24.
Sabar, sabar. Iya, Muslim kan iya, sabar iya. ya. 2 menit 46 detik. Mohon beri kami kesempatan. Perhatikan ya zikir-zikir ini kan. Bentar dulu Tristan bro. Belum ya. Sabar. Belum, Ya, Sabar. buset. ya. Sabar bernarasi, sabar dulu. 2 menit 46, Bunda. Mohon maaf untuk semua pihak, mohon bersabar. Oke, Bro Tristan juga ada masukan dari Ivan Villa supaya mungkin mic-nya agak diperbesar suaranya. Terima kasih, silakan. Siap. Perhatikan zikir-zikir tadi ada Allah. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Adakah ayat begini di kalian? Kan enggak ada. Manusia ini hidupnya ingin bahagia loh. Toha 14 itu. Qimus shalah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Luar biasa kan? Itu katanya salat tadi kosong. Saya aneh mendengar narasi Aderion tadi mengatakan perbuatan manusia itu sia-sia. Padahal di Yakobus 2 ayat 15, iman tanpa perbuatan, iman mati. Ini mana yang betul ini? Petrus atau Aderion? Bahkan Yesus menarasikan barang siapa mengamalkan dan mengajarkan Taurat akan duduk di surga tertinggi. Ini aneh menurut saya. Yang lebih aneh lagi di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah manusia yang diuji oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat setelahnya, Tuhan tidak pernah menguji manusia. Wajar kalian ini sholatnya nggak wajib. Wajar sholat kalian itu kosong juga. Karena sholat kalian itu bukan membuat hati tenang. Tetap hati kalian itu kosong gitu loh. Ini yang saya mengajak kawan ini yang ada Rion, kayak Apas dan kawan-kawan yang lain. Allah telah tetapkan itu ya. Mengingat Allah itu hati menjadi terima tenang. kasih. Waktunya habis. Terima kasih, mohon maaf waktu gitu loh. habis, Bro. Zikir itu. Oke, terima kasih. Sekarang kesempatan pihak Kristen langsung untuk menanggapi 2 menit 46 detik. Silakan. Pertanyaannya tadi apa sih? Pertanyaannya Nah, apa sih? harus Jadi yang tegasnya gitu loh. Tadi kan dong. banyak Kita statement fokuskan gitu. tadi ya. Perbuatan itu nggak perlu. Kan tadi kan sudah dikasih tahu. Yang di Roma 6 itu. Maksudku gini, keselamatan itu yaitu diri Yesus itu sendiri. Nah, bukan berarti lantas kita berbuat sudah diselamatin, kita lantas bisa bebas berbuat dosa. Tadi kan itu yang aku bilang, Roma 6 itu. Apakah kita boleh bebas melakukan dosa? Ya enggak, sekali-sekali tidak. Makanya kita berbuat baik karena kita sudah selamat, gitu loh. Karena kita sudah diselamat itu, makanya iman tanpa perbuatan itu mati, betul. Lu sudah beriman dengan Yesus, bukan berarti lu udah bebas berbuat apa-apa, bebas gitu loh. Ya kita harus menjaga itu keselamatan itu yang telah diberi itu. Makanya kita tadi yang aku bilang lanjutnya, kenapa harus sholat itu menjaga rahmat. Nah, kira-kira gitu sih. Mungkin Pra bisa ditambahin, Pra. Iya, kalau dibilang sholat Kristen tadi kosong, ya itulah yang kami bawa, bahwa dari jam-jamnya saja, waktu-waktu sholat itu kami memiliki makna, di mana itu kristosentris, sangat bertitik tolak dari Kristus itu sendiri, jam-jam Kristus. Dia disalibkan, dia mati, dia diturunkan dari kayu salib, dia di dalam kubur, dia bangkit, Roh Kudus turun, dia akan datang kembali. Itu kan jam-jam yang juga jamnya sama persis dengan jam-jam ibadah kalian. Sepertinya ya. Jangan-jangan itu sama. Nah, itu makna-makna seperti itu pun kami memiliki. Justru kalau teman-teman muslim kan tidak pernah tahu mengapa kok jamnya harus jam 12. Mengapa jam 3 asar, mengapa jam 6. Kan kalian hanya menjawab, oh ini hanya pembeda. Tapi kan aneh, kenapa tidak jam 10 malam atau jam apa, jam-jam yang lain lah. Nah, kami mengerti pemaknaan itu dari karya Kristus itu. Dan karya Kristus itu bukan karya kosong, itu yang dinantikan nabi dari mulai zaman nabi-nabi terdahulu. Dia itulah orang yang dinanti-nantikan, makanya dia dinamakan Mesias. Karena Mesias itu raja, nabi, dan imam. Dia yang ditunggu-tunggu semua nabi. Tidak ada yang ditunggu-tunggu lain. Makanya itulah semua kita ini bisa mati karena Adam. Tapi jalan satu-satunya supaya kita bisa hidup kekal hanya melalui Kristus. Tidak ada. Tidak bisa kita diselamatkan cuma gara-gara rajin sholat. Mau kalian sekuat apapun, mau minum kreatin, amino, sholat tiap hari, nggak capek-capek, nggak bakal kalian bisa selamat. Yang bisa nyelamatin itu cuma Kristus.
Baik, terima kasih. Sekali lagi kita framing, waktunya juga habis. Oke, terima kasih. Waktu habis, Ivan Villa. Alhamdulillah. Baik, tidak terasa ya. Malah terasa. Kita sudah sampai di akhir acara. Berakhir sudah semua sesi, terutama sesi partisipan. Dan sekarang kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi closing statement untuk kedua narasumber. Kita mulai dulu dari pihak Kristen untuk memberikan closing statement-nya. Selama 6 menit ya. Oke, closing statement selama 6 menit. Aku dulu ya, Pra. Siapa? Sabar, kita mohon waktu di setting dulu ya. Mohon bersabar, Ivan Villa. Mungkin 5 menit aja, Mbak. 5 menit saja ya? Cukup Iya, ya, Ustadz 5 Wafi? menit Baik, aja. kalau begitu. Iya. Baik, oke. Terima kasih atas masukannya. Kita 5 menit. Silakan pihak Kristen untuk memulai closing statement terbaiknya. Silakan. Ya, selamat malam, salam ya buat teman-teman semua, termasuk saudara-saudara Muslim yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berbicara di Zoom ini. Dari diskusi ini tujuannya bukan memojokkan umat Muslim, tapi supaya kita nyadar bahwa ada kekristenan di luar sana. Ya, kami ini adalah ultra minoritas ya. Kami minoritas di antara minoritas. Kami hanya memberitahu bahwa ada kekristenan yang menjaga tradisi selama 2000 tahun dan itu tidak berubah. Nah, hal inilah yang kami bawa, bukan untuk mencocok-cocok logikan, tidak seperti pandangan teman-teman tadi untuk menyamakan dengan Muslim, tapi ini adalah hal yang lebih dulu ada, yang kalian bisa cek. Ini tradisi yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir, atau mungkin sebelum Siti Aminah ada, jauh lagi. Nah, ini adalah suatu diskusi yang baru ya buat kita, supaya kajian kita juga bukan hanya hujat menghujat, setidaknya berkembang gitu. Dan disinilah kita juga bisa mengerti, menjaga keimanan masing-masing, dan kita bisa memilah mana ajaran yang benar. Karena di dalam kekristenan itu kami hanya menganggap keselamatan itu hanya dalam Kristus. Kristus yaitu Allah itu sendiri. Semua sifat-sifat Allah ada di dalam Dia. Kolose 2 ayat 9. Makanya tadi saya bilang Asmaul Husna pun ditulis oleh Dionysius dari Areopagus, tokoh yang ada dalam kisah para Rasul 17. Itu menuliskan sifat-sifat Yesus ke dalam ilahi karena apa? Karena dia adalah sepenuhnya Allah. Nah, itu yang harus kita mengerti, mengapa Yesus itu sangat penting. Kita berwudu, sholat itu untuk dia, demi keselamatan kita. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih kepada moderatornya tadi ya, yang sangat cekatan, dan Bro Zuma dan Wafi. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Baik, aku lanjutkan. Sebelumnya terima kasih buat moderator dan semua yang ada di sini, khususnya buat peserta lawan bicara kami, itu Bang Zuma dengan Bang Wafi. Ya, sebelumnya kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Langsung ke substansinya, Kristen itu hidup bukan hanya dari tradisi tulisan. Itu penekanan dari saya ya, dari kami ya. Tapi juga dari tradisi lisan. Tradisi lisan inilah adalah disebut tradisi gereja. Itulah di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Adapun segala hal yang diperbuat Yesus tidak segalanya tertulis dalam kitab ini, yaitu di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Terkait ajaran Yesus itu memang telah diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu di Matius 28 ayat 20 yang itulah yang disebut gereja. Apapun di luar dari ajaran gereja itu terkutuk. Itu ada di Galatia 1 ayat 8. Jadi terkait dengan judul kita hari ini tentang indikasi zikir, siapakah yang meniru, Muslimkah atau kekristenankah? Saya akan harus menjawab karena ini kan bentuk pertanyaan. Tentu kesimpulannya pun harus bentuk jawaban. Kesimpulannya yang harus saya ambil yaitu satu, ini bukan maksudnya framing ya. Timeline sejarah tidak memungkinkan kalau kekristenan itu meniru Islam. Itu tidak akan memungkinkan itu. Karena kami sudah ada di abad pertama dan kalian ada di abad kemudian, di abad 6 dan sekitar abad 7. Dan itu sangat impossible bahwa kami diklaim bahwa kami yang meniru. Itu nggak memungkinkan. Itu pertama. Poin kedua, teman-teman Muslim nggak bisa menjawab makna 33. Walaupun kalian menyebutkan di lain ada 10 kali, di sini ada 5 kali. Nah justru itu, apalagi yang 10 kali, apa maknanya? Yang 3 juga apa maknanya? Kami itu di dalam iman kekristenan, kami itu bukan hanya iman kosong. Seluruh itu hal bisa kami jelaskan sebisa kami.
Semua Tuhan itu bukan hanya berfirman berkata-kata tanpa hikmat, cuman hanya suara seperti burung beo, enggak. Tuhan kami juga Tuhan yang berhikmat. Kenapa dirayakan jumlah hari 7 hari? Kenapa? Itu semua ada maknanya, Pak. Termaksud zikir. Zikir ini kenapa mesti 33 kali seperti apa yang dari penjelasan kami sebelumnya? Itu mengingat Yesus semasa hidupnya di dunia ini melakukan karya-karyanya, pengkabaran Injil tentang kerajaan Allah itu selama 33 tahun. Itu pembuktiannya tadi sudah kami jelaskan di di substansi kami. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin saya berharap komunikasi seperti ini kita akan lanjutkan berkala ya. Mungkin besok kita akan bahas, itu ide yang baik dengan si Bang Zuma tadi menyebutkan sunat. Itu menarik. Apa makna sunat? Mungkin di next time seperti itu mungkin dari kami. Terima kasih. Shalom Aleichem. Baik, terima kasih. Shalom. Waktunya tinggal 3, 2, 1. Oke, demikianlah closing statement dari pihak Kristen, dari Brother Caiaphas dan Brother Aderion. Dan sekarang kita langsung saja masuk ke closing statement untuk pihak Muslim kepada Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi. Kami persilahkan. Monggo, Gurunda. Iya, baik, makasih ya. Jadi kalau di dalam Islam, Bismillahirrahmanirrahim, jelas sekali tentang wudhu. Itu ada diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Kalau tentang zikir, itu juga perintahnya banyak di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada kita umat Islam itu untuk berzikir kepada Allah. Itu jelas sekali ya. Jadi kita umat Islam tidak kemudian melakukan suatu perintah, melakukan suatu syariat hukum yang tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Al-Ahzab itu jelas memerintahkan umat Islam itu untuk zikir, ayat 41. Nah, saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman Muslim, khususnya netizen, bahwa upaya-upaya kemudian sudah muncul di tengah-tengah kita untuk, ya, saya katakan menyusup masuk ke tubuh Islam dengan mengambil istilah-istilah Islam. Kenapa saya katakan? Karena sudah berani ya mengambil kata wudhu, mengambil kata sholat, zikir. Padahal kalau kita melihat dari original teks kitabnya orang Kristen itu nggak ada itu. Ya, yang ada adalah pencucian yang mereka sebut dengan plisimo, kemudian doa atau berdoa, prosepsi, itu nggak ada di dalam kaidah-kaidah mereka. Hanya mulut mereka ini mereka supaya ke Islam-Islaman gitu. Itulah bukti bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar. Kenapa? Saking benarnya Islam itu, hal-hal yang tidak ada dipaksa-paksakan supaya nongol kelihatan ke Islam-Islaman gitu. Sementara Islam itu ngeri kali kalau mau ke Kristen-Kristenan. Nah, kalau ada narasi yang dibangun kemudian Kristen ada pada abad pertama, betul. Di Antioquia Kristen itu ada, tapi mereka nggak wudhu, mereka nggak sholat, mereka nggak zikir. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, adapun ketika dikatakan oleh teman-teman kita Kristen bahwasanya kami sholat 7 kali, ada hikmahnya. Itu yang dimaksud hikmah yang mereka ambil itu bukan sholat, tapi kejadian-kejadian yang unik yang terjadi pada Yesus mereka ambil untuk beribadah. Baru kemudian mereka katakan itu 7 kali sholat. Padahal banyak kejadian unik kalau mereka mau ambil. Contoh ketika mayatnya hilang, jam berapa? Harusnya jadi 8 sholatnya gitu. Sekira begitu. Adinda Wafi silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada moderator Mas Caiaphas dan Mas Aderion yang sudah berdiskusi pada malam hari ini, dan mohon maaf juga ketika ada narasi-narasi atau kata-kata kami yang kurang mengenakan, karena beginilah dunia perdiskusian. Karena kita dari awal selalu bawa data. Perintah tentang wudhu dan zikir itu kita lengkap. Di Al-Quran sudah kita tampilkan, di dalam hadis sudah kita tampilkan. Perintahnya itu ada. Sedangkan kita lihat barusan dalam perdiskusian, perintah zikir 33 tidak ada di dalam Bible. Kemudian tentang wudhu. Kata wudhu dan zikir ini kan bahasa Arab. Zikir itu artinya mengingat Allah. Kemudian wudhu ini kan bahasa Arab. Seharusnya definisinya juga harus diterapkan ke dalam bahasa Arab. Apa definisi wudhu? Kan begitu. Sedangkan kalau kita lihat di original text, kata yang berarti wudhu dan zikir itu kan tidak ada.
sehingga tidak bisa dipaksa-paksakan seperti itu. Dan pencucian atau apalah ya yang dibawa tadi di dalam Bible itu kan ternyata tidak ada, dan Mas Aderion sudah mengakui ada istilahnya tradisi lisan. Kalau memang itu adalah tradisi lisan, seharusnya Mas Aderion menampakkan kepada kita data di awal-awal Kristen Ortodoks seumpama begini cara sholatnya, cara wudhunya begini, kita begini. Nah itu harus ada datanya. Makanya saya tanyakan sanad, karena jenengan bawa-bawa sanad. Sanad ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Umat yang lain tidak ada istilah sanad. Makanya al-isnadu minad-din laulal isnad laqala man syaa masya. Sanad bagian dari agama, andaikan tak ada sanad maka orang akan berkata semaunya. Kalau hanya kejadian-kejadian lalu dijadikan ibadah, ya kejadian-kejadian dan dijadikan ibadah. Sedangkan Anda tidak bisa menampilkan tradisi lisan tersebut antara ortodok yang pertama hingga sekarang, maka bagaimana kita bisa dikatakan niru? Wan, di kita itu wudhu itu lengkap, ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, doa-doanya, niatnya juga ada. Dan kita lengkap, ada semua. Sedangkan di tradisi lisan yang jenengan sampaikan sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Sehingga tidak bisa dikatakan kita yang meniru. Sekian dari saya. Baik, tepat sekali, waktunya juga habis. Terima kasih Guru Zuma dan Ustadz Wafi atas closing statement-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah semuanya, akhirnya sampailah kita pada sesi acara ya. Berakhir sudah semua sesi kita dari opening statement hingga closing statement ini. Masing-masing pihak sudah memberikan argumen-argumen terbaiknya, semuanya sudah dipaparkan terkait keimanan, sekali lagi keimanan masing-masing dengan dalil masing-masing, dan insya Allah ikhwan fillah semua yang menilai mana yang paling benar dan mana yang benar gitu. Baik ikhwan fillah, saya secara pribadi memohon maaf terutama kepada Guru Zuma dan Ustadz Wafi serta kepada Brother Kayafas dan Brother Aderion jika mungkin ada kekurangan di dalam memandu acara ini. Saya sudah berusaha seadil-adilnya dan mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan. Tetapi sebelum kita akhiri closing kita, saya mohon izin untuk titipan iklan-iklan ya. Jadi debat kita malam ini yang mempertemukan Guru Zuma dan Ustadz Wafi dengan Brother Kayafas dan Brother Aderion diselenggarakan langsung dari Zoom ICC Islamic Cyber Community dan disiarkan secara langsung di Menara Siar, yaitu di Zuma Official, Mu'alafah Sifana Channel, Rifa Mau TV, MDM, Ersajot Channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Tristan Muslim Channel, OSI Channel, dan Wartawan Debat. Sedangkan dari saudara kekristenan kita disiarkan secara langsung di FIC, Family in Christ Official, Erben Channel, dan Buah Sulung Channel. Baik ikhwan fillah, Oke. Jadi demikianlah saya mohon maaf ya sekali lagi kepada semua pihak jika ada kekurangan, dan saya berterima kasih atas juga semua pihak yang sudah hadir di acara ini. Oke, mohon izin untuk saya akhiri debat kita malam ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.